sudah berlangsung ya, Kampung Bahasa Mandarin. Nah, kenapa harus Mandarin? Karena Bulungan, kita ini kan berada di Kota Tanjung Selor. Karena Kabupaten Bulungan ini kan ada PSN ya, Proyek Strategis Nasional yang ada di KIPI. Jadi kita salah satu pondok yang nanti menguatkan sumber daya manusia kita dalam hal bahasa untuk bisa kerja di KIPI, ya, proyek strategis khususnya di Mangkupadi, ya, Tanjung Palas Timur. Nah, saya pikir kekuatan bahasa itu juga sangat penunjang untuk anak-anak kita untuk berkarir lebih baik di perusahaan-perusahaan yang investasinya dari Cina. Baik, terima kasih Abah Jimmy sudah berbincang-bincang terkait dari merintis pondok pesantren ini sehingga sekarang menjadi seperti ini, bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dan semoga kisah ini juga dapat tersampaikan ke Tribuners dimanapun berada sehingga termotivasi mungkin mengikuti jejak beliau ini. Dan semoga kisah ini bermanfaat bagi masyarakat dan umat sekalian. Tribuners, demikian wawancara saya dengan pengasuh Pondok Pesantren Fatimah Zahra. Sekian. Wallahumma fiq lam kunturik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Tribuners, saya Lutfi melaporkan dari Pondok Pesantren Fatimah Zahra. Wallahumma fiq lam kunturik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pemirsa Tribuners yang berbahagia, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia-Nya, hidayah dan taufiknya, sehingga pada kesempatan yang penuh kebahagiaan ini, insya Allah kita dapat melaksanakan salah satu kegiatan tausiah berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang diwajibkan seseorang untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan dengan umat-umat terdahulu, supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini judul kita adalah manfaat ibadah puasa. Ibadah puasa atau asyam atau shaum diartikan oleh ulama adalah al-imsak. Apa itu al-imsak? Menahan. Jadi puasa diartikan menahan, mampu mengendalikan. Itu arti terlihat daripada ibadah puasa. Kalau kita melihat dari judul yang kita akan bahas dalam tausiah ini adalah manfaat ibadah puasa. Paling tidak ada beberapa hal menjadi manfaat ibadah puasa kita. Pertama adalah puasa mendidik manusia menjadi manusia jujur, tertib. Kenapa saya katakan jujur tertib?
kan orang berpuasa itu insya Allah tidak akan berani berbuka sebelum masuk waktu berbuka puasa. Dan insya Allah mereka akan tidak berani lagi makan ketika tiba waktu imsak. Imsak waktu hak untuk menahan makan dan minum. Jadi orang yang betul-betul menghayati, mengamalkan hakikat ibadah puasa itu pasti orangnya jujur, bukan pembohong. Karena hati nuraninya mengatakan bahwa ini sudah tidak boleh makan, maka jangan makan. Sudah harus berbuka, maka harus berbuka. Maka disitulah, karena sifat jujur ini sifat yang dimiliki oleh seorang berpuasa, maka Allah memberikan sesuatu nilai ibadah, nilai pahala yang tertinggi. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? As-shaumu li, puasa itu adalah milikku, kata Allah. Wa ana ajizi, saya langsung memberikan pahalanya. Ibadah lain tidak seperti ibadah sholat, ibadah zakat, haji. Tapi kalau puasa, Allah sendiri akan memberikan pahala langsung kepada yang bersangkutan. Karena yang tahu hakikat puasa, kualitas puasa itu adalah Allah yang bersangkutan. Kenapa? Kalau kita melihat sekarang, kita tidak bisa membedakan mana yang berpuasa dan tidak. Kalau melihat karena loyonya, banyak orang bisa ya mengaktifkan sebagai loyo. Maka itu dikatakan oleh Allah bahwa saya langsung akan memberikan pahala orang yang melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, orang berpuasa pasti tertib, taat aturan, disiplin. Karena terbiasa mengendalikan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Tertib disiplin, maka orang berpuasa itu insya Allah tidak akan berani melakukan sesuatu kemaksiatan, apalagi melanggar aturan. Ada yang sering saya lihat, ini sering dipandang enteng orang, dianggap biasa, tapi mungkin itu bisa mengarah kepada perbuatan dosa. Kalau sering kita melihat di perapatan-perapatan, ada namanya lampu merah. Itu lampu merah itu sebagai tanda bahwa orang yang tidak boleh melewati lampu merah sebelum menyala lampu hijau. Ada orang melihat menganggap biasa bahwa seolah itu tidak ada apa-apa, itu mengandung kepada perbuatan dosa. Artinya kita melalui sesuatu bukan hak kita. Berarti mengambil haknya orang itu berdosa. Haknya orang lewat kita pakai, itu namanya mengambil dosa. Kadang-kadang orang tidak sadar. Bahkan ada orang bangka melewati lampu merah begitu bangga, padahal itu dia tidak sadar bahwa itu salah satu perbuatan dosa yang dilakukan. Yang ketiga, orang berpuasa itu memiliki sifat kepedulian, rasa kasih hati, kasih sayang, rasa empati kepada seseorang. Kan dia merasakan bagaimana rasanya kalau kita tidak makan, loyo, lesu. Ya. Begitulah makanya yang dirasakan orang yang miskin selama tidak pernah makan. Maka ketika merasakan dalam berpuasa ada sifat kasih sayang. Nah, ketika mereka punya kelebihan harta, ada keperluan kepada seseorang untuk berbagai nikmat. Maka orang punya harta ketika sampai yang ukuran nisab haul, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Paling tidak berinfak, paling tidak bersedekah. Nah, kalau zakat ada aturan tertentu, karena zakat itu ada aturan tertentu yang bisa kita keluarkan ketika mencapai nisab haul sesuai tuntutan. Tapi kalau infak tidak ada batasnya, sedikit banyak tergantung keikhlasan kita. Apalagi sedekah, sedekah juga tidak tertentu, tidak terbatas nilainya. Bahkan sedekah itu ada yang tidak berbentuk materi. Kata Rasulullah SAW, tabassamuka fi wajhi akhika sadaqah.
kamu senyum kepada saudaramu, itu sedekah. Ya, kalau tidak mampu harta secara finansial, cukup dia senyum kepada seseorang, memperlihatkan rasa senang kepada orang. Oleh karena itu, manusia yang berbahagia. Dan terakhir, maka puasa itu manfaat salah satu adalah mampu mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu dari perbuatan yang dilarang oleh agama, baik perkataan maupun tindakan yang bisa menyakiti orang. Itulah manfaat ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sekalian, sehingga ibadah puasa bisa membuat kita menjadi manusia yang dekat kepada Allah, mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begitu megahnya masjid ini, sehingga membuat para jamaah semakin banyak untuk berkunjung ke masjid ini, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuner. Saat ini saya berada di kawasan Palu Barat, Jalan Jalangkara, Kelurahan Baru, Kota Palu. Tepatnya berada di hadapan Mahakarya Arsitektur yang saat ini menjadi ikon baru kebanggaan masyarakat Sulawesi Tengah. Masjid Raya Baitul Khairat bukan sekedar tempat peribadatan. Masjid ini menjadi simbol kebangkitan, saksi sejarah panjang peradaban Islam di bumi Tadulako. Hari ini kita akan melusuri sisi megah juga historis di balik masjid yang baru saja diresmikan pada 4 Desember 2025 lalu. Untuk itu, yuk ikuti keseruan kami. Tribuners, jika kita menilik ke belakang, perjalanan berdirinya bangunan ini mendapatkan sejarah yang cukup panjang. Bermula dari gagasan Masjid Agung Darussalam pada tahun 1978 silam, berdirinya bangunan ini sempat menjadi penantian yang cukup lama. Namun berkat komitmen dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga dukungan dari masyarakat, terobosan besar diciptakan untuk mendirikan bangunan yang tidak hanya estetis, namun juga mumpuni untuk kejadian gempa bumi. Dan ini merupakan tolak ukur atau juga menjadi saksi kebangkitan masyarakat Kota Palu setelah bencana 2018 silam. Setiap detil bangunan ini syarat akan makna filosofis. Terdapat 99 ornamen jendela yang mempresentasikan Asmaul Husna, serta menara kembar setinggi 66,66 meter yang merujuk pada jumlah ayat dalam Al-Quran. Dengan anggaran mencapai 376 miliar rupiah, masjid ini didesain untuk menampung hingga 10.000 jamaah. Struktur ini bukan sekedar pencapaian biasa, melainkan representasi kemajuan seni bina modern yang berhasil memadukan nilai estetika dengan skala bangunan yang luar biasa megah. Pencapaian ini menjadi simbol kemuliaan dan dedikasi dalam menghadirkan tempat ibadah yang tidak hanya fungsional, tetapi juga menjadi ikon sejarah yang akan dikenang lintas generasi. Kini, di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, masyarakat dapat menikmati suasana ngabuburit yang asri di area pelataran masjid. Tribuners bisa berkeliling mengagumi kemegahan 99 ornamen Asmaul Husna
atau sekedar bersuah foto dengan latar belakang jam raksasa yang ikonik. Setiap sudutnya sangat instagramable, namun tetap hikmat. Area pelantaran yang luas dan asri menjadi spot favorit keluarga untuk menunggu waktu berbuka puasa. Angin sepoi dari Teluk Palu menambah kenyamanan saat bersantai di sini. Bagi yang ingin lebih khusyuk, perpustakaan masjid dan ruang utama yang sejuk sangat mendukung untuk tadarus Al-Quran atau mengikuti kajian menjelang azan maghrib. Eksistensi Masjid Raya Baitul Khairat membuktikan bahwa melalui sinergi dan keteguhan, kita mampu membangun peradaban yang kokoh. Semoga kemegahan masjid ini selaras dengan penguatan nilai-nilai spiritual dan ukhuwah kita semua. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Hafidz Saleh. Asal saya dari Kabupaten Banggai, tepatnya di Luwuk, Sulawesi Tengah. Jadi kesan-pesannya setelah dibangunnya Masjid Baitul Khairat ini, atau yang kita kenal dengan Masjid Raya, ya, begitu sangat menyenangkan atau tenang kita ketika kita melaksanakan sholat di sini, karena begitu megahnya masjid ini, sehingga membuat para jamaah semakin banyak untuk berkunjung ke masjid ini. Seperti itu. Tribuners, di bulan Ramadan 2026 ini, masjid ini menjadi pusat sosial dan tentunya selama bulan Ramadan ini bisa menjadi tempat ngabuburit asyik untuk menunggu waktu berbuka puasa bersama keluarga dan juga teman. Untuk itu, saya Nurul Aida mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Tribunpalu.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Saat azan maghrib bergema, suasana hangat penuh syukur menyelimuti setiap sudut pelataran. Setelah membatalkan puasa dengan kuliner khas lokal, satu persatu jamaah melangkah pasti menuju ruang utama. Keindahan Masjid Baitul Khairat justru semakin terpancar saat senja berganti malam. Lampu-lampu hias yang berpijar keemasan menyinari kubah dan menara, menciptakan pantulan indah di permukaan air Teluk Palu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan Nasyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.
Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allah
afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah
sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah
nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin.
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya
karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah
nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Allahumma laka sumna wa ala rizqika abtarna zahabat dam'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap menjaga ibadah puasa di bulan suci Ramadan kali ini. Dan tentunya menantikan waktu berbuka puasa kembali lagi bersama saya Ilu dalam program Syiar Ramadan hanya di Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Tema kita pada hari ini merupakan terkait dengan seperti apa 4 amalan utama dalam bulan suci Ramadan, dan untuk itu kita akan membahas tema menarik ini bersama dengan Bapak Ustadz yang sudah hadir bersama kita pada hari ini. Ada Bapak Kiai Haji Sabarudin LC di sore hari ini menemani kita, dan kita sapa terlebih dahulu Bapak Ustadz pada sore hari ini. Selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin seperti apa kabarnya di sore hari ini? Iya, alhamdulillah ya, meskipun dalam kondisi berpuasa tetap ya semangat ya keimanan itu, dan semangat berpuasa harus ya tetap kita terjaga. tingkatkan. Ya, betul sekali, dan juga tentunya masih sejauh ini masih lancar ibadah puasanya Pak? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Nah, ini tema kita pada hari ini adalah seperti apa 4 amalan utama dalam bulan suci Ramadan. Mungkin dapat dijelaskan dari yang pertama itu terkait dengan kualitas salat kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, Tribuners yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, terkait dengan amal kebaikan yang kita lakukan, ya tentunya ya masuk bulan suci Ramadan itu ya bagaimana kita ya senantiasa memperbanyak ya amal kebaikan di bulan suci Ramadan. Ya banyak amalan-amalan ya, paling tidak itu ada 4 ya, ada 4. Nah, kenapa amalan ini penting? Karena inilah yang akan mengisi hari-hari di bulan suci Ramadan. Nah, ini menunjukkan bahwa itu ada kesinambungan dengan pembahasan sebelumnya. Bahwa memang di bulan suci Ramadan ini bukan bulan ritual belaka, akan tetapi itu adalah spiritualitas. Di antaranya adalah meningkatkan kualitas ibadah sholat. Nah, ini yang pertama. Nah, sholat ini yang kita lakukan, ya tentunya di bulan suci Ramadan, ya bukan hanya sholat wajib. Ya karena sholat wajib ini itu ditemukan juga di luar bulan suci Ramadan. Nah, jadi kalau sholat 5 waktu itu sudah kita temukan di luar bulan suci Ramadan. Akan tetapi di dalam bulan suci Ramadan itu harus, ya paling tidak kita ada kurikulum, ya yang berkaitan dengan sholat. Ya, kalau kita melihat ya secara umum ini yang paling standar, itu kita bisa melakukan sholat 40 rakaat. Ya pasti Tribuners mengatakan, wah itu sangat banyak itu. Tapi kalau kita petakan, oh ternyata sudah sebenarnya kita lakukan. Nah, kalau kita hitung, ya sholat wajib, itu kan 17 rakaat. Ya. Ditambah dengan sholat tarawih plus witir 11 rakaat. Nah, jadi kalau kita hitung-hitung itu sudah menghampiri 40 rakaat. Ya. Sehingga sholat ini kalau kita bisa petakan itu, kita bisa maksimalkan ibadah sholat kita. Ya, mulai dari sholat wajib sudah 17 rakaat. Kemudian di malam hari, ya di malam hari kita ada namanya qiyamul lail. Dan qiyamul lail ini, ya sholat tarawih itu hanya bisa didapatkan di bulan suci Ramadan. Nah, ada yang melakukan 8 rakaat plus 3 rakaat, 11 rakaat. Ada juga yang melakukan 20 rakaat tarawih plus 3 rakaat witir. Nah, itu ulama berbeda pendapat. Nah, tidak ada yang salah, semua benar. Ya, yang tidak benar itu yang tidak melakukan. Ya. Nah, kemudian di malam hari kita bisa bangun untuk melakukan sholat tahajud. Ya. Sebelum sahur kita melakukan sholat tahajud. Kemudian kita sempurnakan juga adalah rawatib.
rawatib ini adalah qabliyah ba'diyah. Ya, paling tidak itu ada 12 rakaat. Di antaranya adalah 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kalau kita menghitung sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, kemudian duhur 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah zuhur. Nah, kemudian asar, maghrib, ada isya. 2 rakaat ya setelah isya dan sebelum isya, dan 2 rakaat setelah maghrib. Itu namanya sholat sunnah rawatib 12 rakaat. Nah, ada dua tempat yang ini bukan rawatib. Ya, artinya bahwa ya yang ingin melakukan silakan, yang tidak melakukan tidak menjadi masalah. Yang mana itu 2 rakaat sebelum asar dan 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, kalau ini kita maksimalkan sunnah-sunnahnya, maka insya Allah bisa memaksimalkan ibadah sholat kita di dalam bulan suci Ramadan. Nah, ketika di subuh hari itu lagi ada sholat. Ketika terbit fajar disebut dengan sholat isyraq. Nah, isyraq itu adalah duha yang pertama, karena duha itu ada tiga waktu. Duha yang pertama itu ketika terbit fajar disebut dengan sholat isyraq. Ya, pahalanya itu luar biasa. Nah, kalau tidak sempat dilakukan di masjid, maka bagi jamaah Tribuners wanita bisa dilakukan di rumah. Setelah sholat subuh itu tidak meninggalkan tempat dulu sampai terbit fajar, kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat. Namanya sholat sunnah isyraq. Apa pahalanya? Pahalanya kata Rasulullah, mendapatkan pahala haji dan umroh taman. Artinya pahala haji dan umroh sempurna. Ya, pahalanya. Nah, setelah itu kita melakukan lagi pada pukul 8 sampai pukul 9. Itu duha yang pertama. Nah, kita lakukan 2 rakaat. Kalau kita lakukan ini, berarti kita bersedekah 340 persendian yang ada dalam tubuh kita. Nah, jadi Tribuners yang mungkin merasa pegal, ya capek, perbanyak lakukan sholat duha. Yang kedua, pada pukul 8 sampai pukul 9, karena ketika kita melakukan ini, seakan-akan kita bersedekah kepada persendian kita, 340 persendian yang ada dalam tubuh kita, kita sedekahkan pada hari itu. Kemudian duha yang terakhir, yaitu pada pukul 10 sampai pukul 11. Ya, kita lakukan 2 sampai 8 rakaat kalau bisa. Ya, apa keistimewaannya? Siapa yang merutinkan itu, maka akan dimudahkan untuk datang rezekinya. Nah, karena kita, ya dalam kehidupan itu Allah sudah tentukan rezeki kita. Cuma yang kadang sulit itu adalah cara mendapatkannya. Allah mudahkan bagi orang yang melakukan. Nah, kalau kita maksimalkan seperti itu, maka insya Allah di bulan suci Ramadan, kualitas ibadah sholat itu bisa lebih maksimal dibandingkan di luar bulan suci Ramadan, apalagi dilakukan dengan berjamaah. Coba kita lihat. Motivasi ibadah di dalam bulan suci Ramadan itu luar biasa. Mungkin Tribuners ada yang menyimpan sajadah, ya booking tempat. Pas sholat maghrib, datang ke masjid. Untuk apa? Dia booking tempat sajadah. Nah, pertanyaannya, apakah dia booking tempat sajadahnya diletakkan di saf yang pertama untuk mengejar sholat isya atau mengejar tarawih? Ya, tentu jawabannya adalah untuk tarawih, karena tidak didapatkan kalau di luar bulan suci Ramadan. Nah, jarang orang booking tempat itu kalau di luar bulan suci Ramadan. Tapi booking tempatnya di dalam bulan suci Ramadan. Berarti mengejarnya itu bukan mengejar sholat wajib, tapi mengejar sholat tarawih. Berarti luar biasa. Kalau motivasi seperti ini, yang sunnah saja luar biasa kita kejar, apalagi yang wajib. Nah, jadi ini yang pertama, yaitu memaksimalkan kualitas ibadah sholat di dalam bulan suci Ramadan. Iya, baik. Selain itu juga ada yang namanya tilawah Al-Quran, begitu ya Pak Ustadz. Mungkin seperti apa dalam bulan suci Ramadan ini untuk tilawah Al-Quran yang harus kita lakukan? Ya. Nah, ini tentunya berkaitan dengan tilawah, ya, bukan qiraah. Ya, apa bedanya qiraah dengan tilawah? Kalau qiraah sekedar membaca. Ya, jadi di bulan suci Ramadan ini, ya di samping kita membaca ya Al-Quran, tapi lebih daripada itu harus tilawah. Ya, apa tilawah Al-Quran itu adalah bagaimana senantiasa kita bertaklim.
Ya, makanya setelah assalamualaikum jangan langsung lompat. Tapi kalau ada taklim, usahakan didengar terlebih dahulu. Ya, karena tentunya ya awalnya itu memang bacaan. Ya, kita membaca Al-Qur'an dan luar biasa. Ya, bagi orang yang membaca Al-Qur'an di dalam bulan suci Ramadan itu pahalanya luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan, ya, tidak dikatakan alif lam mim, yaitu di awal surah Al-Baqarah itu alif lam mim itu satu pahala. Akan tetapi ya alif satu huruf, ya, jadi tidak dikatakan alif lam itu satu huruf. Tapi alif satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Dan setiap satu huruf itu 10 kebaikan. Jadi kalau kita membaca alif lam mim, itu sudah 30 kebaikan. Dan saya yakin tidak ada orang yang membaca Al-Quran hanya satu huruf. Tidak ada. Oh ya, kalau begitu Ustaz, ya cukup satu huruf lumayan 10 pahala. Jadi hanya dia baca nun, nun, nun. Itu sudah 3 kali, berarti 30 pahala. Tidak ada. Al-Fatihah saja kita baca, itu luar biasa. Itu sudah ratusan pahala. Bagaimana orang yang rutinkan membaca Al-Fatihah saja itu yang kita baca sudah berapa kali. Di sholat wajib saja sudah 17 kali, karena 17 rakaat. Di sholat sunnah, itu juga kita baca setiap rakaat ada Al-Fatihahnya. Jadi kalau dikali itu bacaan Al-Quran di bulan suci Ramadan, bisa dipastikan kalau dari segi pahala itu sudah ribuan, ya ratusan ribu itu pahala. Tapi yang kita tingkatkan di bulan suci Ramadan itu bukan hanya bacaan. Nah, tadi disampaikan oleh host kita bahwa itu tilawah. Apa itu tilawah? Yaitu mengkaji Al-Quran. Paling tidak itu terjemahan Al-Quran itu kita baca. Nah, orang-orang yang senantiasa mengkaji Al-Quran, mentadabburi Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan, itu memiliki banyak keistimewaan. Yang pertama adalah wa ghasyiyat alaihimur rahmah. Allah menurunkan rahmah. Ya, jadi orang yang senantiasa tilawah di bulan suci Ramadan, insya Allah Allah akan menurunkan rahmanya. Ya, dia bertutur kata yang baik. Dia tidak suka marah. Kenapa? Karena rahmannya Allah turun kepadanya. Yang kedua, orang yang senantiasa tilawah itu adalah anzalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan. Jadi orang yang senantiasa tilawah di bulan suci Ramadan, insya Allah kalau ada orang yang bertikai dalam keluarga, ketika dia tilawah di bulan suci Ramadan, pertikaian itu dihilangkan oleh Allah. Kenapa? Dimasukkan dalam dirinya as-sakinah, ketenangan. Kalau dia tenang, insya Allah. Ya, karena biasa orang bertikai itu kalau dua arah. Ya, kalau satu arah, namanya ya moro-moro. Ya, tapi kalau dua arah itu orang bertikai. Jadi kalau ada orang yang suka mengumpat ini, tapi karena dia rajin tilawah di bulan suci Ramadan, maka tentunya Allah akan menurunkan ketenangan dalam batinnya, sehingga meskipun ada orang yang mengajak untuk berantem, dia mengatakan ini shaim, saya berpuasa. Maka orang yang senantiasa tilawah di bulan suci Ramadan itu juga diturunkan sakinah, ketenangan dalam kalbunya, sehingga di bulan suci Ramadan bukan hanya sekedar qiraah. Qiraatul Quran itu sudah biasa, bahkan dilakukan anak-anak kita di TPA. Mungkin Tribuners juga di sekolahnya dan sebagainya, mungkin di kantor. Akan tetapi lebih daripada itu adalah bagaimana tilawatil Quran. Apa artinya tilawat Quran? Bagaimana memahami Al-Quran, dan pahalanya sangat luar biasa. Mulai dari belajar terjemahannya, mendengarkan kajian. Karena kalau ada kajian, itu kalau bukan Al-Quran, Al-Hadis. Seperti kegiatan kita Syiar Ramadan, tentunya apa yang dibahas? Al-Quran yang dibahas. Apa yang dibahas? Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pesan-pesan daripada ulama. Jadi ini yang kedua, setelah yang pertama tadi meningkatkan kualitas sholat kita, yang kedua adalah tilawatil Quran. Iya, baik, dan juga ada sedekah dan iftar. Mungkin boleh sekalian dijelaskan Pak Ustadz supaya kita lebih menambah wawasan kita lagi, silakan. Ya. Nah, yang ketiga adalah sedekah. Ya, sedekah di bulan suci Ramadan ini, ya tentunya kalau kita melihat Rasulullah SAW itu memiliki pribadi yang suka berbagi. Ya, suka berbagi.
Akan tetapi ajwa dan nas, tapi paling sering dilakukan Rasulullah itu adalah di bulan suci Ramadan. Nah, maka kita sebagai umatnya itu bisa merealisasikan yang namanya sedekah, khususnya di bulan suci Ramadan. Nah, bersedekah itu dimulai dari siapa? Nah, bersedekah itu ada alurnya. Ya, yang pertama adalah wabil walidain, itu kepada orang tua. Wal aqrabin. Jadi sedekah yang terbaik itu adalah kepada kedua orang tua. Nah, tentunya kalau seorang suami kepada istrinya namanya nafkah. Nah, tapi kalau ada bonus namanya sedekah. Nah, tapi kalau kita melihat urutannya itu adalah kepada orang tua terlebih dahulu. Kadang ada orang yang melakukan buka puasa bersama, mengundang panti asuhan dan sebagainya. Akan tetapi dia melupakan ke orang tuanya. Nah, konsep sedekah itu terlebih dahulu adalah harus kedua orang tua. Setelah kita mengirimkan orang tua, kemudian yang kedua adalah wal aqrabin, kerabat terdekat. Nah, jadi jangan ya mengeluarkan hal yang banyak kepada orang lain sementara kita melupakan orang dalam, orang yang terdekat dari kita. Nanti setelah wal aqrabin, kemudian baru wal yatama wal masakin. Nah, jadi ada konsepnya. Nah, konsep sedekah ini di bulan suci Ramadan karena kita melihat memang luar biasa di bulan suci Ramadan antusias untuk bersedekah. Akan tetapi yang paling terpenting adalah ketika kita bersedekah ada skala prioritas. Ya, orang tua, kemudian kerabat, ya mungkin saudara yang tidak mampu, kemudian baru fakir dan miskin. Nah, kenapa penting ya untuk kita melakukan ibadah sedekah khususnya di bulan suci Ramadan? Karena di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya. Jadi kalau kita ya bersedekah itu luar biasa, itu dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, baru bisa dinikmati harta yang dititipkan oleh Allah itu kalau kita bersedekah. Ya, kalau saya ibaratkan ini, ya kita kan senang ya Tribuners ini pasti senang yang makan ikan bandeng, ikan bolu, ikan cakalang. Baru bisa dinikmati kalau dibuang tulangnya. Jadi tidak ada orang yang makan ikan bolu atau ikan bandeng itu dengan tulangnya kecuali kalau di presto. Nah, tapi kalau tidak mesti tulangnya itu dibuang, itu baru bisa dinikmati. Kecuali ada yang mengatakan, Ustadz, ada juga ikan itu meskipun tidak dibuang tulangnya enak dimakan. Ikan api itu ikan mairo, ikan teri. Nah, saya mengatakan kalau memang rezeki kita sekecil ikan teri tidak perlu dikeluarkan infak, zakat dan sedekahnya. Tapi kalau rezeki kita sudah sebesar ikan bandeng, maka harus dikeluarkan yang dinamakan dengan sedekah. Nah, karena sedekah ini tentunya banyak manfaatnya dan insya Allah akan ada pembahasan khusus tentang keutamaan bersedekah. Kemudian terakhir adalah memberi makan buka puasa. Nah, ini juga memunculkan atau menimbulkan rasa empati. Ya, kita merasa lapar, merasakan bagaimana orang lain merasakan yang namanya lapar, bagaimana orang lain butuh kepada kita, maka dengan jalan itu memberikan buka puasa, maka insya Allah itu akan menumbuhkan rasa empati terhadap saudara kita. Nah, buka puasa ini, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka akan diberikan pahala puasa tanpa mengurangi pahala orang yang diberikan buka puasa. Jadi luar biasa. Meskipun kata Rasulullah, ya, kue yang dikeluarkan atau makanan yang diberikan meskipun hanya itu satu kurma. Ya, bayangkan satu kurma yang kita berikan kepada orang yang berbuka, orang yang berpuasa ketika berbuka, itu pahalanya sama pahalanya dengan orang yang berpuasa. Nah, bagaimana kalau kita berikan 30 orang, maka pada hari itu kita mendapatkan pahala puasa 30. Ya, bagaimana kalau rutin kita lakukan tiap hari. Maka ada tradisi di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan itu adalah
di kompleks-kompleks itu atau di perumahan warga dan sebagainya itu ada jadwal buka puasa. Nah, jadi dijadwal blok A atas nama ini, atas nama ini, atas nama ini, ya dijadwalkan. Itulah cara panitia amalia Ramadan, bagaimana kita bersama-sama untuk senantiasa mendapatkan kebaikan, memberikan buka puasa. Ada yang memfasilitasi kita untuk mendapatkan pahala buka puasa. Meskipun hanya sebiji kurma, kata Rasulullah SAW, maka akan mendapatkan pahala yang cukup besar bagi orang-orang yang memberikan amalan, di antaranya adalah memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa. Ya, baik. Jadi itu ada 4 yang mesti kita lakukan dan juga kita jaga selama bulan suci Ramadan. Tentunya juga yang pertama tadi terkait dengan memperbaiki kualitas sholat, kemudian tidak hanya semangat untuk berebut atau booking tempat untuk tarawih, tapi sholat yang lainnya juga tetap harus semangat dan juga bisa tetap konsisten untuk dijaga. Kemudian juga teman-teman bisa nantinya tilawah Al-Quran bukan hanya sekadar dibaca ya Pak Ustadz ya, tapi juga kita bisa bertilawah, kemudian melakukan sedekah dengan skala prioritas. Boleh dengan orang-orang di sekitar kita dulu, keluarga yang ada di sekitar kita, baru kepada fakir dan juga miskin. Kemudian terakhir adalah memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, meskipun hanya sebiji kurma, tapi kita sudah mendapatkan pahala yang luar biasa pada bulan suci Ramadan kali ini. Dan semoga hal ini bisa kita amalkan bersama-sama selama bulan suci Ramadan untuk juga tetap meningkatkan kualitas iman dan juga kita bisa semangat untuk beribadah selama bulan suci Ramadan kali ini. Dan tentunya terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga untuk saksikan berbagai program menarik lainnya, tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ludevi Sania dan Pak Ustadz pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya waktu di Longbelua ya, menempuh pendidikan SD SMP di Longbelua itu, ada salah satu guru saya ya, memang metode proses mengajar dia itu kayak pondok pesantren. Jadi kita diajari ceramah, pidato ya di sana. Konsep dia itu sudah cukup modern ya, dan itu menjadi modal saya ya untuk pada penguatan berorganisasi, pada proses keagamaan. Kiai Haji Ibnu Sulaiman ya. Nah, beliau itu yang mengarahkan kami ya untuk bisa membangun pondok pesantren di utara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners dimanapun kalian berada, saya Lutfi. Nah, saat ini saya sudah berada di Pondok Pesantren Fatimah Zahra yang beralamat di Desa Gunung Sari, Kilo 12, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Nah, Tribuners perlu diketahui bahwasanya pondok pesantren ini sudah berdiri kurang lebih 10 tahun, dimulai dari tahun 2016, dan saat ini sudah memiliki kurang lebih 100 santriwan dan santriwati. Pimpinan pondok pesantren Fatimah Zahra ini diketahui namanya adalah Abah Jimmy Nasrun. Nah, beliau biasa dipanggil Abah atau guru di pondok pesantren ini. Nah, mungkin kita bisa mencoba untuk berkenalan lebih lanjut dengan beliaunya. Hai Tribuners, saat ini saya sudah bersama dengan pengasuh Pondok Pesantren Fatimah Zahra yang bernama Abah Jimmy Nasrun. Nah, mungkin nanti lebih detailnya kita akan coba tanya-tanya kepada beliau terkait latar belakang pondok pesantren ini beserta biografi Abah Jimmy Nasrun sendiri. Assalamualaikum Abah Jimmy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih sebelumnya sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk kami berbincang langsung dengan Abah Jimmy ini. Mungkin untuk mengawali ini bisa diceritakan lebih dulu terkait biografi Abah Jimmy ini dari lahir sampai keseharian lah apa kira-kira. Saya di pondok pesantren itu biasa dipanggil ya sama santri-santri itu Abah Guru Jimmy Nasrun ya. Saya lahir di Tanjung Selor ya, numpang lahir lah.
Tapi kehidupan masa kecil saya itu di Desa Longbelua atau sering juga disebut Bayangkara ya. Nah, sekarang aktivitas saya seharian profesi ya. Saya salah satu pengajar ya sebagai dosen di Fakultas Sosial Politik Universitas Kaltara. Ya, kalau saya secara pribadi itu hidup dulu di hulu Sungai Kayan ya, khususnya di Longbelua masa kecil saya ya. Jadi SD SMP di desa Sungai Kayan ya, di Longbelua, SMA-nya di Tanjung Selor ya. Jadi dalam kehidupan saya di Tanjung Selor itu hidup bersama kakek ya, selama 3 tahun baru melanjutkan ke Samarinda. Dalam proses berpikir membangun pondok pesantren Fatimah Az-Zahra ini memang setelah pulang dari merantau lah ya, bahwa di zaman kita itu di tahun 2003 ya, pada saat saya pulang kampung di tahun 2023 itu memang belum ada pondok pesantren ya. Nah, sehingga itu juga menjadi pemikiran kita. Seingat saya itu pondok pesantren itu mulai tumbuh itu di 2005 ya, khususnya di Kabupaten Bulungan. Nah, kita menginginkan ya, saya menginginkan juga bahwa ada pendidikan berasrama lah di Kabupaten Bulungan, khususnya putri. Jadi pondok pesantren Fatimah Az-Zahra ini awalnya sebenarnya pondok pesantren putri Fatimah Az-Zahra. Nah, ketua yayasan itu kan istri saya. Kebetulan istri saya ini ya, aktivis PMI ya kan di NU dan pernah mondok di daerah Kutai Kartanegara ya, bersama istri. Nah, tapi dalam proses perjalanan ternyata yang masuk ke pondok ini juga ada laki-laki ya. Awalnya pondok pesantren ini ya, pertama kali kita membuka itu santrinya berjumlah 15 orang ya, terbagi sekitar 7 orang itu anak-anak transmigrasi yang baru datang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sebagian dari Sekatak ya. Nah, itu awal sekitar tahun 2016 ya, jadi kalau sekarang itu sudah 10 tahun lah. Baik, Mbah Jimmy, mungkin sedikit saya mau bertanya sih, kalau boleh tahu ini Mbah Jimmy sebelumnya ini bisa memiliki pondok pesantren ini memang dari keturunan ulama atau memang mencari sendiri untuk masuk ke jalur ulama? Ya, kalau dalam proses bicara secara spiritual ya, ya memang memasuki umur mendekati 40 tahun itu memang ada proses pencarian ya, jati diri. Dan kami juga banyak belajar ya di beberapa guru-guru di pondok pesantren, baik di Kalimantan Selatan, juga ke Jawa Timur, khususnya di Kota Malang ya. Nah, itu ada salah satu guru ya, Bapak Kiai ya, Kiai Sepuh di Kota Malang itu. Salah satunya adalah Kiai Haji Ibnu Sulaiman ya. Nah, beliau itu yang mengarahkan kami ya untuk bisa membangun pondok pesantren di utara ya. Karena pada saat saya itu belajar menuntut ilmu belajar secara khusus ya. Memang saya tidak belajar secara umum, tapi belajar secara khusus kepada kiai-kiai ya. Dan salah satunya adalah Kiai Ibnu Sulaiman ya. Bagaimana saya itu bisa membangun pondok pesantren di Kabupaten Bulungan. Dulu kita masih ikut Kalimantan Timur ya. Seperti itu. Jadi bisa berdirinya pondok pesantren Fatimah Az-Zahra ini memang berangkat dari apa? Jati diri tadi itu ya, mencari jati diri sehingga sampai bermimpi atau bagaimana lah ya. Jadi sampai mendatangi beberapa para masyayikh gitu terkait mau mendirikan pesantren ini. Baik, Pak Jimmy, mungkin bisa diceritakan pengalaman organisasinya waktu masih muda. Mungkin berangkat dari pendidikan dulu lah, pendidikan formalnya, non formalnya lah. Jadi nanti bisa mengarah ke organisasi, pengalaman organisasi kemahasiswaannya.
Ya, saya waktu di Longbelua ya, menempuh pendidikan SD SMP di Longbelua itu, ada salah satu guru saya ya, memang metode proses mengajar dia itu kayak pondok pesantren. Jadi kita diajari ceramah, pidato ya di sana. Konsep dia itu sudah cukup modern ya, dan itu menjadi modal saya ya untuk pada penguatan berorganisasi, pada proses keagamaan. Nama beliau itu Abu Rijal ya. Dan itu masih beraktivitas di Desa Longbelua, beliau itu. Nah, setelah saya ke Tanjung Selor ya, sebagai aktivitas berorganisasi seperti biasa ya, paling aktif di OSIS, di Pramuka ya, seperti itu. Dan aktif juga di organisasi musola, mungkinnya masjid kampus ya, seperti itu. Baik, Mbak Jimmy, mungkin bisa diceritakan lagi terkait bagaimana merintis pondok pesantren ini, kenapa memilih Desa Gunung Sari yang letaknya jauh sekali dari kota kan, kemudian tanahnya ini bagaimana, ataukah membeli atau bagaimana, kemudian fasilitasnya awal itu seperti apa, mungkin bisa sedikit diceritakan ke Tribuners sekalian. Ya, memang kenapa bisa pondok pesantren ini berada di Desa Gunung Sari ya, awalnya itu ada teman ya, sahabat ya, Dinda Hendra itu menghibahkan tanahnya atas nama orang tuanya ya. Itu kebetulan sertifikatnya itu di Desa Gunung Sari. Nah, setelah saya komunikasi dengan aparat desa, nah ternyata lahannya itu jauh, di lahan 2. Nah, sehingga ada salah satu warga untuk menganjurkan bagaimana saya mengajukan ke kepala desa ya, untuk minta hibah lahan lah untuk proses pembangunan pondok pesantren. Jadi lahan kita ini adalah hibah desa ya. Nah, kalau sekarang wakaf lah ya, wakaf desa ya, karena kita urusnya di KUA ya, jadi wakaf. Baik, mungkin Mbak Jim bisa sampaikan terkait tadi itu fasilitasnya pertama apa dan santrinya pertama masuk itu berapa? Nah, ini kan menjadi pertanyaan ini. Kira awal terbukanya pesantren ini tuh berapa santri yang masuk, kemudian fasilitasnya sampai mana, dari mana saja juga ini santri yang datang pertama ini? Ya, santri kita awal itu memang berasal dari daerah transmigrasi ya, sebagian besar, dan ada sebagian anak-anak kita dari Sekatak ya, yang awal pertama masuk ya. Nah, seiring dengan perjalanan sekian tahun ya, para santri itu datang di berbagai kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara ya, ke sini. Ya, sekarang mungkin ya berjalan 10 tahun ya, kurang lebih hampir 100-an santri ya, baik putra maupun putri, guru-guru yang bermukim di sini ya, kurang lebih ada sekitar 12-an orang ya. Ada juga sebagian tinggal di sekitar desa ya. Nah, fasilitas atau lembaga pendidikan kita di sini ada Madin ya, di pondok pesantren. Kalau pendidikan formalnya itu ada SMP dan ada SMA ya, jadi sudah meluluskan sekitar 5 angkatan lah kalau untuk SMA ya. Baik, Mbak Jimmy, selaku pengasuh pondok pesantren Fatimah Zahra ini, pandangannya terhadap generasi muda saat ini itu seperti apa? Mungkin ada pesannya ini disampaikan? Ya, kalau kita melihat hari ini kan generasi muda kita hari ini kan semua fasilitas mereka ada dapat. Nah, tetapi memang yang kita lihat hari ini adalah nilai-nilai spirit ideologis dari generasi muda itu sangat menurun. Jadi jiwa petarungnya itu masih kurang kita ya. Sehingga kalau kita punya keinginan di pondok ini ya, bukan hanya kita belajar bahasa bangsa-bangsa petarung ya, seperti Cina, Jepang, atau Korea, tapi juga yang paling penting kita itu belajar spirit etos kerja mereka. Kenapa mereka menjadi bangsa besar ya, karena memang spirit perjuangan mereka luar biasa. Nah, kita ke depan memang berharap pondok ini juga bisa membangun karakter lah generasi muda kita ke depan. Makanya kita sangat berharap besar sekali ya, bagaimana pondok yang di tengah kota ini bisa disupport oleh baik masyarakat maupun pemerintah daerah ya, karena posisinya ini walaupun kesannya jauh, tapi posisinya masih di kota Tanjung Selor ya. Baik, mungkin kan tadi sudah dijelaskan dari Abah Jimmy sendiri bahwasanya ini
tanahnya ini memang di pinggiran kota ya, dan jarang sekali ada pesantren di sini. Nah, setelah berdirinya Pondok Pesantren Fatimah Zahra ini, bagaimana tanggapan masyarakat melihat atau menilainya? Ya, kalau dari tanggapan dari masyarakat itu ya sangat antusias ya, karena kita juga tidak membatasi bahwa pondok pesantren ini hanya belajar agama, karena kita setiap bulan itu membuka pasar rakyat ya, dan memberi ruang terhadap masyarakat desa ini untuk berjualan di sini ya. Dan yang kedua, memang untuk dunia pendidikan kita juga membuat kawasan ini menjadi arboretum lembah bambu. Jadi kayu dan buah-buahan hutan Kalimantan itu sudah kita tanam di sini, dan itu menjadi edukasi dan pembelajaran masyarakat di dunia pendidikan di Bulungan. Dan kita juga memang ini lagi mendorong ya, ini sudah berlangsung ya, kampung bahasa Mandarin. Nah, kenapa harus Mandarin? Karena Bulungan kita ini kan berada di Kota Tanjung Selor. Karena Kabupaten Bulungan ini kan ada PSN ya, Proyek Strategis Nasional yang ada di KIPI. Jadi kita salah satu pondok yang nanti menguatkan sumber daya manusia kita dalam hal bahasa untuk bisa kerja di KIPI ya, proyek strategis khususnya di Mangkupadi ya, Tanjung Palas Timur. Nah, saya pikir kekuatan bahasa itu juga sangat penunjang untuk anak-anak kita untuk berkarir lebih baik di perusahaan-perusahaan yang investasinya dari Cina. Baik, terima kasih Abah Jimmy sudah berbincang-bincang terkait dari merintis pondok pesantren ini sehingga sekarang menjadi seperti ini, bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dan semoga kisah ini juga dapat tersampaikan ke Tribuners dimanapun berada, sehingga termotivasi mungkin mengikuti jejak beliau ini. Dan semoga kisah ini bermanfaat bagi masyarakat dan umat sekalian. Tribuners, demikian wawancara saya dengan pengasuh Pondok Pesantren Fatimah Zahra. Sekian. Allahumma fiq lam kuntarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Tribuners, saya Lutfi melaporkan dari Pondok Pesantren Fatimah Zahra. Wallahumma fiq lam kuntarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pemirsa Tribuners yang berbahagia, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya, hidayah dan taufiknya, sehingga pada kesempatan yang penuh kebahagiaan ini, insyaallah kita dapat melaksanakan salah satu kegiatan tausiah berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang diwajibkan seseorang untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan dengan umat-umat terdahulu, supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini judul kita adalah manfaat ibadah puasa. Ibadah puasa
atau asyam atau as-saum diartikan oleh ulama adalah al-imsak. Apa itu al-imsak? Menahan. Jadi puasa diartikan menahan, mampu mengendalikan. Itu arti terlihat daripada ibadah puasa. Nah, kalau kita melihat dari judul yang kita akan bahas dalam tausiah ini adalah manfaat ibadah puasa. Paling tidak ada beberapa hal menjadi manfaat ibadah puasa. Pertama adalah puasa mendidik manusia menjadi manusia jujur, tertib. Kenapa saya katakan jujur, tertib? Karena orang berpuasa itu insya Allah tidak akan berani berbuka sebelum masuk waktu berbuka puasa. Dan insya Allah mereka akan tidak berani lagi makan ketika tiba waktu imsak. Imsak waktu hak untuk menahan makan dan minum. Jadi orang yang betul-betul menghayati, mengamalkan hakikat ibadah puasa itu pasti orangnya jujur, bukan pembohong. Karena hati nuraninya mengatakan bahwa ini sudah tidak boleh makan, maka jangan makan. Sudah harus berbuka, maka harus berbuka. Maka disitulah, karena sifat jujur ini sifat yang dimiliki oleh seorang berpuasa, maka Allah memberikan sesuatu nilai ibadah, nilai pahala yang tertinggi. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? As-saumu li, puasa itu adalah milikku, kata Allah. Wa ana ajazibi, saya langsung memberikan pahalanya. Ibadah lain tidak seperti ibadah sholat, ibadah zakat, haji. Tapi kalau puasa, Allah sendiri akan memberikan pahala langsung kepada yang bersangkutan. Karena yang tahu hakikat puasa, kualitas puasa itu adalah Allah yang bersangkutan. Kenapa? Kalau kita melihat sekarang, kita tidak bisa membedakan mana yang berpuasa dan tidak. Kalau melihat karena loyonya, banyak orang bisa mengaktifkan sebagai loyo. Maka itu dikatakan oleh Allah bahwa saya langsung akan memberikan pahala orang yang melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, orang berpuasa pasti tertib, taat aturan, disiplin. Karena terbiasa mengendalikan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Tertib, disiplin, maka orang berpuasa itu insya Allah tidak akan berani melakukan sesuatu kemaksiatan, apalagi melanggar aturan. Ada yang sering saya lihat ini sering dipandangi yang tiap orang, dianggap biasa, tapi mungkin itu bisa mengarah kepada perbuatan dosa. Kalau sering kita melihat di perapatan-perapatan, ada namanya lampu merah. Itu lampu merah itu sebagai tanda bahwa orang yang tidak boleh melewati lampu merah sebelum menyala lampu hijau. Ada orang melihat menganggap biasa bahwa seolah itu tidak ada apa-apa, itu mengandung kepada perbuatan dosa. Artinya kita melalui sesuatu bukan hak kita. Berarti mengambil haknya orang itu berdosa. Haknya orang lewat kita pakai, itu namanya mengambil dosa. Kadang-kadang orang tidak sadar. Bahkan ada orang bangga melewati lampu merah begitu bangga, padahal itu dia tidak sadar bahwa itu salah satu perbuatan dosa yang dilakukan. Yang ketiga, orang berpuasa itu memiliki sifat kepedulian, rasa kasih sayang, rasa empati kepada seseorang. Karena dia merasakan bagaimana rasanya kalau kita tidak makan, loyo, lesu. Begitulah makan yang dirasakan orang yang miskin selama tidak pernah makan. Maka ketika merasakan dalam berpuasa ada sifat kasih sayang. Nah, ketika mereka punya kelebihan harta, ada kepedulian kepada seseorang untuk berbagai nikmat. Maka
Maka orang punya harta ketika sampai yang ukuran nisab haul, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Paling tidak berinfak, paling tidak bersedekah. Nah, kalau zakat ada aturan tertentu, karena zakat itu ada tertentu bisa kita keluarkan ketika mencapai nisab haul sesuai tuntunan. Tapi kalau infak tidak ada batasnya, sedikit banyak tergantung keikhlasan kita. Apalagi sedekah, sedekah juga tidak tertentu, tidak terbatas nilainya. Bahkan sedekah itu ada tidak berbentuk materi. Kata Rasulullah SAW, tabassamuka fi wajhi akhika sadaqah. Kamu senyum kepada saudaramu itu sedekah. Kalau tidak mampu harta secara finansial, cukup dia senyum kepada seseorang, memperlihatkan rasa senang kepada orang. Oleh karena itu, manusia yang berbahagia. Dan terakhir, maka puasa itu manfaat salah satu adalah mampu mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu dari perbuatan yang dilarang oleh agama, baik perkataan maupun tindakan yang bisa menyakiti orang. Itulah manfaat ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sekalian sehingga ibadah puasa bisa membuat kita menjadi manusia yang dekat kepada Allah, mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begitu megahnya masjid ini, sehingga membuat para jamaah semakin banyak untuk berkunjung ke masjid ini, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuner. Saat ini saya berada di kawasan Palu Barat, Jalan Jailangkara, Kelurahan Baru, Kota Palu. Tepatnya berada di hadapan Mahakarya Arsitektur yang saat ini menjadi ikon baru kebanggaan masyarakat Sulawesi Tengah. Masjid Raya Baitul Khairat bukan sekedar tempat peribadatan. Masjid ini menjadi simbol kebangkitan, saksi sejarah panjang peradaban Islam di bumi Tadulako. Hari ini kita akan melusuri sisi megah juga historis di balik masjid yang baru saja diresmikan pada 4 Desember 2025 lalu. Untuk itu, yuk ikuti keseruan kami. Tribuners, jika kita menilik ke belakang, perjalanan berdirinya bangunan ini mendapatkan sejarah yang cukup panjang. Bermula dari gagasan Masjid Agung Darussalam pada tahun 1978 silam, berdirinya bangunan ini sempat menjadi penantian yang cukup lama. Namun berkat komitmen dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga dukungan dari masyarakat, terobosan besar diciptakan untuk mendirikan bangunan yang tidak hanya estetis, namun juga mumpuni untuk kejadian gempa bumi. Dan ini merupakan tolak ukur atau juga menjadi saksi kebangkitan masyarakat Kota Palu setelah bencana 2018 silam. Setiap detil bangunan ini syarat akan makna filosofis. Terdapat 99 ornamen jendela yang mempresentasikan Asmaul Husna.
serta menara kembar setinggi 66,66 meter yang merujuk pada jumlah ayat dalam Al-Quran. Dengan anggaran mencapai 376 miliar rupiah, masjid ini didesain untuk menampung hingga 10.000 jamaah. Struktur ini bukan sekedar pencapaian biasa, melainkan representasi kemajuan seni bina modern yang berhasil memadukan nilai estetika dengan skala bangunan yang luar biasa megah. Pencapaian ini menjadi simbol kemuliaan dan dedikasi dalam menghadirkan tempat ibadah yang tidak hanya fungsional, tetapi juga menjadi ikon sejarah yang akan dikenang lintas generasi. Kini, di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, masyarakat dapat menikmati suasana ngabuburit yang asri di area pelataran masjid. Tribuners bisa berkeliling mengagumi kemegahan 99 ornamen Asmaul Husna atau sekedar bersuah foto dengan latar belakang jam raksasa yang ikonik. Setiap sudutnya sangat instagramable, namun tetap hikmat. Area pelantaran yang luas dan asri menjadi spot favorit keluarga untuk menunggu waktu berbuka puasa. Angin sepoi dari Teluk Palu menambah kenyamanan saat bersantai di sini. Bagi yang ingin lebih khusyuk, perpustakaan masjid dan ruang utama yang sejuk sangat mendukung untuk tadarus Al-Quran atau mengikuti kajian menjelang azan maghrib. Eksistensi Masjid Raya Baitul Khairat membuktikan bahwa melalui sinergi dan keteguhan, kita mampu membangun peradaban yang kokoh. Semoga kemegahan masjid ini selaras dengan penguatan nilai-nilai spiritual dan ukhuwah kita semua. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Hafidz Saleh. Asal saya dari Kabupaten Banggai, tepatnya di Luwuk, Sulawesi Tengah. Jadi kesan-pesannya setelah dibangunnya Masjid Baitul Khairat ini atau yang kita kenal dengan Masjid Raya, begitu sangat menyenangkan atau tenang kita ketika kita melaksanakan sholat di sini karena begitu megahnya masjid ini. Sehingga membuat para jamaah semakin banyak untuk berkunjung ke masjid ini. Seperti itu. Tribuners, di bulan Ramadan 2026 ini, masjid ini menjadi pusat sosial dan tentunya selama bulan Ramadan ini bisa menjadi tempat ngabuburit asyik untuk menunggu waktu berbuka puasa bersama keluarga dan juga teman. Untuk itu, saya Nurul Aida mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Tribunpalu.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Saat azan maghrib bergema, suasana hangat penuh syukur menyelimuti setiap sudut pelataran. Setelah membatalkan puasa dengan kuliner khas lokal, satu persatu jamaah melangkah pasti menuju ruang utama. Keindahan Masjid Baitul Khairat justru semakin terpancar saat senja berganti malam. Lampu-lampu hias yang berpijar keemasan menyinari kubah dan menara, menciptakan pantulan indah di permukaan air Teluk Palu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap menjaga ibadah puasa di bulan suci Ramadan kali ini. Dan tentunya menantikan waktu berbuka puasa kembali lagi bersama saya Ilu dalam program Syiar Ramadan hanya di Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Tema kita pada hari ini merupakan terkait dengan seperti apa 4 amalan utama
utama dalam bulan suci Ramadan. Dan untuk itu kita akan membahas tema menarik ini bersama dengan Bapak Ustadz yang sudah hadir bersama kita pada hari ini. Ada Bapak Kiai Haji Sabarudin LC di sore hari ini menemani kita. Dan kita sapa terlebih dahulu Bapak Ustadz pada sore hari ini. Selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin seperti apa kabarnya di sore hari ini? Iya, alhamdulillah ya, meskipun dalam kondisi berpuasa tetap ya semangat ya keimanan itu, dan semangat berpuasa harus ya tetap kita terjaga. tingkatkan. Ya, betul sekali, dan juga tentunya masih sejauh ini masih lancar ibadah puasanya Pak? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Nah, ini tema kita pada hari ini adalah seperti apa 4 amalan utama dalam bulan suci Ramadan. Mungkin dapat dijelaskan dari yang pertama itu terkait dengan kualitas salat kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, Tribuners yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, terkait dengan amal kebaikan yang kita lakukan, ya tentunya ya masuk bulan suci Ramadan itu ya bagaimana kita ya senantiasa memperbanyak ya amal kebaikan di bulan suci Ramadan. Ya banyak amalan-amalan yang paling tidak itu ada 4 ya, ada 4. Nah, kenapa amalan ini penting? Karena inilah yang akan mengisi hari-hari di bulan suci Ramadan. Nah, ini menunjukkan bahwa itu ada kesinambungan dengan pembahasan sebelumnya. Bahwa memang di bulan suci Ramadan ini bukan bulan ritual belaka, akan tetapi itu adalah spiritualitas. Di antaranya adalah meningkatkan kualitas ibadah sholat. Nah, ini yang pertama. Nah, sholat ini yang kita lakukan, ya tentunya di bulan suci Ramadan, ya bukan hanya sholat wajib. Ya karena sholat wajib ini itu ditemukan juga di luar bulan suci Ramadan. Nah, jadi kalau sholat 5 waktu itu sudah kita temukan di luar bulan suci Ramadan. Akan tetapi di dalam bulan suci Ramadan itu harus ya paling tidak kita ada kurikulum ya yang berkaitan dengan sholat. Ya, kalau kita melihat ya secara umum ini yang paling standar, itu kita bisa melakukan sholat 40 rakaat. Ya pasti Tribuners mengatakan, wah itu sangat banyak itu. Tapi kalau kita petakan, oh ternyata sudah sebenarnya kita lakukan. Nah, kalau kita hitung, ya sholat wajib, itu kan 17 rakaat. Ya. Ditambah dengan sholat tarawih plus witir 11 rakaat. Nah, jadi kalau kita hitung-hitung itu sudah menghampiri 40 rakaat. Ya. Sehingga sholat ini kalau kita bisa petakan itu, kita bisa maksimalkan ibadah sholat kita. Ya, mulai dari sholat wajib sudah 17 rakaat. Kemudian di malam hari, ya, di malam hari kita ada namanya Qiyamul Lail. Dan Qiyamul Lail ini, ya, sholat tarawih itu hanya bisa didapatkan di bulan suci Ramadan. Nah, ada yang melakukan 8 rakaat plus 3 rakaat, 11 rakaat. Ada juga yang melakukan 20 rakaat tarawih plus 3 rakaat witir. Nah, itu ulama berbeda pendapat. Nah, tidak ada yang salah, semua benar. Ya, yang tidak benar itu yang tidak melakukan. Ya. Nah, kemudian di malam hari kita bisa bangun untuk melakukan sholat tahajud. Ya. Sebelum sahur kita melakukan sholat tahajud. Kemudian kita sempurnakan juga adalah rawatib. Rawatib ini adalah qabliyah ba'diyah. Ya, paling tidak itu ada 12 rakaat. Di antaranya adalah 2 rakaat sebelum subuh. Nah, jadi kalau kita menghitung sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, kemudian duhur 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah zuhur. Nah, kemudian asar, maghrib, ada isya. 2 rakaat ya setelah isya dan sebelum isya,
dan 2 rakaat setelah maghrib. Itu namanya sholat sunnah rawatib 12 rakaat. Nah, ada dua tempat yang ini bukan rawatib. Ya, artinya bahwa ya yang ingin melakukan silakan, yang tidak melakukan tidak menjadi masalah. Yang mana itu 2 rakaat sebelum asar dan 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, kalau ini kita maksimalkan sunnah-sunnahnya, maka insya Allah bisa memaksimalkan ibadah sholat kita di dalam bulan suci Ramadan. Nah, ketika di subuh hari itu lagi ada sholat. Ketika terbit fajar, disebut dengan sholat isyraq. Isyraq itu adalah duha yang pertama, karena duha itu ada tiga waktu. Duha yang pertama itu ketika terbit fajar disebut dengan sholat isyraq. Ya, pahalanya itu luar biasa. Kalau tidak sempat dilakukan di masjid, maka bagi jamaah Tribuners wanita bisa dilakukan di rumah. Setelah sholat subuh itu tidak meninggalkan tempat dulu sampai terbit fajar, kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat. Namanya sholat sunnah isyraq. Apa pahalanya? Pahalanya kata Rasulullah, mendapatkan pahala haji dan umroh taman. Artinya pahala haji dan umroh sempurna. Ya, pahalanya. Nah, setelah itu kita melakukan lagi pada pukul 8 sampai pukul 9. Itu duha yang pertama. Nah, kita lakukan 2 rakaat. Kalau kita lakukan ini, berarti kita bersedekah 340 persendian yang ada dalam tubuh kita. Jadi Tribuners yang mungkin merasa pegal, ya capek, perbanyak lakukan sholat duha. Yang kedua, pada pukul 8 sampai pukul 9, karena ketika kita melakukan ini, seakan-akan kita bersedekah kepada persendian kita, 340 persendian yang ada dalam tubuh kita, kita sedekahkan pada hari itu. Kemudian duha yang terakhir, yaitu pada pukul 10 sampai pukul 11. Ya, kita lakukan 2 sampai 8 rakaat kalau bisa. Ya, apa keistimewaannya? Siapa yang merutinkan itu, maka akan dimudahkan untuk datang rezekinya. Karena kita, ya dalam kehidupan itu Allah sudah tentukan rezeki kita. Cuma yang kadang sulit itu adalah cara mendapatkannya. Allah mudahkan bagi orang yang melakukan. Nah, kalau kita maksimalkan seperti itu, maka insya Allah di bulan suci Ramadan, kualitas ibadah sholat itu bisa lebih maksimal dibandingkan di luar bulan suci Ramadan, apalagi dilakukan dengan berjamaah. Coba kita lihat. Motivasi ibadah di dalam bulan suci Ramadan itu luar biasa. Mungkin Tribuners ada yang menyimpan sajadah, ya booking tempat. Pas sholat maghrib, datang ke masjid, untuk apa? Dia booking tempat sajadah. Nah, pertanyaannya, apakah dia booking tempat sajadahnya diletakkan di saf yang pertama untuk mengejar sholat isya atau mengejar tarawih? Ya, tentu jawabannya adalah untuk tarawih, karena tidak didapatkan kalau di luar bulan suci Ramadan. Nah, jarang orang booking tempat itu kalau di luar bulan suci Ramadan, tapi booking tempatnya di dalam bulan suci Ramadan. Berarti mengejarnya itu bukan mengejar sholat wajib, tapi mengejar sholat tarawih. Berarti luar biasa. Kalau motivasi seperti ini, yang sunnah saja luar biasa kita kejar, apalagi yang wajib. Nah, jadi ini yang pertama, yaitu memaksimalkan kualitas ibadah sholat di dalam bulan suci Ramadan. Iya, baik. Selain itu juga ada yang namanya tilawah Al-Quran, begitu ya Pak Ustadz. Mungkin seperti apa dalam bulan suci Ramadan ini untuk tilawah Al-Quran yang harus kita lakukan? Ya. Nah, ini tentunya berkaitan dengan tilawah, ya, bukan qiraah. Ya, apa bedanya qiraah dengan tilawah? Kalau qiraah sekedar membaca. Ya, jadi di bulan suci Ramadan ini, ya di samping kita membaca ya Al-Quran, tapi lebih daripada itu harus tilawah. Ya, apa tilawah Al-Quran itu adalah bagaimana senantiasa kita bertaklim. Ya, makanya setelah assalamualaikum jangan langsung lompat. Tapi kalau ada taklim, usahakan didengar terlebih dahulu. Ya, karena tentunya ya awalnya itu memang bacaan. Ya, kita membaca Al-Quran dan luar biasa. Ya, bagi orang yang membaca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan itu pahalanya luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan, ya tidak dikatakan alif lam mim, yaitu di awal surah Al-Baqarah itu alif lam mim itu satu
satu pahala. Akan tetapi, ya alif satu huruf, ya jadi tidak dikatakan alif lam itu satu huruf. Tapi alif satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Dan setiap satu huruf itu 10 kebaikan. Jadi kalau kita membaca alif lam mim, itu sudah 30 kebaikan. Dan saya yakin tidak ada orang yang membaca Al-Quran hanya satu huruf. Tidak ada, oh ya kalau begitu Ustaz, ya cukup satu huruf lumayan 10 pahala. Jadi hanya dia baca nun, nun, nun. Itu sudah 3 kali berarti 30 pahala. Tidak ada. Al-Fatihah saja kita baca, itu luar biasa. Itu sudah ratusan pahala. Bagaimana orang yang rutinkan membaca Al-Fatihah saja itu yang kita baca sudah berapa kali. Di sholat wajib saja sudah 17 kali, karena 17 rakaat. Di sholat sunnah, itu juga kita baca setiap rakaat ada Al-Fatihahnya. Jadi kalau dikali itu bacaan Al-Quran di bulan suci Ramadan, bisa dipastikan kalau dari segi pahala itu sudah ribuan, ya ratusan ribu itu pahala. Tapi yang kita tingkatkan di bulan suci Ramadan itu bukan hanya bacaan. Nah tadi disampaikan oleh host kita bahwa itu tilawah. Apa itu tilawah? Yaitu mengkaji Al-Quran. Paling tidak itu terjemahan Al-Quran itu kita baca. Nah, orang-orang yang senantiasa mengkaji Al-Quran, mentadaburi Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan, itu memiliki banyak keistimewaan. Yang pertama adalah wa ghasyiyat alaihimur rahmah. Allah menurunkan rahmah. Ya, jadi orang yang senantiasa tilawah di bulan suci Ramadan, insya Allah Allah akan menurunkan rahmanya. Ya, dia bertutur kata yang baik. Dia tidak suka marah. Kenapa? Karena rahmannya Allah turun kepadanya. Yang kedua, orang yang senantiasa tilawah itu adalah anzalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan. Jadi orang yang senantiasa tilawah di bulan suci Ramadan, insya Allah kalau ada orang yang bertikai dalam keluarga, ketika dia tilawah di bulan suci Ramadan, pertikaian itu dihilangkan oleh Allah. Kenapa? Dimasukkan dalam dirinya as-sakinah, ketenangan. Kalau dia tenang, insya Allah. Ya, karena biasa orang bertikai itu kalau dua arah. Ya, kalau satu arah, namanya ya moro-moro. Ya, tapi kalau dua arah itu orang bertikai. Jadi kalau ada orang yang suka mengumpat ini, tapi karena dia rajin tilawah di bulan suci Ramadan, maka tentunya Allah akan menurunkan ketenangan dalam batinnya, sehingga meskipun ada orang yang mengajak untuk berantem, dia mengatakan ini shaim, saya berpuasa. Maka orang yang senantiasa tilawah di bulan suci Ramadan itu juga diturunkan sakinah, ketenangan dalam kalbunya, sehingga di bulan suci Ramadan bukan hanya sekedar qiraah. Qiraatul Quran itu sudah biasa, bahkan dilakukan anak-anak kita di TPA, mungkin Tribuners juga di sekolahnya dan sebagainya, mungkin di kantor. Akan tetapi lebih daripada itu adalah bagaimana tilawatil Quran. Apa artinya tilawat Quran? Bagaimana memahami Al-Quran, dan pahalanya sangat luar biasa. Mulai dari belajar terjemahannya, mendengarkan kajian. Karena kalau ada kajian, itu kalau bukan Al-Quran, Al-Hadis. Seperti kegiatan kita Syiar Ramadan, tentunya apa yang dibahas? Al-Quran yang dibahas. Apa yang dibahas? Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pesan-pesan daripada ulama. Jadi ini yang kedua, setelah yang pertama tadi meningkatkan kualitas sholat kita, yang kedua adalah tilawatil Quran. Iya, baik, dan juga ada sedekah dan iftar. Mungkin boleh sekalian dijelaskan Pak Ustadz supaya kita lebih menambah wawasan kita lagi, silakan. Ya. Nah, yang ketiga adalah sedekah. Ya, sedekah di bulan suci Ramadan ini, ya tentunya kalau kita melihat Rasulullah SAW, Rasulullah SAW itu memiliki pribadi yang suka berbagi. Ya, suka berbagi. Akan tetapi ajwa dan nas, tapi paling sering dilakukan Rasulullah itu adalah di bulan suci Ramadan. Maka kita sebagai umatnya itu bisa merealisasikan yang namanya sedekah, khususnya di bulan suci Ramadan. Nah, bersedekah itu dimulai dari siapa? Nah, bersedekah itu ada alurnya.
Ya, yang pertama adalah wabil walidain, itu kepada orang tua. Wal aqrabin. Jadi sedekah yang terbaik itu adalah kepada kedua orang tua. Tentunya kalau seorang suami kepada istrinya namanya nafkah. Tapi kalau ada bonus namanya sedekah. Tapi kalau kita melihat urutannya itu adalah kepada orang tua terlebih dahulu. Kadang ada orang yang melakukan buka puasa bersama, mengundang panti asuhan dan sebagainya. Akan tetapi dia melupakan orang tuanya. Nah, konsep sedekah itu terlebih dahulu adalah harus kedua orang tua. Setelah kita mengirimkan orang tua, kemudian yang kedua adalah wal aqrabin, kerabat terdekat. Jadi jangan mengeluarkan hal yang banyak kepada orang lain sementara kita melupakan orang dalam, orang yang terdekat dari kita. Nanti setelah wal aqrabin, kemudian baru wal yatama wal masakin. Jadi ada konsepnya. Nah, konsep sedekah ini di bulan suci Ramadan karena kita melihat memang luar biasa di bulan suci Ramadan antusias untuk bersedekah. Akan tetapi yang paling terpenting adalah ketika kita bersedekah ada skala prioritas. Ya, orang tua, kemudian kerabat, mungkin saudara yang tidak mampu, kemudian baru fakir dan miskin. Nah, kenapa penting untuk kita melakukan ibadah sedekah khususnya di bulan suci Ramadan? Karena di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya. Jadi kalau kita bersedekah itu luar biasa, itu dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan baru bisa dinikmati harta yang dititipkan oleh Allah itu kalau kita bersedekah. Kalau saya ibaratkan ini, kita kan senang, Tribuners ini pasti senang makan ikan bandeng, ikan bolu, ikan cakalang. Baru bisa dinikmati kalau dibuang tulangnya. Tidak ada orang yang makan ikan bolu atau ikan bandeng itu dengan tulangnya, kecuali kalau di presto. Tapi kalau tidak, mesti tulangnya itu dibuang. Itu baru bisa dinikmati. Kecuali ada yang mengatakan, Ustadz, ada juga ikan itu, meskipun tidak dibuang tulangnya, enak dimakan. Ikan api itu ikan mairo, ikan teri. Saya mengatakan kalau memang rezeki kita sekecil ikan teri, tidak perlu dikeluarkan infak, zakat dan sedekahnya. Tapi kalau rezeki kita sudah sebesar ikan bandeng, maka harus dikeluarkan yang dinamakan dengan sedekah. Karena sedekah ini tentunya banyak manfaatnya dan insya Allah akan ada pembahasan khusus tentang keutamaan bersedekah. Kemudian terakhir adalah memberi makan buka puasa. Ini juga memunculkan atau menimbulkan rasa empati. Kita merasa lapar, merasakan bagaimana orang lain merasakan yang namanya lapar, bagaimana orang lain butuh kepada kita, maka dengan jalan itu memberikan buka puasa, maka insya Allah itu akan menumbuhkan rasa empati terhadap saudara kita. Nah, buka puasa ini, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka akan diberikan pahala puasa tanpa mengurangi pahala orang yang diberikan buka puasa. Jadi luar biasa. Meskipun kata Rasulullah, kue yang dikeluarkan atau makanan yang diberikan meskipun hanya itu satu kurma. Bayangkan satu kurma yang kita berikan kepada orang yang berbuka, orang yang berpuasa ketika berbuka, itu pahalanya sama pahalanya dengan orang yang berpuasa. Nah, bagaimana kalau kita berikan 30 orang, maka pada hari itu kita mendapatkan pahala puasa 30. Bagaimana kalau rutin kita lakukan tiap hari. Maka ada tradisi di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan itu adalah di kompleks-kompleks itu atau di perumahan warga dan sebagainya itu ada jadwal buka puasa. Jadi dijadwal blok A atas nama ini, atas nama ini, atas nama ini, dijadwalkan. Itulah cara panitia amalia Ramadan, bagaimana kita bersama-sama untuk senantiasa mendapatkan kebaikan memberikan buka puasa. Ada yang memfasilitasi kita untuk mendapatkan pahala
pahala buka puasa meskipun hanya sebiji kurma, kata Rasulullah SAW, maka akan mendapatkan pahala yang cukup besar bagi orang-orang yang memberikan amalan, di antaranya adalah memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa. Ya, baik. Jadi itu ada 4 yang mesti kita lakukan dan juga kita jaga selama bulan suci Ramadan. Tentunya juga yang pertama tadi terkait dengan memperbaiki kualitas sholat, kemudian tidak hanya semangat untuk berebut atau booking tempat untuk tarawih, tapi sholat yang lainnya juga tetap harus semangat dan juga bisa tetap konsisten untuk dijaga. Kemudian juga teman-teman bisa nantinya tilawah Al-Quran bukan hanya sekadar dibaca ya Pak Ustadz ya, tapi juga kita bisa bertilawah, kemudian melakukan sedekah dengan skala prioritas. Boleh dengan orang-orang di sekitar kita dulu, keluarga yang ada di sekitar kita, baru kepada fakir dan juga miskin. Kemudian terakhir adalah memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, meskipun hanya sebiji kurma, tapi kita sudah mendapatkan pahala yang luar biasa pada bulan suci Ramadan kali ini. Dan semoga hal ini bisa kita amalkan bersama-sama selama bulan suci Ramadan untuk juga tetap meningkatkan kualitas iman dan juga kita bisa semangat untuk beribadah selama bulan suci Ramadan kali ini. Dan tentunya terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga untuk saksikan berbagai program menarik lainnya, tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Lude Pisania dan Pak Ustadz pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya waktu di Long Belua ya, menempuh pendidikan SD SMP di Long Belua itu, ada salah satu guru saya ya, memang metode proses mengajar dia itu kayak pondok pesantren, jadi kita diajari ceramah, pidato ya di sana. Konsep dia itu sudah cukup modern ya, dan itu menjadi modal saya ya untuk pada penguatan berorganisasi, pada proses keagamaan. Kiai Haji Ibnu Sulaiman ya. Nah, beliau itu yang mengarahkan kami ya untuk bisa membangun pondok pesantren di utara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners dimanapun kalian berada, saya Lutfi. Nah, saat ini saya sudah berada di Pondok Pesantren Fatimah Zahra yang beralamat di Desa Gunung Sari, Kilo 12, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Nah, Tribuners perlu diketahui bahwasanya pondok pesantren ini sudah berdiri kurang lebih 10 tahun, dimulai dari tahun 2016, dan saat ini sudah memiliki kurang lebih 100 santriwan dan santriwati. Pimpinan pondok pesantren Fatimah Zahra ini diketahui namanya adalah Abah Jimmy Nasrun. Nah, beliau biasa dipanggil Abah atau guru di pondok pesantren ini. Nah, mungkin kita bisa mencoba untuk berkenalan lebih lanjut dengan beliaunya. Hai Tribuners, saat ini saya sudah bersama dengan pengasuh Pondok Pesantren Fatimah Zahra yang bernama Abah Jimmy Nasrun. Nah, mungkin nanti lebih detailnya kita akan coba tanya-tanya kepada beliau terkait latar belakang pondok pesantren ini beserta biografi Abah Jimmy Nasrun sendiri. Assalamualaikum Abah Jimmy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih sebelumnya sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk kami berbincang langsung dengan Abah Jimmy ini. Mungkin untuk mengawali ini bisa diceritakan lebih dulu terkait biografi Abah Jimmy ini dari lahir sampai keseharian lah apa kira-kira. Saya di pondok pesantren itu biasa dipanggil ya sama santri-santri itu Abah Guru Jimmy Nasrun ya. Saya lahir di Tanjung Selor ya, numpang lahir lah. Tapi kehidupan masa kecil saya itu di Desa Long Belua atau sering juga disebut Bayangkara ya. Nah, sekarang aktivitas saya seharian profesi ya. Saya salah satu pengajar ya di sebagai dosen di Fakultas Sosial Politik Universitas Kaltara. Ya, kalau saya secara pribadi itu hidup dulu di hulu Sungai Kayan ya, khususnya di Long Belua masa kecil saya ya. Jadi
SD SMP di desa Sungai Kayan ya, di Long Belua, SMA-nya di Tanjung Selor. Ya. Jadi dalam kehidupan saya di Tanjung Selor itu hidup bersama kakek ya, selama 3 tahun baru melanjutkan ke Samarinda. Dalam proses berpikir membangun pondok pesantren Fatimah Az-Zahra ini memang setelah pulang dari merantau lah ya, bahwa di zaman kita itu di tahun 2003 ya, pada saat saya pulang kampung di tahun 2023 itu memang belum ada pondok pesantren ya. Nah, sehingga itu juga menjadi pemikiran kita. Seingat saya itu pondok pesantren itu mulai tumbuh itu di 2005 ya, khususnya di Kabupaten Bulungan. Nah, kita menginginkan ya, saya menginginkan juga bahwa ada pendidikan berasrama lah di Kabupaten Bulungan, khususnya putri. Jadi pondok pesantren Fatimah Az-Zahra ini awalnya sebenarnya pondok pesantren putri Fatimah Az-Zahra. Nah, ketua yayasan itu kan istri saya. Kebetulan istri saya ini ya, aktivis PMI ya kan di NU dan pernah mondok di daerah Kutai Kartanegara ya. Nah, bersama istri. Nah, tapi dalam proses perjalanan ternyata yang masuk ke pondoknya juga ada laki-laki ya. Awalnya pondok pesantren ini ya, pertama kali kita membuka itu santrinya berjumlah 15 orang ya, terbagi sekitar 7 orang itu anak-anak transmigrasi yang baru datang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sebagian dari Sekatak ya. Nah, itu awal sekitar tahun 2016 ya, jadi kalau sekarang itu sudah 10 tahun lah. Baik, Mbah Jimmy, mungkin sedikit saya mau bertanya sih, kalau boleh tahu ini Mbah Jimmy sebelumnya ini bisa memiliki pondok pesantren ini memang dari keturunan ulama atau memang mencari sendiri untuk masuk ke jalur ulama? Ya, kalau dalam proses bicara secara spiritual ya memang memasuki umur mendekati 40 tahun itu memang ada proses pencarian ya, jati diri, dan kami juga banyak belajar ya di beberapa guru-guru di pondok pesantren, baik di Kalimantan Selatan, juga ke Jawa Timur, khususnya di Kota Malang ya. Nah, itu ada salah satu guru ya, Papa Kiai ya, Kiai Sepuh di Kota Malang, itu salah satunya adalah Kiai Haji Ibnu Sulaiman ya. Nah, beliau itu yang mengarahkan kami ya untuk bisa membangun pondok pesantren di utara ya. Karena pada saat saya itu belajar menuntut ilmu belajar secara khusus ya. Memang saya tidak belajar secara umum, tapi belajar secara khusus kepada kiai-kiai ya. Dan salah satunya adalah Kiai Ibnu Sulaiman ya. Bagaimana saya itu bisa membangun pondok pesantren di Kabupaten Bulungan. Dulu kita masih ikut Kalimantan Timur ya. Seperti itu. Jadi bisa berdirinya pondok pesantren Fatimah Az-Zahra ini memang berangkat dari apa? Jati diri tadi itu ya, mencari jati diri sehingga sampai bermimpi atau bagaimana lah ya. Jadi sampai mendatangi beberapa para masyayikh gitu terkait mau mendirikan pesantren ini. Baik, Pak Jimmy, mungkin bisa diceritakan pengalaman organisasinya waktu masih muda. Mungkin berangkat dari pendidikan dulu lah, pendidikan formalnya, non formalnya lah. Jadi nanti bisa mengarah ke organisasi, pengalaman organisasi kemahasiswaannya. Ya, saya waktu di Long Belua ya, menempuh pendidikan SD SMP di Long Belua itu, ada salah satu guru saya ya, memang metode proses mengajar dia itu kayak pondok pesantren. Jadi kita diajari ceramah, pidato ya di sana. Konsep dia itu sudah cukup modern ya, dan itu menjadi modal saya ya untuk pada penguatan berorganisasi, pada proses keagamaan. Nama beliau itu Abu Rijal ya. Dan itu masih beraktivitas di Desa Long Belua, beliau itu.
Nah, setelah saya ke Tanjung Selor ya sebagai aktivitas berorganisasi seperti biasa ya, paling aktif di OSIS, di Pramuka ya, seperti itu. Dan aktif juga di organisasi musola mungkin ya, masjid kampus ya, seperti itu. Baik, Mbak Jimmy, mungkin bisa diceritakan lagi terkait bagaimana merintis pondok pesantren ini, kenapa memilih Desa Gunung Sari yang letaknya jauh sekali dari kota kan, kemudian tanahnya ini bagaimana, ataukah membeli atau bagaimana, kemudian fasilitasnya awal itu seperti apa, mungkin bisa sedikit diceritakan ke Tribuners sekalian. Ya, memang kenapa bisa pondok pesantren ini berada di Desa Gunung Sari ya, awalnya itu ada teman ya, sahabat ya, Dinda Hendra itu menghibahkan tanahnya atas nama orang tuanya ya, itu kebetulan sertifikatnya itu di Desa Gunung Sari. Nah, setelah saya komunikasi dengan aparat desa, nah ternyata lahannya itu jauh, di lahan 2. Nah, sehingga ada salah satu warga untuk menganjurkan bagaimana saya mengajukan ke kepala desa ya, untuk minta hibah lahan lah untuk proses pembangunan pondok pesantren. Jadi lahan kita ini adalah hibah desa ya. Nah, kalau sekarang wakaf lah ya, wakaf desa ya, karena kita urusnya di KUA ya, jadi wakaf. Baik, mungkin Abah Jim bisa sampaikan terkait tadi itu fasilitasnya pertama apa dan santrinya pertama masuk tuh berapa. Nah, ini kan menjadi pertanyaan ini. Kira awal terbukanya pesantren ini tuh berapa santri yang masuk, kemudian fasilitasnya sampai mana, dari mana saja juga ini santri yang datang pertama ini. Ya, santri kita awal itu memang berasal dari daerah transmigrasi ya, sebagian besar. Dan ada sebagian anak-anak kita dari Sekatak ya, yang awal pertama masuk ya. Nah, seiring dengan perjalanan sekian tahun ya, para santri itu datang di berbagai kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara ya, ke sini. Ya, sekarang mungkin ya berjalan 10 tahun ya kurang lebih hampir 100-an santri ya, baik putra maupun putri, guru-guru yang bermukim di sini ya, kurang lebih ada sekitar 12-an orang ya. Ada juga sebagian tinggal di sekitar desa ya. Nah, fasilitas atau lembaga pendidikan kita di sini ada Madin ya, di pondok pesantren. Kalau pendidikan formalnya itu ada SMP dan ada SMA ya. Jadi sudah meluluskan sekitar 5 angkatan lah kalau untuk SMA ya. Baik, Abah Jimmy selaku pengasuh pondok pesantren Fatimah Zahra ini, pandangannya terhadap generasi muda saat ini itu seperti apa? Mungkin ada pesannya ini disampaikan? Ya, kalau kita melihat hari ini kan generasi muda kita hari ini kan semua fasilitas mereka ada dapat. Nah, tetapi memang yang kita lihat hari ini adalah nilai-nilai spirit ideologis dari generasi muda itu sangat menurun ya. Jadi jiwa petarungnya itu masih kurang kita ya. Sehingga kalau kita punya keinginan di pondok ini ya, bukan hanya kita belajar bahasa bangsa-bangsa petarung ya, seperti Cina, Jepang, atau Korea, tapi juga yang paling penting kita itu belajar spirit, etos kerja mereka. Kenapa mereka menjadi bangsa besar ya, karena memang spirit perjuangan mereka luar biasa. Nah, kita ke depan memang berharap pondok ini juga bisa membangun karakter lah generasi muda kita ke depan. Makanya kita sangat berharap besar sekali ya, bagaimana pondok yang di tengah kota ini bisa disupport oleh baik masyarakat maupun pemerintah daerah ya. Karena posisinya ini walaupun kesannya jauh, tapi posisinya masih di kota Tanjung Selor ya. Baik, mungkin kan tadi sudah dijelaskan dari Abah Jimmy sendiri bahwasanya ini tanahnya ini memang di pinggiran kota ya, dan jarang sekali ada pesantren di sini. Nah, setelah berdirinya pondok pesantren Fatimah Zahra ini, bagaimana tanggapan masyarakat melihat atau menilainya? Ya, kalau dari tanggapan dari masyarakat itu ya sangat antusias ya, karena kita juga tidak membatasi bahwa pondok pesantren ini hanya belajar agama, karena kita setiap bulan itu membuka pasar rakyat ya, dan memberi ruang terhadap masyarakat desa ini untuk berjualan di sini ya. Dan yang kedua, memang
untuk dunia pendidikan kita juga membuat kawasan ini menjadi arboretum lembah bambu. Jadi kayu dan buah-buahan hutan Kalimantan itu sudah kita tanam di sini, dan itu menjadi edukasi dan pembelajaran masyarakat di dunia pendidikan di Bulungan. Dan kita juga memang ini lagi mendorong, ya ini sudah berlangsung ya, kampung bahasa Mandarin. Nah, kenapa harus Mandarin? Karena Bulungan, kita ini kan berada di Kota Tanjung Selor. Karena Kabupaten Bulungan ini kan ada PSN ya, Proyek Strategis Nasional yang ada di KIPI. Jadi kita salah satu pondok yang nanti menguatkan sumber daya manusia kita dalam hal bahasa untuk bisa kerja di KIPI ya, proyek strategis khususnya di Mangkupadi ya, Tanjung Palas Timur. Nah, saya pikir kekuatan bahasa itu juga sangat penunjang untuk anak-anak kita untuk berkarir lebih baik di perusahaan-perusahaan yang investasinya dari Cina. Baik, terima kasih Abah Jimmy sudah berbincang-bincang terkait dari merintis pondok pesantren ini sehingga sekarang menjadi seperti ini, bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dan semoga kisah ini juga dapat tersampaikan ke Tribuners dimanapun berada sehingga termotivasi mungkin mengikuti jejak beliau ini. Dan semoga kisah ini bermanfaat bagi masyarakat dan umat sekalian. Tribuners, demikian wawancara saya dengan pengasuh Pondok Pesantren Fatimah Zahra. Sekian. Allahumma fiq lam kuntarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Tribuners, saya Lutfi melaporkan dari Pondok Pesantren Fatimah Zahra. Allahumma fiq lam kuntarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pemirsa Tribuners yang berbahagia, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia-Nya, hidayah dan taufiknya, sehingga pada kesempatan yang penuh kebahagiaan ini, insya Allah kita dapat melaksanakan salah satu kegiatan tausiah berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang diwajibkan seseorang untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan dengan umat-umat terdahulu, supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini judul kita adalah manfaat ibadah puasa. Ibadah puasa atau asyam atau saum diartikan oleh ulama adalah al-imsak. Apa itu al-imsak? Menahan. Di puasa diartikan menahan, mampu mengendalikan. Itu arti terlihat daripada ibadah puasa. Kalau kita melihat dari judul yang kita akan bahas dalam tausiah ini adalah manfaat ibadah puasa.
paling tidak ada beberapa hal menjadi manfaat ibadah puasa. Pertama adalah puasa mendidik manusia menjadi manusia jujur, tertib. Kenapa saya katakan jujur, tertib? Kan orang berpuasa itu insya Allah tidak akan berani berbuka sebelum masuk waktu berbuka puasa. Dan insya Allah mereka akan tidak berani lagi makan ketika tiba waktu imsak. Imsak waktu hak untuk menahan makan dan minum. Jadi orang yang betul-betul menghayati, mengamalkan hakikat ibadah puasa itu pasti orangnya jujur, bukan pembohong. Karena hati nuraninya mengatakan bahwa ini sudah tidak boleh makan, maka jangan makan. Sudah harus berbuka, maka harus berbuka. Maka disitulah, karena sifat jujur ini sifat yang dimiliki oleh seorang berpuasa, maka Allah memberikan sesuatu nilai ibadah, nilai pahala yang tertinggi. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? As-shaumu li, puasa itu adalah milikku, kata Allah. Wa ana ajazi, saya langsung memberikan pahalanya. Ibadah lain tidak seperti itu. Ibadah sholat, ibadah zakat, haji. Tapi kalau puasa, Allah sendiri akan memberikan pahala langsung kepada yang bersangkutan. Karena yang tahu hakikat puasa, kualitas puasa itu adalah Allah yang bersangkutan. Kenapa? Kalau kita melihat sekarang, kita tidak bisa membedakan mana yang berpuasa dan tidak. Kalau melihat karena loyonya, banyak orang bisa mengaktifkan sebagai loyo. Maka itu dikatakan oleh Allah bahwa saya langsung akan memberikan pahala orang yang melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, orang berpuasa pasti tertib, taat aturan, disiplin. Karena terbiasa mengendalikan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Tertib, disiplin, maka orang berpuasa itu insya Allah tidak akan berani melakukan sesuatu kemaksiatan, apalagi melanggar aturan. Ada yang sering saya lihat ini, sering dipandangi yang orang. Dianggap biasa, tapi mungkin itu bisa mengarah kepada perbuatan dosa. Kalau sering kita melihat di perapatan-perapatan, ada namanya lampu merah. Itu lampu merah itu sebagai tanda bahwa orang yang tidak boleh melewati lampu merah sebelum menyala lampu hijau. Ada orang melihat menganggap biasa bahwa seolah itu tidak ada apa-apa, itu mengandung kepada perbuatan dosa. Artinya kita melalui sesuatu bukan hak kita. Berarti mengambil haknya orang itu berdosa. Haknya orang lewat kita pakai, itu namanya mengambil dosa. Kadang-kadang orang tidak sadar. Bahkan ada orang bangga melewati lampu merah begitu bangga, padahal itu dia tidak sadar bahwa itu salah satu perbuatan dosa yang dilakukan. Yang ketiga, orang berpuasa itu memiliki sifat kepedulian, rasa kasih hati, kasih sayang, rasa empati kepada seseorang. Kan dia merasakan bagaimana rasanya kalau kita tidak makan, loyo, lesu. Ya. Begitulah maka yang dirasakan orang yang miskin selama tidak pernah makan. Maka ketika merasakan dalam berpuasa ada sifat kasih sayang. Nah, ketika mereka punya kelebihan harta, ada kepedulian kepada seseorang untuk berbagai nikmat. Maka orang punya harta ketika sampai ukuran nisab haul, maka wajib melakukan zakatnya. Paling tidak berinfak, paling tidak bersedekah. Nah, kalau zakat ada aturan tertentu, karena zakat itu ada aturan tertentu yang bisa kita keluarkan ketika mencapai nisab haul sesuai tentunya. Tapi kalau infak tidak ada batasnya, sedikit banyak tergantung keikhlasan kita.
Apalagi sedekah. Sedekah juga tidak tertentu, tidak terbatas nilainya. Bahkan sedekah itu ada yang tidak berbentuk materi. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tabassamuka fi wajhi akhika sadaqah. Kamu senyum kepada saudaramu itu sedekah. Ya, kalau tidak mampu harta secara finansial, cukup dia senyum kepada seseorang, memperlihatkan rasa senang kepada orang. Oleh karena itu, manusia yang berbahagia. Dan terakhir, maka puasa itu manfaat salah satu adalah mampu mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu dari perbuatan yang dilarang oleh agama, baik perkataan maupun tindakan yang bisa menyakiti orang. Itulah manfaat ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada kita sekalian sehingga ibadah puasa bisa membuat kita menjadi manusia yang dekat kepada Allah, mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begitu megahnya masjid ini, sehingga membuat para jamaah semakin banyak untuk berkunjung ke masjid ini, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuner. Saat ini saya berada di kawasan Palu Barat, Jalan Jailangkara, Kelurahan Baru, Kota Palu. Tepatnya berada di hadapan Mahakarya Arsitektur yang saat ini menjadi ikon baru kebanggaan masyarakat Sulawesi Tengah. Masjid Raya Baitul Khairat bukan sekedar tempat peribadatan. Masjid ini menjadi simbol kebangkitan, saksi sejarah panjang peradaban Islam di bumi Tadulako. Hari ini kita akan melusuri sisi megah juga historis di balik masjid yang baru saja diresmikan pada 4 Desember 2025 lalu. Untuk itu, yuk ikuti keseruan kami. Tribuners, jika kita menilik ke belakang, perjalanan berdirinya bangunan ini mendapatkan sejarah yang cukup panjang. Bermula dari gagasan Masjid Agung Darussalam pada tahun 1978 silam, berdirinya bangunan ini sempat menjadi penantian yang cukup lama. Namun berkat komitmen dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga dukungan dari masyarakat, terobosan besar diciptakan untuk mendirikan bangunan yang tidak hanya estetis, namun juga mumpuni untuk kejadian gempa bumi. Dan ini merupakan tolak ukur atau juga menjadi saksi kebangkitan masyarakat Kota Palu setelah bencana 2018 silam. Setiap detil bangunan ini syarat akan makna filosofis. Terdapat 99 ornamen jendela yang mempresentasikan Asmaul Husna, serta menara kembar setinggi 66,66 meter yang merujuk pada jumlah ayat dalam Al-Quran. Dengan anggaran mencapai 376 miliar rupiah, masjid ini didesain untuk menampung hingga 10.000 jamaah. Struktur ini bukan sekedar pencapaian biasa, melainkan representasi kemajuan seni bina modern yang berhasil memadukan nilai estetika dengan skala bangunan yang luar biasa megah. Pencapaian ini menjadi simbol kemuliaan dan dedikasi dalam menghadirkan tempat ibadah yang tidak hanya fungsional, tetapi juga menjadi ikon sejarah yang akan dikenang lintas generasi.
Kini, di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, masyarakat dapat menikmati suasana ngabuburit yang asri di area pelataran masjid. Tribuners bisa berkeliling mengagumi kemegahan 99 ornamen Asmaul Husna atau sekedar bersuah foto dengan latar belakang jam raksasa yang ikonik. Setiap sudutnya sangat instagramable, namun tetap hikmat. Area pelantaran yang luas dan asri menjadi spot favorit keluarga untuk menunggu waktu berbuka puasa. Angin sepoi dari Teluk Palu menambah kenyamanan saat bersantai di sini. Bagi yang ingin lebih khusyuk, perpustakaan masjid dan ruang utama yang sejuk sangat mendukung untuk tadarus Al-Quran atau mengikuti kajian menjelang azan maghrib. Eksistensi Masjid Raya Baitul Khairat membuktikan bahwa melalui sinergi dan keteguhan, kita mampu membangun peradaban yang kokoh. Semoga kemegahan masjid ini selaras dengan penguatan nilai-nilai spiritual dan ukhuwah kita semua. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Hafidz Saleh. Asal saya dari Kabupaten Banggai, tepatnya di Luwuk, Sulawesi Tengah. Jadi kesan-pesannya setelah dibangunnya Masjid Baitul Khairat ini, atau yang kita kenal dengan Masjid Raya, ya begitu sangat menyenangkan atau tenang kita ketika kita melaksanakan sholat di sini, karena begitu megahnya masjid ini, sehingga membuat para jamaah semakin banyak untuk berkunjung ke masjid ini. Seperti itu. Tribuners, di bulan Ramadan 2026 ini, masjid ini menjadi pusat sosial dan tentunya di selama bulan Ramadan ini bisa menjadi tempat ngabuburit asyik untuk menunggu waktu berbuka puasa bersama keluarga dan juga teman. Untuk itu, saya Nurul Aida mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Tribunpalu.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Saat azan maghrib bergema, suasana hangat penuh syukur menyelimuti setiap sudut pelataran. Setelah membatalkan puasa dengan kuliner khas lokal, satu persatu jamaah melangkah pasti menuju ruang utama. Keindahan Masjid Baitul Khairat justru semakin terpancar saat senja berganti malam. Lampu-lampu hias yang berpijar keemasan menyinari kubah dan menara, menciptakan pantulan indah di permukaan air Teluk Palu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap menjaga ibadah puasa di bulan suci Ramadan kali ini. Dan tentunya menantikan waktu berbuka puasa kembali lagi bersama saya Ilu dalam program Syiar Ramadan hanya di Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Tema kita pada hari ini merupakan terkait dengan seperti apa 4 amalan utama dalam bulan suci Ramadan, dan untuk itu kita akan membahas tema menarik ini bersama dengan Bapak Ustadz yang sudah hadir bersama kita pada hari ini. Ada Bapak Kiai Haji Sabarudin LC di sore hari ini menemani kita, dan kita sapa terlebih dahulu Bapak Ustadz pada sore hari ini. Selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin seperti apa kabarnya di sore hari ini? Iya, alhamdulillah ya, meskipun dalam kondisi berpuasa tetap ya semangat ya keimanan itu, dan semangat berpuasa harus ya tetap kita terjaga. tingkatkan. Ya, betul sekali, dan juga tentunya masih sejauh ini masih lancar ibadah puasanya Pak? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, nah ini tema kita pada hari ini adalah seperti apa 4 amalan utama dalam bulan suci Ramadan. Mungkin dapat dijelaskan dari yang pertama itu terkait dengan kualitas salat kita. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, Tribuners yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, terkait dengan amal, kebaikan yang kita lakukan, ya tentunya ya masuk bulan suci Ramadan itu, ya bagaimana kita ya senantiasa memperbanyak ya amal kebaikan di bulan suci Ramadan. Ya banyak amalan-amalan yang paling tidak itu ada 4 ya, ada 4. Nah, kenapa amalan ini penting? Karena inilah yang akan mengisi hari-hari di bulan suci Ramadan. Nah, ini menunjukkan bahwa itu ada kesinambungan dengan pembahasan sebelumnya. Bahwa memang di bulan suci Ramadan ini bukan bulan ritual belaka, akan tetapi itu adalah spiritualitas. Di antaranya adalah meningkatkan kualitas ibadah sholat. Nah, ini yang pertama. Nah, sholat ini yang kita lakukan, ya tentunya di bulan suci Ramadan, ya bukan hanya sholat wajib. Ya karena sholat wajib ini itu ditemukan juga di luar bulan suci Ramadan. Nah, jadi kalau sholat 5 waktu itu sudah kita temukan di luar bulan suci Ramadan. Akan tetapi di dalam bulan suci Ramadan itu harus ya paling tidak kita ada kurikulum ya yang berkaitan dengan sholat. Ya, kalau kita melihat ya secara umum ini yang paling standar itu kita bisa melakukan sholat 40 rakaat. Ya pasti Tribuners mengatakan, wah itu sangat banyak itu. Tapi kalau kita petakan, oh ternyata sudah sebenarnya kita lakukan. Nah, kalau kita hitung, ya sholat wajib, itu kan 17 rakaat. Ya. Ditambah dengan sholat tarawih plus witir 11 rakaat. Nah, jadi kalau kita hitung-hitung itu sudah menghampiri 40 rakaat. Ya. Sehingga sholat ini kalau kita bisa petakan itu, kita bisa maksimalkan ibadah sholat kita. Ya, mulai dari sholat wajib sudah 17 rakaat. Kemudian di malam hari, ya di malam hari kita ada namanya qiyamul lail. Dan qiyamul lail ini, ya sholat tarawih itu hanya bisa didapatkan di bulan suci Ramadan. Nah, ada yang melakukan 8 rakaat plus 3 rakaat, 11 rakaat. Ada juga yang melakukan 20 rakaat tarawih plus 3 rakaat witir. Nah, itu ulama berbeda pendapat. Nah, tidak ada yang salah, semua benar. Ya, yang tidak benar itu yang tidak melakukan. Ya. Nah, kemudian di malam hari kita bisa bangun untuk melakukan sholat tahajud. Ya. Sebelum sahur kita melakukan sholat tahajud. Kemudian kita sempurnakan juga adalah rawatib. Rawatib ini adalah qabliyah ba'diyah. Ya, paling tidak itu ada 12 rakaat. Di antaranya adalah 2 rakaat sebelum subuh. Nah, jadi kalau kita menghitung sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, kemudian duhur 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah zuhur. Nah, kemudian asar, maghrib, ada isya. 2 rakaat ya setelah isya dan sebelum isya, dan 2 rakaat setelah maghrib. Itu namanya sholat sunnah rawatib, 12 rakaat. Nah, ada dua tempat yang ini bukan rawatib. Ya, artinya bahwa ya yang ingin melakukan silakan, yang tidak melakukan tidak menjadi masalah. Yang mana itu 2 rakaat sebelum asar dan 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, kalau ini kita maksimalkan sunnah-sunnahnya, maka insya Allah bisa memaksimalkan ibadah sholat kita di dalam bulan suci Ramadan. Nah, ketika di subuh hari itu lagi ada sholat. Ketika terbit fajar, disebut dengan sholat isyraq. Nah, isyraq itu adalah duha yang pertama, karena duha itu ada tiga waktu. Duha yang pertama itu ketika terbit fajar disebut dengan sholat isyraq. Ya, pahalanya itu luar biasa.
kalau tidak sempat dilakukan di masjid, maka bagi jamaah Tribuners wanita bisa dilakukan di rumah. Setelah sholat subuh itu tidak meninggalkan tempat dulu sampai terbit fajar, kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat. Namanya sholat sunnah isyraq. Apa pahalanya? Pahalanya kata Rasulullah, mendapatkan pahala haji dan umroh taman. Artinya pahala haji dan umroh sempurna, pahalanya. Nah, setelah itu kita melakukan lagi pada pukul 8 sampai pukul 9, itu duha yang pertama. Nah, kita lakukan 2 rakaat. Kalau kita lakukan ini, berarti kita bersedekah 340 persendian yang ada dalam tubuh kita. Nah, jadi Tribuners yang mungkin merasa pegal, ya capek, perbanyak lakukan sholat duha. Yang kedua, pada pukul 8 sampai pukul 9, karena ketika kita melakukan ini, seakan-akan kita bersedekah kepada persendian kita, 340 persendian yang ada dalam tubuh kita, kita sedekahkan pada hari itu. Kemudian duha yang terakhir, yaitu pada pukul 10 sampai pukul 11. Ya, kita lakukan 2 sampai 8 rakaat kalau bisa. Ya, apa keistimewaannya? Siapa yang merutinkan itu, maka akan dimudahkan untuk datang rezekinya. Karena kita, ya dalam kehidupan itu Allah sudah tentukan rezeki kita. Cuma yang kadang sulit itu adalah cara mendapatkannya. Allah mudahkan bagi orang yang melakukan. Nah, kalau kita maksimalkan seperti itu, maka insya Allah di bulan suci Ramadan, kualitas ibadah sholat itu bisa lebih maksimal dibandingkan di luar bulan suci Ramadan, apalagi dilakukan dengan berjamaah. Coba kita lihat. Motivasi ibadah di dalam bulan suci Ramadan itu luar biasa. Mungkin Tribuners ada yang menyimpan sajadah, ya booking tempat. Pas sholat maghrib, datang ke masjid, untuk apa? Dia booking tempat sajadah. Nah, pertanyaannya, apakah dia booking tempat sajadahnya diletakkan di saf yang pertama untuk mengejar sholat isya atau mengejar tarawih? Ya, tentu jawabannya adalah untuk tarawih, karena tidak didapatkan kalau di luar bulan suci Ramadan. Yeah. Nah, jarang orang booking tempat itu kalau di luar bulan suci Ramadan, tapi booking tempatnya di dalam bulan suci Ramadan. Berarti mengejarnya itu bukan mengejar sholat wajib, tapi mengejar sholat tarawih. Berarti luar biasa. Kalau motivasi seperti ini, yang sunnah saja luar biasa kita kejar, apalagi yang wajib. Nah, jadi ini yang pertama, yaitu memaksimalkan kualitas ibadah sholat di dalam bulan suci Ramadan. Iya, baik. Selain itu juga ada yang namanya tilawah Al-Quran, begitu ya Pak Ustadz. Mungkin seperti apa dalam bulan suci Ramadan ini untuk tilawah Al-Quran yang harus kita lakukan? Ya. Nah, ini tentunya berkaitan dengan tilawah, ya, bukan qiraah. Ya, apa bedanya qiraah dengan tilawah? Kalau qiraah sekedar membaca. Ya, jadi di bulan suci Ramadan ini, ya di samping kita membaca ya Al-Quran, tapi lebih daripada itu harus tilawah. Ya, apa tilawah Al-Quran itu adalah bagaimana senantiasa kita bertaklim. Ya, makanya setelah Assalamualaikum jangan langsung lompat. Tapi kalau ada taklim, usahakan didengar terlebih dahulu. Ya, karena tentunya ya awalnya itu memang bacaan. Ya, kita membaca Al-Quran dan luar biasa. Ya, bagi orang yang membaca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan itu pahalanya luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan, ya tidak dikatakan alif lam mim, yaitu di awal surah Al-Baqarah itu alif lam mim itu satu pahala. Akan tetapi, ya alif satu huruf, ya jadi tidak dikatakan alif lam itu satu huruf. Tapi alif satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Dan setiap satu huruf itu 10 kebaikan. Jadi kalau kita membaca alif lam mim, itu sudah 30 kebaikan. Dan saya yakin tidak ada orang yang membaca Al-Quran hanya satu huruf. Tidak ada, ya kalau begitu Ustaz, ya cukup satu huruf lumayan 10 pahala. Jadi hanya dia baca nun, nun, nun. Itu sudah 3 kali, berarti 30 pahala. Tidak ada. Al-Fatihah saja kita baca, itu luar biasa. Itu sudah ratusan pahala. Bagaimana orang yang rutinkan membaca Al-Fatihah saja itu yang kita baca sudah berapa kali. Di sholat wajib saja sudah 17 kali, karena 17 rakaat.
Di sholat sunnah, itu juga kita baca setiap rakaat ada Al-Fatihahnya. Jadi kalau dikali itu bacaan Al-Quran di bulan suci Ramadan, bisa dipastikan kalau dari segi pahala itu sudah ribuan, ya ratusan ribu itu pahala. Tapi yang kita tingkatkan di bulan suci Ramadan itu bukan hanya bacaan. Nah, tadi disampaikan oleh host kita bahwa itu tilawah. Apa itu tilawah? Yaitu mengkaji Al-Quran. Paling tidak itu terjemahan Al-Quran itu kita baca. Nah, orang-orang yang senantiasa mengkaji Al-Quran, mentadabburi Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan, itu memiliki banyak keistimewaan. Yang pertama adalah wa ghasyiyat alaihimur rahmah. Allah menurunkan rahmah. Ya, jadi orang yang senantiasa tilawah di bulan suci Ramadan, insya Allah Allah akan menurunkan rahmanya. Ya, dia bertutur kata yang baik. Dia tidak suka marah. Kenapa? Karena rahmannya Allah turun kepadanya. Yang kedua, orang yang senantiasa tilawah itu adalah anzalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan. Jadi orang yang senantiasa tilawah di bulan suci Ramadan, insya Allah kalau ada orang yang bertikai dalam keluarga, ketika dia tilawah di bulan suci Ramadan, pertikaian itu dihilangkan oleh Allah. Kenapa? Dimasukkan dalam dirinya as-sakinah, ketenangan. Kalau dia tenang, insya Allah. Ya, karena biasa orang bertikai itu kalau dua arah. Ya, kalau satu arah, namanya ya moro-moro. Ya, tapi kalau dua arah itu orang bertikai. Jadi kalau ada orang yang suka mengumpat ini, tapi karena dia rajin tilawah di bulan suci Ramadan, maka tentunya Allah akan menurunkan ketenangan dalam batinnya, sehingga meskipun ada orang yang mengajak untuk berantem, dia mengatakan ini shaim, saya berpuasa. Maka orang yang senantiasa tilawah di bulan suci Ramadan itu juga diturunkan sakinah, ketenangan dalam kalbunya, sehingga di bulan suci Ramadan bukan hanya sekedar qiraah. Qiraatul Quran itu sudah biasa, bahkan dilakukan anak-anak kita di TPA. Mungkin Tribuners juga di sekolahnya dan sebagainya, mungkin di kantor. Akan tetapi lebih daripada itu adalah bagaimana tilawatil Quran. Apa artinya tilawat Quran? Bagaimana memahami Al-Quran, dan pahalanya sangat luar biasa. Mulai dari belajar terjemahannya, mendengarkan kajian. Karena kalau ada kajian, itu kalau bukan Al-Quran, Al-Hadis. Seperti kegiatan kita Syiar Ramadan, tentunya apa yang dibahas? Al-Quran yang dibahas. Apa yang dibahas? Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pesan-pesan daripada ulama. Jadi ini yang kedua, setelah yang pertama tadi meningkatkan kualitas sholat kita, yang kedua adalah tilawatil Quran. Iya, baik, dan juga ada sedekah dan iftar. Mungkin boleh sekalian dijelaskan Pak Ustadz supaya kita lebih menambah wawasan kita lagi, silakan. Ya. Nah, yang ketiga adalah sedekah. Ya, sedekah di bulan suci Ramadan ini, ya tentunya kalau kita melihat Rasulullah SAW, Rasulullah SAW itu memiliki pribadi yang suka berbagi. Ya, suka berbagi. Akan tetapi ajwa dan nas, tapi paling sering dilakukan Rasulullah itu adalah di bulan suci Ramadan. Nah, maka kita sebagai umatnya itu bisa merealisasikan yang namanya sedekah, khususnya di bulan suci Ramadan. Nah, bersedekah itu dimulai dari siapa? Nah, bersedekah itu ada alurnya. Ya, yang pertama adalah wabil walidain, itu kepada orang tua. Wal aqrabin. Jadi sedekah yang terbaik itu adalah kepada kedua orang tua. Nah, tentunya kalau seorang suami kepada istrinya namanya nafkah. Nah, tapi kalau ada bonus namanya sedekah. Nah, tapi kalau kita melihat urutannya itu adalah kepada orang tua terlebih dahulu. Kadang ada orang yang melakukan buka puasa bersama, mengundang panti asuhan dan sebagainya. Akan tetapi dia melupakan orang tuanya. Nah, konsep sedekah itu terlebih dahulu adalah harus kedua orang tua. Setelah kita mengirimkan orang tua, kemudian yang kedua adalah wal aqrabin, kerabat terdekat. Nah, jadi jangan ya mengeluarkan hal yang banyak kepada orang lain sementara kita melupakan orang dalam, orang yang terdekat dari kita.
Nanti setelah al-aqrabin, kemudian baru wal yatama wal masakin. Jadi ada konsepnya. Nah, konsep sedekah ini di bulan suci Ramadan, karena kita melihat memang luar biasa di bulan suci Ramadan antusias untuk bersedekah. Akan tetapi yang paling terpenting adalah ketika kita bersedekah ada skala prioritas. Ya, orang tua, kemudian kerabat, ya mungkin saudara yang tidak mampu, kemudian baru fakir dan miskin. Nah, kenapa penting ya untuk kita melakukan ibadah sedekah khususnya di bulan suci Ramadan? Karena di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya. Jadi kalau kita ya bersedekah itu luar biasa, itu dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ya baru bisa dinikmati harta yang dititipkan oleh Allah itu kalau kita bersedekah. Ya, kalau saya ibaratkan ini, ya kita kan senang, ya Tribuners ini pasti senang yang makan ikan bandeng, ikan bolu, ikan cakalang. Baru bisa dinikmati kalau dibuang tulangnya. Jadi tidak ada orang yang makan ikan bolu atau ikan bandeng itu dengan tulangnya, kecuali kalau di presto. Ya, tapi kalau tidak mesti tulangnya itu dibuang, itu baru bisa dinikmati. Kecuali ada yang mengatakan, Ustadz, ada juga ikan itu meskipun tidak dibuang tulangnya enak dimakan. Ikan api itu ikan mairo, ikan teri. Saya mengatakan kalau memang rezeki kita sekecil ikan teri tidak perlu dikeluarkan infak, zakat dan sedekahnya. Tapi kalau rezeki kita sudah sebesar ikan bandeng, maka harus dikeluarkan yang dinamakan dengan sedekah. Karena sedekah ini tentunya banyak manfaatnya dan insya Allah akan ada pembahasan khusus tentang keutamaan bersedekah. Kemudian terakhir adalah memberi makan buka puasa. Ini juga memunculkan atau menimbulkan rasa empati. Ya, kita merasa lapar, merasakan bagaimana orang lain merasakan yang namanya lapar, bagaimana orang lain butuh kepada kita, maka dengan jalan itu memberikan buka puasa, maka insya Allah itu akan menumbuhkan rasa empati terhadap saudara kita. Nah, buka puasa ini, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka akan diberikan pahala puasa tanpa mengurangi pahala orang yang diberikan buka puasa. Jadi luar biasa. Meskipun kata Rasulullah, ya, kue yang dikeluarkan atau makanan yang diberikan meskipun hanya itu satu kurma. Ya, bayangkan satu kurma yang kita berikan kepada orang yang berbuka, orang yang berpuasa ketika berbuka, itu pahalanya sama pahalanya dengan orang yang berpuasa. Nah, bagaimana kalau kita berikan 30 orang, maka pada hari itu kita mendapatkan pahala puasa 30. Ya, bagaimana kalau rutin kita lakukan tiap hari. Maka ada tradisi di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan itu adalah di kompleks-kompleks itu atau di perumahan warga dan sebagainya itu ada jadwal buka puasa. Jadi dijadwal blok A atas nama ini, atas nama ini, atas nama ini ya dijadwalkan. Itulah cara panitia amalia Ramadan, bagaimana kita bersama-sama untuk senantiasa mendapatkan kebaikan memberikan buka puasa. Ada yang memfasilitasi kita untuk mendapatkan pahala buka puasa meskipun hanya sebiji kurma, kata Rasulullah SAW, maka akan mendapatkan pahala yang cukup besar bagi orang-orang yang memberikan amalan, di antaranya adalah memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa. Ya, baik. Jadi itu ada 4 yang mesti kita lakukan dan juga kita jaga selama bulan suci Ramadan. Tentunya juga yang pertama tadi terkait dengan memperbaiki kualitas sholat, kemudian tidak hanya semangat untuk berebut atau booking tempat untuk tarawih, tapi sholat yang lainnya juga tetap harus semangat dan juga bisa tetap konsisten untuk dijaga. Kemudian juga teman-teman bisa nantinya tilawah Al-Quran bukan hanya sekadar dibaca ya Pak Ustadz ya, tapi juga kita bisa bertilawah, kemudian melakukan sedekah
dengan skala prioritas. Boleh dengan orang-orang di sekitar kita dulu, keluarga yang ada di sekitar kita, baru kepada fakir dan juga miskin. Kemudian terakhir adalah memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, meskipun hanya sebiji kurma, tapi kita sudah mendapatkan pahala yang luar biasa pada bulan suci Ramadan kali ini. Dan semoga hal ini bisa kita amalkan bersama-sama selama bulan suci Ramadan untuk juga tetap meningkatkan kualitas iman dan juga kita bisa semangat untuk beribadah selama bulan suci Ramadan kali ini. Dan tentunya terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga untuk saksikan berbagai program menarik lainnya, tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Lude Pisania dan Pak Ustadz pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya waktu di Longbelua ya, menempuh pendidikan SD SMP di Longbelua itu, ada salah satu guru saya ya, memang metode proses mengajar dia itu kayak pondok pesantren, jadi kita diajari ceramah, pidato ya di sana. Konsep dia itu sudah cukup modern ya, dan itu menjadi modal saya ya untuk pada penguatan berorganisasi, pada proses keagamaan Kiai Haji Ibnu Sulaiman ya. Nah, beliau itu yang mengarahkan kami ya untuk bisa membangun pondok pesantren di utara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners dimanapun kalian berada, saya Lutfi. Nah, saat ini saya sudah berada di Pondok Pesantren Fatimah Zahra yang beralamat di Desa Gunung Sari, Kilo 12, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Nah, Tribuners perlu diketahui bahwasanya pondok pesantren ini sudah berdiri kurang lebih 10 tahun, dimulai dari tahun 2016, dan saat ini sudah memiliki kurang lebih 100 santriwan dan santriwati. Pimpinan pondok pesantren Fatimah Zahra ini diketahui namanya adalah Abah Jimmy Nasrun. Nah, beliau biasa dipanggil Abah atau guru di pondok pesantren ini. Nah, mungkin kita bisa mencoba untuk berkenalan lebih lanjut dengan beliaunya. Hai Tribuners, saat ini saya sudah bersama dengan pengasuh Pondok Pesantren Fatimah Zahra yang bernama Abah Jimmy Nasrun. Nah, mungkin nanti lebih detailnya kita akan coba tanya-tanya kepada beliau terkait latar belakang pondok pesantren ini beserta biografi Abah Jimmy Nasrun sendiri. Assalamualaikum Abah Jimmy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih sebelumnya sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk kami berbincang langsung dengan Abah Jimmy ini. Mungkin untuk mengawali ini bisa diceritakan lebih dulu terkait biografi Abah Jimmy ini dari lahir sampai keseharian lah apa kira-kira. Saya di pondok pesantren itu biasa dipanggil ya sama santri-santri itu Abah Guru Jimmy Nasrun ya. Saya lahir di Tanjung Selor ya, numpang lahir lah. Tapi kehidupan masa kecil saya itu di Desa Longbelua atau sering juga disebut Bayangkara ya. Nah, sekarang aktivitas saya seharian profesi ya. Saya salah satu pengajar ya di sebagai dosen di Fakultas Sosial Politik Universitas Kaltara. Ya, kalau saya secara pribadi itu hidup dulu di hulu Sungai Kayan ya, khususnya di Longbelua masa kecil saya ya. Jadi SD SMP di desa Sungai Kayan ya, di Longbelua, SMA-nya di Tanjung Selor ya. Jadi dalam kehidupan saya di Tanjung Selor itu hidup bersama kakek ya, selama 3 tahun baru melanjutkan ke Samarinda. Dalam proses berpikir membangun pondok pesantren Fatimah Zahra ini memang setelah pulang dari merantau lah ya, bahwa di zaman kita itu di tahun 2003 ya, pada saat saya pulang kampung di tahun 2023 itu memang belum ada pondok pesantren ya.
Nah, sehingga itu juga menjadi pemikiran kita. Seingat saya itu pondok pesantren itu mulai tumbuh itu di 2005 ya, khususnya di Kabupaten Bulungan. Nah, kita menginginkan, ya saya menginginkan juga bahwa ada pendidikan berasrama lah di Kabupaten Bulungan, khususnya putri. Jadi Pondok Pesantren Fatimah Zahra ini awalnya sebenarnya Pondok Pesantren Putri Fatimah Zahra. Nah, ketua yayasan itu kan istri saya. Kebetulan istri saya ini ya, aktivis PMI, ya kan, di NU dan pernah mondok di daerah Kutai Kartanegara, ya, bersama istri. Nah, tapi dalam proses perjalanan ternyata yang masuk ke pondoknya juga ada laki-laki, ya. Awalnya pondok pesantren ini, ya, pertama kali kita membuka itu santrinya berjumlah 15 orang, ya, terbagi sekitar 7 orang itu anak-anak transmigrasi yang baru datang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sebagian dari Sekatak, ya. Nah, itu awal sekitar tahun 2016, ya. Jadi kalau sekarang itu sudah 10 tahun lah. Baik, Mbah Jimmy, mungkin sedikit saya mau bertanya sih, kalau boleh tahu ini Mbah Jimmy sebelumnya ini bisa memiliki pondok pesantren ini memang dari keturunan ulama atau memang mencari sendiri untuk masuk ke jalur ulama? Ya, kalau dalam proses bicara secara spiritual ya memang memasuki umur mendekati 40 tahun itu memang ada proses pencarian ya, jati diri, dan kami juga banyak belajar ya di beberapa guru-guru di pondok pesantren, baik di Kalimantan Selatan, juga ke Jawa Timur, khususnya di Kota Malang ya. Nah, itu ada salah satu guru ya, Bapak Kiai ya, Kiai Sepuh di Kota Malang itu. Salah satunya adalah Kiai Haji Ibnu Sulaiman ya. Nah, beliau itu yang mengarahkan kami ya untuk bisa membangun pondok pesantren di utara ya. Karena pada saat saya itu belajar menuntut ilmu di belajar secara khusus ya. Memang saya tidak belajar secara umum, tapi belajar secara khusus kepada kiai-kiai ya. Dan salah satunya adalah Kiai Ibnu Sulaiman ya. Bagaimana saya itu bisa membangun pondok pesantren di Kabupaten Bulungan. Dulu kita masih ikut Kalimantan Timur ya, seperti itu. Jadi bisa berdirinya pondok pesantren Fatimah Zahra ini memang berangkat dari apa, jati diri tadi itu ya, mencari jati diri sehingga sampai bermimpi atau bagaimana lah ya. Jadi sampai mendatangi beberapa para masyayikh gitu terkait mau mendirikan pesantren ini. Baik, Pak Jimmy, mungkin bisa diceritakan pengalaman organisasinya waktu masih muda. Mungkin berangkat dari pendidikan dulu lah, pendidikan formalnya, non formalnya lah. Jadi nanti bisa mengarah ke organisasi, pengalaman organisasi kemahasiswaannya. Ya, saya waktu di Long Belua ya, menempuh pendidikan SD SMP di Long Belua itu, ada salah satu guru saya ya, memang metode proses mengajar dia itu kayak pondok pesantren. Jadi kita diajari ceramah, pidato ya di sana. Konsep dia itu sudah cukup modern ya, dan itu menjadi modal saya ya untuk pada penguatan berorganisasi, pada proses keagamaan. Nama beliau itu Abu Rijal ya. Dan itu masih beraktivitas di Desa Long Belua, beliau itu. Nah, setelah saya ke Tanjung Selor ya, sebagai aktivitas berorganisasi seperti biasa ya, paling aktif di OSIS, di Pramuka ya, seperti itu. Dan aktif juga di organisasi musola, mungkinnya masjid kampus ya, seperti itu. Baik, Mbak Jimmy, mungkin bisa diceritakan lagi terkait bagaimana merintis pondok pesantren ini, kenapa memilih Desa Gunung Sari yang letaknya jauh sekali dari kota kan, kemudian tanahnya ini bagaimana, ataukah membeli atau bagaimana, kemudian fasilitasnya awal itu seperti apa, mungkin bisa sedikit diceritakan ke Tribuners sekalian. Ya, memang kenapa bisa
pondok pesantren ini berada di Desa Gunung Sari, ya, awalnya itu ada teman ya, sahabat ya, Dinda Hendra itu menghibahkan tanahnya atas nama orang tuanya ya. Itu kebetulan sertifikatnya itu di Desa Gunung Sari. Nah, setelah saya komunikasi dengan aparat desa, nah ternyata lahannya itu jauh, di lahan 2. Nah, sehingga ada salah satu warga untuk menganjurkan bagaimana saya mengajukan ke kepala desa ya, untuk minta hibah lahan lah untuk proses pembangunan pondok pesantren. Jadi lahan kita ini adalah hibah desa ya. Nah, kalau sekarang wakaf lah ya, wakaf desa ya, karena kita urusnya di KUA ya, jadi wakaf. Baik, mungkin Abah Jim bisa sampaikan terkait tadi itu fasilitasnya pertama apa dan santrinya pertama masuk tuh berapa? Nah, ini kan menjadi pertanyaan ini. Kira awal terbukanya pesantren ini tuh berapa santri yang masuk, kemudian fasilitasnya sampai mana, dari mana saja juga ini santri yang datang pertama ini? Ya, santri kita awal itu memang berasal dari daerah transmigrasi ya, sebagian besar. Dan ada sebagian anak-anak kita dari Sekatak ya, yang awal pertama masuk ya. Nah, seiring dengan perjalanan sekian tahun ya, para santri itu datang di berbagai kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara ya, ke sini. Ya, sekarang mungkin ya berjalan 10 tahun ya kurang lebih hampir 100-an santri ya, baik putra maupun putri, guru-guru yang bermukim di sini ya kurang lebih ada sekitar 12-an orang ya. Ada juga sebagian tinggal di sekitar desa ya. Nah, fasilitas atau lembaga pendidikan kita di sini ada Madin ya, di pondok pesantren. Kalau pendidikan formalnya itu ada SMP dan ada SMA ya. Jadi sudah meluluskan sekitar 5 angkatan lah kalau untuk SMA ya. Baik, Abah Jimmy selaku pengasuh Pondok Pesantren Fatimah Zahra ini, pandangannya terhadap generasi muda saat ini itu seperti apa? Mungkin ada pesannya ini disampaikan? Ya, kalau kita melihat hari ini kan generasi muda kita hari ini kan semua fasilitas mereka ada dapat. Nah, tetapi memang yang kita lihat hari ini adalah nilai-nilai spirit ideologis dari generasi muda itu sangat menurun. Jadi jiwa petarungnya itu masih kurang kita ya. Sehingga kalau kita punya keinginan di pondok ini ya, bukan hanya kita belajar bahasa bangsa-bangsa petarung ya seperti Cina, Jepang atau Korea, tapi juga yang paling penting kita itu belajar spirit etos kerja mereka. Kenapa mereka menjadi bangsa besar ya, karena memang spirit perjuangan mereka luar biasa. Nah, kita ke depan memang berharap pondok ini juga bisa membangun karakter lah generasi muda kita ke depan. Makanya kita sangat berharap besar sekali ya, bagaimana pondok yang di tengah kota ini bisa disupport oleh baik masyarakat maupun pemerintah daerah ya. Karena posisinya ini walaupun kesannya jauh, tapi posisinya masih di Kota Tanjung Selor ya. Baik, mungkin kan tadi sudah dijelaskan dari Abah Jimmy sendiri bahwasanya ini tanahnya ini memang di pinggiran kota ya, dan jarang sekali ada pesantren di sini. Nah, setelah berdirinya Pondok Pesantren Fatimah Zahra ini, bagaimana tanggapan masyarakat melihat atau menilainya? Ya, kalau dari tanggapan dari masyarakat itu ya sangat antusias ya, karena kita juga tidak membatasi bahwa pondok pesantren ini hanya belajar agama, karena kita setiap bulan itu membuka pasar rakyat ya, dan memberi ruang terhadap masyarakat desa ini untuk berjualan di sini ya. Dan yang kedua memang untuk dunia pendidikan kita juga membuat kawasan ini menjadi arboretum lembah bambu. Jadi kayu dan buah-buahan hutan Kalimantan itu sudah kita tanam di sini, dan itu menjadi edukasi dan pembelajaran masyarakat di dunia pendidikan di Bulungan. Dan kita juga memang ini lagi mendorong ya, ini sudah berlangsung ya, kampung bahasa Mandarin. Nah, kenapa harus Mandarin? Karena Bulungan kita ini kan berada di Kota Tanjung Selor. Karena Kabupaten Bulungan ini kan ada PSN ya, Proyek Strategis Nasional yang ada di KIPI. Jadi kita salah satu pondok yang nanti
menguatkan sumber daya manusia kita dalam hal bahasa untuk bisa kerja di KIPI, ya, proyek strategis khususnya di Mangkupadi, ya, Tanjung Palas Timur. Nah, saya pikir kekuatan bahasa itu juga sangat penunjang untuk anak-anak kita untuk berkarir lebih baik di perusahaan-perusahaan yang investasinya dari Cina. Baik, terima kasih Abah Jimmy sudah berbincang-bincang terkait dari merintis pondok pesantren ini sehingga sekarang menjadi seperti ini, bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dan semoga kisah ini juga dapat tersampaikan ke Tribuners dimanapun berada sehingga termotivasi mungkin mengikuti jejak beliau ini. Dan semoga kisah ini bermanfaat bagi masyarakat dan umat sekalian. Tribuners, demikian wawancara saya dengan pengasuh Pondok Pesantren Fatimah Zahra. Sekian. Wallahumma fiq lam kuntarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Tribuners, saya Lutfi melaporkan dari Pondok Pesantren Fatimah Zahra. Wallahumma fiq lam kuntarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pemirsa Tribuners yang berbahagia, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia-Nya, hidayah dan taufiknya, sehingga pada kesempatan yang penuh kebahagiaan ini, insya Allah kita dapat melaksanakan salah satu kegiatan tausiah berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang diwajibkan seseorang untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan dengan umat-umat terdahulu, supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini judul kita adalah manfaat ibadah puasa. Ibadah puasa atau asyam atau saum diartikan oleh ulama adalah al-imsak. Apa itu al-imsak? Menahan. Di puasa diartikan menahan, mampu mengendalikan. Itu arti terlihat daripada ibadah puasa. Kalau kita melihat dari judul yang kita akan bahas dalam tausiah ini adalah manfaat ibadah puasa. Paling tidak ada beberapa hal menjadi manfaat ibadah puasa. Pertama adalah puasa mendidik manusia menjadi manusia jujur, tertib. Kenapa saya katakan jujur, tertib? Dan orang berpuasa itu insya Allah tidak akan berani berbuka sebelum masuk waktu berbuka puasa. Dan insya Allah mereka akan tidak berani lagi makan ketika tiba waktu imsak. Imsak waktu hak untuk menahan makan dan minum.
Jadi orang yang betul-betul menghayati, mengamalkan hakikat ibadah puasa itu pasti orangnya jujur, bukan pembohong. Karena hati nuraninya mengatakan bahwa ini sudah tidak boleh makan, maka jangan makan. Sudah harus berbuka, maka harus berbuka. Maka disitulah, karena sifat jujur ini sifat yang dimiliki oleh seorang berpuasa, maka Allah memberikan sesuatu nilai ibadah, nilai pahala yang tertinggi. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? As-shaumu li, puasa itu adalah milikku, kata Allah. Wa ana ajzi bi, saya langsung memberikan pahalanya. Ibadah lain tidak seperti itu. Ibadah sholat, ibadah zakat, haji. Tapi kalau puasa, Allah sendiri akan memberikan pahala langsung kepada yang bersangkutan. Karena yang tahu hakikat puasa, kualitas puasa itu adalah Allah yang bersangkutan. Kenapa? Kalau kita melihat sekarang, kita tidak bisa membedakan mana yang berpuasa dan tidak. Kalau melihat karena loyonya, banyak orang bisa menyaktikan sebagai loyo. Maka itu dikatakan oleh Allah bahwa saya langsung akan memberikan pahala orang yang melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, orang berpuasa pasti tertib, taat aturan, disiplin. Karena terbiasa mengendalikan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Tertib disiplin, maka orang berpuasa itu insya Allah tidak akan berani melakukan sesuatu kemaksiatan, apalagi melanggar aturan. Ada yang sering saya lihat ini, sering dipandang yang orang, dianggap biasa, tapi mungkin itu bisa mengarah kepada perbuatan dosa. Kalau sering kita melihat di perapatan-perapatan, ada namanya lampu merah. Itu lampu merah itu sebagai tanda bahwa orang yang tidak boleh melewati lampu merah sebelum menyala lampu hijau. Ada orang melihat menganggap biasa bahwa seolah itu tidak ada apa-apa, itu mengandung kepada perbuatan dosa. Artinya kita melalui sesuatu bukan hak kita. Berarti mengambil haknya orang itu berdosa. Haknya orang lewat kita pakai, itu namanya mengambil dosa. Kadang-kadang orang tidak sadar. Bahkan ada orang bangga melewati lampu merah begitu bangga. Kalau itu dia tidak sadar bahwa itu salah satu perbuatan dosa yang dilakukan. Yang ketiga, orang berpuasa itu memiliki sifat kepedulian, rasa kasih sayang, rasa empati kepada seseorang. Kan dia merasakan bagaimana rasanya kalau kita tidak makan, loyo lesu. Ya. Begitulah makan yang dirasakan orang yang miskin selama tidak pernah makan. Maka ketika merasakan dalam berpuasa ada sifat kasih sayang. Nah, ketika mereka punya kelebihan harta, ada kepedulian kepada seseorang untuk berbagai nikmat. Maka orang punya harta ketika sampai ukuran nisab haul, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Paling tidak berinfak, paling tidak bersedekah. Nah, kalau zakat ada aturan tertentu. Karena zakat itu ada tertentu yang bisa kita keluarkan ketika mencapai nisab haul sesuai tentunya. Tapi kalau infak tidak ada batasnya. Sedikit banyak tergantung keikhlasan kita. Apalagi sedekah. Sedekah juga tidak tertentu, tidak terbatas nilainya. Bahkan sedekah itu ada yang tidak berbentuk materi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassamuka fi wajhi akhika sadaqah. Kamu senyum kepada saudaramu itu sedekah. Kalau tidak mampu harta secara finansial, cukup dia senyum kepada seseorang, memperlihatkan rasa senang kepada orang. Oleh karena itu, manusia yang berbahagia. Dan terakhir, maka
puasa itu manfaatnya salah satu adalah mampu mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu dari perbuatan yang dilarang oleh agama, baik perkataan maupun tindakan yang bisa menyakiti orang. Itulah manfaat ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sekalian sehingga ibadah puasa bisa membuat kita menjadi manusia yang dekat kepada Allah, mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begitu megahnya masjid ini, sehingga membuat para jamaah semakin banyak untuk berkunjung ke masjid ini, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuner. Saat ini saya berada di kawasan Palu Barat, Jalan Jailangkara, Kelurahan Baru, Kota Palu. Tepatnya berada di hadapan Mahakarya Arsitektur yang saat ini menjadi ikon baru kebanggaan masyarakat Sulawesi Tengah. Masjid Raya Baitul Khairat bukan sekedar tempat peribadatan. Masjid ini menjadi simbol kebangkitan, saksi sejarah panjang peradaban Islam di bumi Tadulako. Hari ini kita akan melusuri sisi megah juga historis di balik masjid yang baru saja diresmikan pada 4 Desember 2025 lalu. Untuk itu, yuk ikuti keseruan kami. Tribuners, jika kita menilik ke belakang, perjalanan berdirinya bangunan ini mendapatkan sejarah yang cukup panjang. Bermula dari gagasan Masjid Agung Darussalam pada tahun 1978 silam, berdirinya bangunan ini sempat menjadi penantian yang cukup lama. Namun berkat komitmen dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga dukungan dari masyarakat, terobosan besar diciptakan untuk mendirikan bangunan yang tidak hanya estetis, namun juga mumpuni untuk kejadian gempa bumi. Dan ini merupakan tolak ukur atau juga menjadi saksi kebangkitan masyarakat Kota Palu setelah bencana 2018 silam. Setiap detil bangunan ini syarat akan makna filosofis. Terdapat 99 ornamen jendela yang mempresentasikan Asmaul Husna, serta menara kembar setinggi 66,66 meter yang merujuk pada jumlah ayat dalam Al-Quran. Dengan anggaran mencapai 376 miliar rupiah, masjid ini didesain untuk menampung hingga 10.000 jamaah. Struktur ini bukan sekedar pencapaian biasa, melainkan representasi kemajuan seni bina modern yang berhasil memadukan nilai estetika dengan skala bangunan yang luar biasa megah. Pencapaian ini menjadi simbol kemuliaan dan dedikasi dalam menghadirkan tempat ibadah yang tidak hanya fungsional, tetapi juga menjadi ikon sejarah yang akan dikenang lintas generasi. Kini, di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, masyarakat dapat menikmati suasana ngabuburit yang asri di area pelataran masjid. Tribuners bisa berkeliling mengagumi kemegahan 99 ornamen Asmaul Husna atau sekedar bersuah foto dengan latar belakang jam raksasa yang ikonik. Setiap sudutnya sangat instagramable, namun tetap hikmat. Area pelantaran yang luas dan asri menjadi spot favorit keluarga untuk menunggu waktu berbuka puasa. Angin sepoi dari Teluk Palu menambah kenyamanan saat bersantai di sini. Bagi yang ingin lebih khusyuk, perpustakaan masjid dan ruang utama yang sejuk
sangat mendukung untuk tadarus Al-Quran atau mengikuti kajian menjelang azan maghrib. Eksistensi Masjid Raya Baitul Khairat membuktikan bahwa melalui sinergi dan keteguhan, kita mampu membangun peradaban yang kokoh. Semoga kemegahan masjid ini selaras dengan penguatan nilai-nilai spiritual dan ukhuwah kita semua. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Hafidz Saleh. Asal saya dari Kabupaten Banggai, tepatnya di Luwuk, Sulawesi Tengah. Jadi kesan-pesannya setelah dibangunnya Masjid Baitul Khairat ini atau yang kita kenal dengan Masjid Raya, begitu sangat menyenangkan atau tenang kita ketika kita melaksanakan sholat di sini karena begitu megahnya masjid ini. Sehingga membuat para jamaah semakin banyak untuk berkunjung ke masjid ini. Seperti itu. Tribuners, di bulan Ramadan 2026 ini, masjid ini menjadi pusat sosial dan tentunya selama bulan Ramadan ini bisa menjadi tempat ngabuburit asyik untuk menunggu waktu berbuka puasa bersama keluarga dan juga teman. Untuk itu, saya Nurul Aida mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Tribunpalu.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Saat azan maghrib bergema, suasana hangat penuh syukur menyelimuti setiap sudut pelataran. Setelah membatalkan puasa dengan kuliner khas lokal, satu persatu jamaah melangkah pasti menuju ruang utama. Keindahan Masjid Baitul Khairat justru semakin terpancar saat senja berganti malam. Lampu-lampu hias yang berpijar keemasan menyinari kubah dan menara, menciptakan pantulan indah di permukaan air Teluk Palu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap menjaga ibadah puasa di bulan suci Ramadan kali ini. Dan tentunya menantikan waktu berbuka puasa kembali lagi bersama saya Ilu dalam program Syiar Ramadan hanya di Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Tema kita pada hari ini merupakan terkait dengan seperti apa 4 amalan utama dalam bulan suci Ramadan, dan untuk itu kita akan membahas tema menarik ini bersama dengan Bapak Ustadz yang sudah hadir bersama kita pada hari ini. Ada Bapak Kiai Haji Sabarudin LC di sore hari ini menemani kita, dan kita sapa terlebih dahulu Bapak Ustadz pada sore hari ini. Selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin seperti apa kabarnya di sore hari ini? Iya, alhamdulillah ya, meskipun dalam kondisi berpuasa tetap ya semangat ya keimanan itu dan semangat berpuasa harus ya tetap kita terjaga. tingkatkan. Ya, betul sekali, dan juga tentunya masih sejauh ini masih lancar ibadah puasanya Pak? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Nah, ini tema kita pada hari ini adalah seperti apa 4 amalan utama dalam bulan suci Ramadan. Mungkin dapat dijelaskan dari yang pertama itu terkait dengan kualitas salat kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, Tribuners yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, terkait dengan amal kebaikan yang kita lakukan, ya tentunya ya masuk bulan suci Ramadan itu ya bagaimana kita ya senantiasa memperbanyak ya amal kebaikan di bulan suci Ramadan. Ya banyak amalan-amalan ya, paling tidak itu ada 4 ya, ada 4. Nah, kenapa amalan ini penting? Karena
inilah yang akan mengisi hari-hari di bulan suci Ramadan. Ini menunjukkan bahwa itu ada kesinambungan dengan pembahasan sebelumnya. Bahwa memang di bulan suci Ramadan ini bukan bulan ritual belaka, akan tetapi itu adalah spiritualitas. Di antaranya adalah meningkatkan kualitas ibadah sholat. Nah, ini yang pertama. Nah, sholat ini yang kita lakukan, ya tentunya di bulan suci Ramadan, ya bukan hanya sholat wajib. Ya, karena sholat wajib ini itu ditemukan juga di luar bulan suci Ramadan. Nah, jadi kalau sholat 5 waktu itu sudah kita temukan di luar bulan suci Ramadan. Akan tetapi di dalam bulan suci Ramadan itu harus, ya paling tidak kita ada kurikulum, ya, yang berkaitan dengan sholat. Ya, kalau kita melihat ya secara umum ini yang paling standar, itu kita bisa melakukan sholat 40 rakaat. Ya pasti Tribuners mengatakan, wah itu sangat banyak itu. Tapi kalau kita petakan, oh ternyata sudah sebenarnya kita lakukan. Nah, kalau kita hitung, ya sholat wajib, itu kan 17 rakaat. Ya. Ditambah dengan sholat tarawih plus witir 11 rakaat. Nah, jadi kalau kita hitung-hitung itu sudah menghampiri 40 rakaat. Ya. Sehingga sholat ini kalau kita bisa petakan itu, kita bisa maksimalkan ibadah sholat kita. Ya, mulai dari sholat wajib sudah 17 rakaat. Kemudian di malam hari, ya di malam hari kita ada namanya qiyamul lail. Dan qiyamul lail ini, ya sholat tarawih itu hanya bisa didapatkan di bulan suci Ramadan. Nah, ada yang melakukan 8 rakaat plus 3 rakaat, 11 rakaat. Ada juga yang melakukan 20 rakaat tarawih plus 3 rakaat witir. Nah, itu ulama berbeda pendapat. Nah, tidak ada yang salah, semua benar. Ya, yang tidak benar itu yang tidak melakukan. Ya. Nah, kemudian di malam hari kita bisa bangun untuk melakukan sholat tahajud. Ya. Sebelum sahur kita melakukan sholat tahajud. Kemudian kita sempurnakan juga adalah rawatib. Rawatib ini adalah qabliyah ba'diyah. Ya, paling tidak itu ada 12 rakaat. Di antaranya adalah 2 rakaat sebelum subuh. Nah, jadi kalau kita menghitung sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, kemudian duhur 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah zuhur. Nah, kemudian asar, maghrib, ada isya. 2 rakaat ya setelah isya dan sebelum isya, dan 2 rakaat setelah maghrib. Itu namanya sholat sunnah rawatib 12 rakaat. Nah, ada dua tempat yang ini bukan rawatib. Ya, artinya bahwa ya yang ingin melakukan silakan, yang tidak melakukan tidak menjadi masalah. Yang mana itu 2 rakaat sebelum asar dan 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, kalau ini kita maksimalkan sunnah-sunnahnya, maka insya Allah bisa memaksimalkan ibadah sholat kita di dalam bulan suci Ramadan. Nah, ketika di subuh hari, itu lagi ada sholat. Ketika terbit fajar, disebut dengan sholat isyraq. Nah, isyraq itu adalah duha yang pertama, karena duha itu ada tiga waktu. Duha yang pertama itu ketika terbit fajar disebut dengan sholat isyraq. Ya, pahalanya itu luar biasa. Nah, kalau tidak sempat dilakukan di masjid, maka bagi jamaah Tribuners wanita bisa dilakukan di rumah. Nah, setelah sholat subuh itu tidak meninggalkan tempat dulu sampai terbit fajar, kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat. Namanya sholat sunnah isyraq. Apa pahalanya? Pahalanya kata Rasulullah, mendapatkan pahala haji dan umroh taman. Artinya pahala haji dan umroh sempurna, ya, pahalanya. Nah, setelah itu kita melakukan lagi pada pukul 8 sampai pukul 9, itu duha yang pertama. Nah, kita lakukan 2 rakaat. Kalau kita lakukan ini, berarti kita bersedekah 340 persendian yang ada dalam tubuh kita.
Jadi Tribuners yang mungkin merasa pegal, ya capek, perbanyak lakukan sholat duha. Yang kedua, pada pukul 8 sampai pukul 9, karena ketika kita melakukan ini, seakan-akan kita bersedekah kepada persendian kita, 340 persendian yang ada dalam tubuh kita, kita sedekahkan pada hari itu. Kemudian duha yang terakhir, yaitu pada pukul 10 sampai pukul 11. Ya, kita lakukan 2 sampai 8 rakaat, kalau bisa. Ya, apa keistimewaannya? Siapa yang merutinkan itu, maka akan dimudahkan untuk datang rezekinya. Karena kita, ya dalam kehidupan itu Allah sudah tentukan rezeki kita. Cuma yang kadang sulit itu adalah cara mendapatkannya. Allah mudahkan bagi orang yang melakukan. Nah, kalau kita maksimalkan seperti itu, maka insya Allah di bulan suci Ramadan, kualitas ibadah salat itu bisa lebih maksimal dibandingkan di luar bulan suci Ramadan, apalagi dilakukan dengan berjamaah. Coba kita lihat. Motivasi ibadah di dalam bulan suci Ramadan itu luar biasa. Mungkin Tribuners ada yang menyimpan sajadah, ya booking tempat. Pas sholat maghrib, datang ke masjid, untuk apa? Dia booking tempat sajadah. Nah, pertanyaannya, apakah dia booking tempat sajadahnya diletakkan di saf yang pertama untuk mengejar sholat isya atau mengejar tarawih? Ya, tentu jawabannya adalah untuk tarawih, karena tidak didapatkan kalau di luar bulan suci Ramadan. Nah, jarang orang booking tempat itu kalau di luar bulan suci Ramadan, tapi booking tempatnya di dalam bulan suci Ramadan. Berarti mengejarnya itu bukan mengejar sholat wajib, tapi mengejar sholat tarawih. Berarti luar biasa. Kalau motivasi seperti ini, yang sunnah saja luar biasa kita kejar, apalagi yang wajib. Nah, jadi ini yang pertama, yaitu memaksimalkan kualitas ibadah sholat di dalam bulan suci Ramadan. Iya, baik. Selain itu juga ada yang namanya tilawah Al-Quran, begitu ya Pak Ustadz. Mungkin seperti apa dalam bulan suci Ramadan ini untuk tilawah Al-Quran yang harus kita lakukan? Ya. Nah, ini tentunya berkaitan dengan tilawah, ya, bukan qiraah. Ya, apa bedanya qiraah dengan tilawah? Kalau qiraah sekedar membaca. Ya, jadi di bulan suci Ramadan ini, ya di samping kita membaca ya Al-Quran, tapi lebih daripada itu harus tilawah. Ya, apa tilawah Al-Quran itu adalah bagaimana senantiasa kita bertaklim. Ya, makanya setelah Assalamualaikum jangan langsung lompat. Tapi kalau ada taklim, usahakan didengar terlebih dahulu. Ya, karena tentunya ya awalnya itu memang bacaan. Ya, kita membaca Al-Quran dan luar biasa. Ya, bagi orang yang membaca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan itu pahalanya luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan, ya tidak dikatakan alif lam mim, yaitu di awal surah Al-Baqarah itu alif lam mim itu satu pahala. Akan tetapi, ya alif satu huruf, ya jadi tidak dikatakan alif lam itu satu huruf. Tapi alif satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Dan setiap satu huruf itu 10 kebaikan. Jadi kalau kita membaca alif lam mim, itu sudah 30 kebaikan. Dan saya yakin tidak ada orang yang membaca Al-Quran hanya satu huruf. Tidak ada, ya kalau begitu Ustaz, ya cukup satu huruf lumayan, 10 pahala. Jadi hanya dia baca nun. Itu sudah 3 kali, berarti 30 pahala. Tidak ada. Al-Fatihah saja kita baca, itu luar biasa. Itu sudah ratusan pahala. Bagaimana orang yang rutinkan membaca Al-Fatihah saja itu yang kita baca sudah berapa kali. Di sholat wajib saja sudah 17 kali, karena 17 rakaat. Di sholat sunnah, itu juga kita baca setiap rakaat ada Al-Fatihahnya. Jadi kalau dikali itu bacaan Al-Quran di bulan suci Ramadan, bisa dipastikan kalau dari segi pahala itu sudah ribuan, ya ratusan ribu itu pahala. Tapi yang kita tingkatkan di bulan suci Ramadan itu bukan hanya bacaan. Nah, tadi disampaikan oleh host kita bahwa itu tilawah. Apa itu tilawah? Yaitu mengkaji Al-Quran. Paling tidak itu terjemahan Al-Quran itu kita baca. Nah, orang-orang yang senantiasa mengkaji Al-Quran, mentadabburi Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan, itu memiliki banyak keistimewaan. Yang pertama,
adalah wa ghasyiyat alaihimur rahmah. Allah menurunkan rahmah. Ya, jadi orang yang senantiasa tilawah di bulan suci Ramadan, insya-Allah Allah akan menurunkan rahmanya. Ya, dia bertutur kata yang baik. Dia tidak suka marah. Kenapa? Karena rahmannya Allah turun kepadanya. Yang kedua, orang yang senantiasa tilawah itu adalah anzalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan. Jadi orang yang senantiasa tilawah di bulan suci Ramadan, insya Allah kalau ada orang yang bertikai dalam keluarga, ketika dia tilawah di bulan suci Ramadan, pertikaian itu dihilangkan oleh Allah. Kenapa? Dimasukkan dalam dirinya as-sakinah, ketenangan. Kalau dia tenang, insya Allah. Ya, karena biasa orang bertikai itu kalau dua arah. Ya, kalau satu arah, namanya ya moro-moro. Ya, tapi kalau dua arah itu orang bertikai. Jadi kalau ada orang yang suka mengumpat ini, tapi karena dia rajin tilawah di bulan suci Ramadan, maka tentunya Allah akan menurunkan ketenangan dalam batinnya, sehingga meskipun ada orang yang mengajak untuk berantem, dia mengatakan ini shaim, saya berpuasa. Maka orang yang senantiasa tilawah di bulan suci Ramadan itu juga diturunkan sakinah, ketenangan dalam kalbunya, sehingga di bulan suci Ramadan bukan hanya sekedar qiraah. Qiraatul Quran itu sudah biasa. Bahkan dilakukan anak-anak kita di TPA. Mungkin Tribuners juga di sekolahnya dan sebagainya. Mungkin di kantor. Akan tetapi lebih daripada itu adalah bagaimana tilawatil Quran. Apa artinya tilawat Quran? Bagaimana memahami Al-Quran, dan pahalanya sangat luar biasa. Mulai dari belajar terjemahannya, mendengarkan kajian. Karena kalau ada kajian, itu kalau bukan Al-Quran, Al-Hadis. Seperti kegiatan kita syiar Ramadan, tentunya apa yang dibahas? Al-Quran yang dibahas. Apa yang dibahas? Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pesan-pesan daripada ulama. Jadi ini yang kedua, setelah yang pertama tadi meningkatkan kualitas sholat kita, yang kedua adalah tilawatil Quran. Iya, baik, dan juga ada sedekah dan iftar. Mungkin boleh sekalian dijelaskan Pak Ustadz supaya kita lebih menambah wawasan kita lagi, silakan. Ya. Nah, yang ketiga adalah sedekah. Ya, sedekah di bulan suci Ramadan ini, ya tentunya kalau kita melihat Rasulullah SAW, Rasulullah SAW itu memiliki pribadi yang suka berbagi. Ya, suka berbagi. Akan tetapi ajwa dan nas, tapi paling sering dilakukan Rasulullah itu adalah di bulan suci Ramadan. Nah, maka kita sebagai umatnya itu bisa merealisasikan yang namanya sedekah, khususnya di bulan suci Ramadan. Nah, bersedekah itu dimulai dari siapa? Nah, bersedekah itu ada alurnya. Ya, yang pertama adalah wabil walidain, itu kepada orang tua. Wal aqrabin. Jadi sedekah yang terbaik itu adalah kepada kedua orang tua. Nah, tentunya kalau seorang suami kepada istrinya namanya nafkah. Nah, tapi kalau ada bonus namanya sedekah. Nah, tapi kalau kita melihat urutannya itu adalah kepada orang tua terlebih dahulu. Kadang ada orang yang melakukan buka puasa bersama, mengundang panti asuhan dan sebagainya. Akan tetapi dia melupakan ke orang tuanya. Nah, konsep sedekah itu terlebih dahulu adalah harus kedua orang tua. Setelah kita mengirimkan orang tua, kemudian yang kedua adalah wal aqrabin, kerabat terdekat. Nah, jadi jangan ya mengeluarkan hal yang banyak kepada orang lain sementara kita melupakan orang dalam, orang yang terdekat dari kita. Nah, nanti setelah wal aqrabin, nah, kemudian baru wal yatama wal masakin. Nah, jadi ada konsepnya. Nah, konsep sedekah ini di bulan suci Ramadan, karena kita melihat memang luar biasa di bulan suci Ramadan antusias untuk bersedekah. Akan tetapi yang paling terpenting adalah ketika kita bersedekah ada skala prioritas. Ya, orang tua, kemudian kerabat, ya mungkin saudara yang tidak mampu, kemudian baru fakir dan miskin. Nah, kenapa penting ya untuk kita melakukan ibadah sedekah khususnya di bulan suci Ramadan? Karena di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya. Jadi kalau kita
ya bersedekah itu luar biasa, itu didapat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, baru bisa dinikmati harta yang dititipkan oleh Allah itu kalau kita bersedekah. Ya, kalau saya ibaratkan ini, ya kita kan senang, ya Tribuners ini pasti senang yang makan ikan bandeng, ikan bolu, ikan cakalang. Baru bisa dinikmati kalau dibuang tulangnya. Lagi tidak ada orang yang makan ikan bolu atau ikan bandeng itu dengan tulangnya, kecuali kalau di presto. Nah, tapi kalau tidak, mesti tulangnya itu dibuang. Itu baru bisa dinikmati. Kecuali ada yang mengatakan, Ustadz, ada juga ikan itu meskipun tidak dibuang tulangnya, enak dimakan. Ikan api itu ikan mairo, ikan teri. Nah, saya mengatakan kalau memang rezeki kita sekecil ikan teri, tidak perlu dikeluarkan infak, zakat dan sedekahnya. Tapi kalau rezeki kita sudah sebesar ikan bandeng, maka harus dikeluarkan yang dinamakan dengan sedekah. Nah, karena sedekah ini tentunya banyak manfaatnya dan insya Allah akan ada pembahasan khusus tentang keutamaan bersedekah. Kemudian terakhir adalah memberi makan buka puasa. Nah, ini juga memunculkan atau menimbulkan rasa empati. Ya. Kita merasa lapar, merasakan bagaimana orang lain merasakan yang namanya lapar, bagaimana orang lain butuh kepada kita, maka dengan jalan itu memberikan buka puasa, maka insya Allah itu akan menumbuhkan rasa empati terhadap saudara kita. Nah, buka puasa ini, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka akan diberikan pahala puasa tanpa mengurangi pahala orang yang diberikan buka puasa. Jadi luar biasa. Meskipun kata Rasulullah, ya kue yang dikeluarkan atau makanan yang diberikan meskipun hanya itu satu kurma. Ya, bayangkan satu kurma yang kita berikan kepada orang yang berbuka, orang yang berpuasa ketika berbuka, itu pahalanya sama pahalanya dengan orang yang berpuasa. Nah, bagaimana kalau kita berikan 30 orang, maka pada hari itu kita mendapatkan pahala puasa 30. Ya, bagaimana kalau rutin kita lakukan tiap hari? Maka ada tradisi di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan itu adalah di kompleks-kompleks itu atau di perumahan warga dan sebagainya, itu ada jadwal buka puasa. Nah, jadi dijadwal blok A atas nama ini, atas nama ini, atas nama ini, ya dijadwalkan. Itulah cara panitia amalia Ramadan, bagaimana kita bersama-sama untuk senantiasa mendapatkan kebaikan memberikan buka puasa. Ada yang memfasilitasi kita untuk mendapatkan pahala buka puasa meskipun hanya sebiji kurma, kata Rasulullah SAW, maka akan mendapatkan pahala yang cukup besar bagi orang-orang yang memberikan amalan, di antaranya adalah memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa. Ya, baik. Jadi itu ada 4 yang mesti kita lakukan dan juga kita jaga selama bulan suci Ramadan. Tentunya juga yang pertama tadi terkait dengan memperbaiki kualitas sholat, kemudian tidak hanya semangat untuk berebut atau booking tempat untuk tarawih, tapi sholat yang lainnya juga tetap harus semangat dan juga bisa tetap konsisten untuk dijaga. Kemudian juga teman-teman bisa nantinya tilawah Al-Quran bukan hanya sekadar dibaca ya Pak Ustadz ya, tapi juga kita bisa bertilawah, kemudian melakukan sedekah dengan skala prioritas. Boleh dengan orang-orang di sekitar kita dulu, keluarga yang ada di sekitar kita, baru kepada fakir dan juga miskin. Kemudian terakhir adalah memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa meskipun hanya sebiji kurma, tapi kita sudah mendapatkan pahala yang luar biasa pada bulan suci Ramadan kali ini. Dan semoga hal ini bisa kita amalkan bersama-sama selama bulan suci Ramadan untuk juga tetap meningkatkan kualitas iman dan juga kita bisa semangat untuk beribadah selama bulan suci Ramadan kali ini. Dan tentunya terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga untuk saksikan berbagai program menarik lainnya, tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ludevi Sania dan Pak Ustadz pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya waktu di Longbelua ya, menempuh pendidikan SD SMP di Longbelua itu, ada salah satu guru saya ya, memang metode proses mengajar dia itu kayak pondok pesantren, jadi kita diajari ceramah, pidato ya di sana. Konsep dia itu sudah cukup modern ya, dan itu menjadi modal saya ya untuk pada penguatan berorganisasi, pada proses keagamaan Kiai Haji Ibnu Sulaiman ya. Nah, beliau itu yang mengarahkan kami ya untuk bisa membangun pondok pesantren di utara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners dimanapun kalian berada, saya Lutfi. Nah, saat ini saya sudah berada di Pondok Pesantren Fatimah Zahra yang beralamat di Desa Gunung Sari, Kilo 12, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Nah, Tribuners perlu diketahui bahwasanya pondok pesantren ini sudah berdiri kurang lebih 10 tahun, dimulai dari tahun 2016, dan saat ini sudah memiliki kurang lebih 100 santriwan dan santriwati. Pimpinan pondok pesantren Fatimah Zahra ini diketahui namanya adalah Abah Jimmy Nasrun. Nah, beliau biasa dipanggil Abah atau guru di pondok pesantren ini. Nah, mungkin kita bisa mencoba untuk berkenalan lebih lanjut dengan beliaunya. Hai Tribuners, saat ini saya sudah bersama dengan pengasuh Pondok Pesantren Fatimah Zahra yang bernama Abah Jimmy Nasrun. Nah, mungkin nanti lebih detailnya kita akan coba tanya-tanya kepada beliau terkait latar belakang pondok pesantren ini beserta biografi Abah Jimmy Nasrun sendiri. Assalamualaikum Abah Jimmy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih sebelumnya sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk kami berbincang langsung dengan Abah Jimmy ini. Mungkin untuk mengawali ini bisa diceritakan lebih dulu terkait biografi Abah Jimmy ini dari lahir sampai keseharian lah apa kira-kira. Saya di pondok pesantren itu biasa dipanggil ya sama santri-santri itu Abah Guru Jimmy Nasrun ya. Saya lahir di Tanjung Selor ya, numpang lahir lah. Tapi kehidupan masa kecil saya itu di Desa Longbelua atau sering juga disebut Bayangkara ya. Nah, sekarang aktivitas saya seharian profesi ya. Saya salah satu pengajar ya di sebagai dosen di Fakultas Sosial Politik Universitas Kaltara. Ya, kalau saya secara pribadi itu hidup dulu di hulu Sungai Kayan ya, khususnya di Longbelua masa kecil saya ya. Jadi SD SMP di desa Sungai Kayan ya, di Longbelua, SMA-nya di Tanjung Selor ya. Jadi dalam kehidupan saya di Tanjung Selor itu hidup bersama kakek ya, selama 3 tahun baru melanjutkan ke Samarinda. Dalam proses berpikir membangun pondok pesantren Fatimah Zahra ini memang setelah pulang dari merantau lah ya, bahwa di zaman kita itu di tahun 2003 ya, pada saat saya pulang kampung di tahun 2023 itu memang belum ada pondok pesantren ya. Nah, sehingga itu juga menjadi pemikiran kita. Seingat saya itu pondok pesantren itu mulai tumbuh itu di 2005 ya, khususnya di Kabupaten Bulungan. Nah, kita menginginkan ya, saya menginginkan juga bahwa ada pendidikan berasrama lah di Kabupaten Bulungan, khususnya putri. Jadi pondok pesantren Fatimah Zahra ini awalnya sebenarnya pondok pesantren putri Fatimah Zahra. Nah, ketua yayasan itu kan istri saya. Kebetulan istri saya ini ya, aktivis PMI ya kan di NU dan pernah mondok di daerah Kutai Kartanegara ya, bersama istri. Nah, tapi dalam proses perjalanan ternyata yang masuk ke pondok ini juga ada laki-laki ya. Awalnya pondok pesantren ini ya, pertama kali kita membuka itu
santrinya berjumlah 15 orang, ya, terbagi sekitar 7 orang itu anak-anak transmigrasi yang baru datang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sebagian dari Sekatak, ya. Nah, itu awal sekitar tahun 2016, ya. Jadi kalau sekarang itu sudah 10 tahun. Baik, Mbah Jimmy, mungkin sedikit saya mau bertanya sih. Kalau boleh tahu ini Mbah Jimmy sebelumnya ini bisa memiliki pondok pesantren ini memang dari keturunan ulama atau memang mencari sendiri untuk masuk ke jalur ulama? Ya, kalau dalam proses bicara secara spiritual ya memang memasuki umur mendekati 40 tahun itu memang ada proses pencarian, ya, jati diri. Dan kami juga banyak belajar, ya, di beberapa guru-guru di pondok pesantren, baik di Kalimantan Selatan, juga ke Jawa Timur, khususnya di Kota Malang, ya. Nah, itu ada salah satu guru, ya, Bapak Kiai, ya, Kiai Sepuh di Kota Malang. Itu salah satunya adalah Kiai Haji Ibnu Sulaiman, ya. Nah, beliau itu yang mengarahkan kami, ya, untuk bisa membangun pondok pesantren di utara, ya. Karena pada saat saya itu belajar menuntut ilmu belajar secara khusus, ya. Memang saya tidak belajar secara umum, tapi belajar secara khusus kepada kiai-kiai, ya. Dan salah satunya adalah Kiai Ibnu Sulaiman, ya. Bagaimana saya itu bisa membangun pondok pesantren di Kabupaten Bulungan. Dulu kita masih ikut Kalimantan Timur, ya. Seperti itu. Jadi bisa berdirinya Pondok Pesantren Fatimah Zahra ini memang berangkat dari apa? Jati diri tadi itu, ya, mencari jati diri, ya, sehingga sampai bermimpi atau bagaimana lah, ya. Jadi sampai mendatangi beberapa para masyayikh gitu terkait mau mendirikan pesantren ini. Baik, Pak Jimmy, mungkin bisa diceritakan pengalaman organisasinya waktu masih muda. Mungkin berangkat dari pendidikan dulu lah. Pendidikan formalnya, non formalnya lah. Jadi nanti bisa mengarah ke organisasi, pengalaman organisasi mahasiswanya. Ya, saya waktu di Long Belua, ya, menempuh pendidikan SD SMP di Long Belua itu ada salah satu guru saya, ya. Memang metode proses mengajar dia itu kayak pondok pesantren. Jadi kita diajari ceramah, pidato, ya, di sana. Konsep dia itu sudah cukup modern, ya, dan itu menjadi modal saya, ya, untuk pada penguatan berorganisasi, pada proses keagamaan. Nama beliau itu Abu Rijal, ya. Dan itu masih beraktivitas di Desa Long Belua, beliau itu. Nah, setelah saya ke Tanjung Selor, ya, sebagai aktivitas berorganisasi seperti biasa, ya, paling aktif di OSIS, di Pramuka, ya, seperti itu. Dan aktif juga di organisasi musola, mungkinnya masjid kampus, ya, seperti itu. Baik, Mbah Jimmy, mungkin bisa diceritakan lagi terkait bagaimana merintis pondok pesantren ini, kenapa memilih Desa Gunung Sari yang letaknya jauh sekali dari kota, kan? Kemudian tanahnya ini bagaimana, ataukah membeli atau bagaimana? Ya. Kemudian fasilitasnya awal itu seperti apa? Mungkin bisa sedikit diceritakan ke Tribuners sekalian. Ya, memang kenapa bisa pondok pesantren ini berada di Desa Gunung Sari, ya. Awalnya itu ada teman, ya, sahabat, ya, Dinda Hendra itu menghibahkan tanahnya atas nama orang tuanya, ya. Itu kebetulan sertifikatnya itu di Desa Gunung Sari. Nah, setelah saya komunikasi dengan aparat desa, nah ternyata lahannya itu jauh, di lahan 2. Nah, sehingga ada salah satu warga untuk menganjurkan bagaimana saya mengajukan ke kepala desa, ya, untuk minta hibah lahan lah untuk proses pembangunan pondok pesantren. Jadi lahan kita ini adalah hibah desa, ya. Nah, kalau sekarang wakaf lah, ya, wakaf desa, ya, karena kita urusnya di KUA, ya, jadi wakaf.
Baik, mungkin Abah Jim bisa sampaikan terkait tadi tuh fasilitasnya pertama apa dan santrinya pertama masuk tuh berapa? Nah, ini kan menjadi pertanyaan ini. Kira awal terbukanya pesantren ini tuh berapa santri yang masuk, kemudian fasilitasnya sampai mana, dari mana saja juga ini santri yang datang pertama ini? Ya, santri kita awal itu memang berasal dari daerah transmigrasi ya, sebagian besar. Dan ada sebagian anak-anak kita dari Sekatak ya, yang awal pertama masuk ya. Nah, seiring dengan perjalanan sekian tahun ya, para santri itu datang di berbagai kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara ya, ke sini. Ya sekarang mungkin ya berjalan 10 tahun ya kurang lebih hampir 100-an santri ya, baik putra maupun putri, guru-guru yang bermukim di sini. Ya kurang lebih ada sekitar 12-an orang ya. Ada juga sebagian tinggal di sekitar desa ya. Nah, fasilitas atau lembaga pendidikan kita di sini ada Madin ya, di pondok pesantren. Kalau pendidikan formalnya itu ada SMP dan ada SMA. Ya, jadi sudah meluluskan sekitar 5 angkatan lah kalau untuk SMA ya. Baik, Abah Jimmy selaku pengasuh pondok pesantren Fatimah Zahra ini, pandangannya terhadap generasi muda saat ini tuh seperti apa? Mungkin ada pesannya ini disampaikan? Ya, kalau kita melihat hari ini kan generasi muda kita hari ini kan semua fasilitas mereka ada dapat. Nah, tetapi memang yang kita lihat hari ini adalah nilai-nilai spirit ideologis dari generasi muda itu sangat menurun. Jadi jiwa petarungnya itu masih kurang kita ya. Sehingga kalau kita punya keinginan di pondok ini ya, bukan hanya kita belajar bahasa bangsa-bangsa petarung ya, seperti Cina, Jepang, atau Korea, tapi juga yang paling penting kita itu belajar spirit, etos kerja mereka. Kenapa mereka menjadi bangsa besar ya, karena memang spirit perjuangan mereka luar biasa. Nah, kita ke depan memang berharap pondok ini juga bisa membangun karakter lah generasi muda kita ke depan. Makanya kita sangat berharap besar sekali ya, bagaimana pondok yang di tengah kota ini bisa disupport oleh baik masyarakat maupun pemerintah daerah ya, karena posisinya ini walaupun kesannya jauh tapi posisinya masih di kota Tanjung Selor ya. Baik, mungkin kan tadi sudah dijelaskan dari Abah Jimmy sendiri bahwasanya ini tanahnya ini memang di pinggiran kota ya, dan jarang sekali ada pesantren di sini. Nah, setelah berdirinya pondok pesantren Fatimah Zahra ini, bagaimana tanggapan masyarakat melihat atau menilainya? Ya, kalau dari tanggapan dari masyarakat itu ya sangat antusias ya, karena kita juga tidak membatasi bahwa pondok pesantren ini hanya belajar agama, karena kita setiap bulan itu membuka pasar rakyat ya, dan memberi ruang terhadap masyarakat desa ini untuk berjualan di sini ya. Dan yang kedua memang untuk dunia pendidikan kita juga membuat kawasan ini menjadi arboretum lembah bambu. Jadi kayu dan buah-buahan hutan Kalimantan itu sudah kita tanam di sini, dan itu menjadi edukasi dan pembelajaran masyarakat di dunia pendidikan di Bulungan. Dan kita juga memang ini lagi mendorong ya, ini sudah berlangsung ya, kampung bahasa Mandarin. Nah, kenapa harus Mandarin? Karena Bulungan kita ini kan berada di kota Tanjung Selor. Karena Kabupaten Bulungan ini kan ada PSN ya, proyek strategis nasional yang ada di KIPI. Jadi kita salah satu pondok yang nanti menguatkan sumber daya manusia kita dalam hal bahasa untuk bisa kerja di KIPI ya, proyek strategis khususnya di Mangkupadi ya, Tanjung Palas Timur. Nah, saya pikir kekuatan bahasa itu juga sangat penunjang untuk anak-anak kita untuk berkarir lebih baik di perusahaan-perusahaan yang investasinya dari Cina. Baik, terima kasih Abah Jimmy sudah berbincang-bincang terkait dari merintis pondok pesantren ini sehingga sekarang menjadi seperti ini, bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dan semoga kisah ini juga dapat tersampaikan ke Tribuners dimanapun berada sehingga termotivasi mungkin mengikuti jejak beliau ini. Dan semoga kisah ini bermanfaat bagi masyarakat dan umat sekalian. Tribuners, demikian wawancara saya dengan pengasuh pondok pesantren Fatimah Zahra. Sekian,
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Tribuners, saya Lutfi melaporkan dari Pondok Pesantren Fatimah Zahra. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pemirsa Tribuners yang berbahagia, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya, hidayah dan taufiknya, sehingga pada kesempatan yang penuh kebahagiaan ini, insyaallah kita dapat melaksanakan salah satu kegiatan tausiah berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang diwajibkan seseorang untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan dengan umat-umat terdahulu, supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini judul kita adalah manfaat ibadah puasa. Ibadah puasa atau asyam atau saum diartikan oleh ulama adalah al-imsak. Apa itu al-imsak? Menahan. Di puasa diartikan menahan, mampu mengendalikan. Itu arti terlihat daripada ibadah puasa. Kalau kita melihat dari judul yang kita akan bahas dalam tausiah ini adalah manfaat ibadah puasa. Paling tidak ada beberapa hal menjadi manfaat ibadah puasa kita. Pertama adalah puasa mendidik manusia menjadi manusia jujur, tertib. Kenapa saya katakan jujur, tertib? Kan orang berpuasa itu insya Allah tidak akan berani berbuka sebelum masuk waktu berbuka puasa, dan insya Allah mereka akan tidak berani lagi makan ketika tiba waktu imsak. Imsak waktu hak untuk menahan makan dan minum. Jadi orang yang betul-betul menghayati, mengamalkan hakikat ibadah puasa itu pasti orangnya jujur, bukan pembohong. Karena hati nuraninya mengatakan bahwa ini sudah tidak boleh makan, maka jangan makan. Sudah harus berbuka, maka harus berbuka. Maka disitulah, karena sifat jujur ini sifat yang dimiliki oleh seorang berpuasa, maka Allah memberikan sesuatu nilai ibadah, nilai pahala yang tertinggi. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? As-saumu li, puasa itu adalah milikku, kata Allah. Wa ana ajzi, saya langsung memberikan pahalanya. Ibadah lain tidak seperti itu.
ibadah sholat, ibadah zakat, haji. Tapi kalau puasa, Allah sendiri akan memberikan pahala langsung kepada yang bersangkutan. Karena yang tahu hakikat puasa, kualitas puasa itu adalah Allah yang bersangkutan. Kenapa? Kalau kita melihat sekarang, kita tidak bisa membedakan mana yang berpuasa dan tidak. Kalau melihat karena loyonya, banyak orang bisa mengaktifkan sebagai loyo. Maka itu dikatakan oleh Allah bahwa saya langsung akan memberikan pahala orang yang melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, orang berpuasa pasti tertib, taat aturan, disiplin. Karena terbiasa mengendalikan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Tertib disiplin, maka orang berpuasa itu insya Allah tidak akan berani melakukan sesuatu kemaksiatan, apalagi melanggar aturan. Ada yang sering saya lihat ini sering dipandangi yang tiang orang. Dianggap biasa, tapi mungkin itu bisa mengarah kepada perbuatan dosa. Kalau sering kita melihat di perapatan-perapatan, ada namanya lampu merah. Itu lampu merah itu sebagai tanda bahwa orang yang tidak boleh melewati lampu merah sebelum menyala lampu hijau. Ada orang melihat menganggap biasa bahwa seolah itu tidak ada apa-apa, itu mengandung kepada perbuatan dosa. Artinya kita melalui sesuatu bukan hak kita. Berarti mengambil haknya orang itu berdosa. Haknya orang lewat kita pakai, itu namanya mengambil dosa. Kadang-kadang orang tidak sadar. Bahkan ada orang bangga melewati lampu merah begitu bangga. Padahal itu dia tidak sadar bahwa itu salah satu perbuatan dosa yang dilakukan. Yang ketiga, orang berpuasa itu memiliki sifat kepedulian, rasa kasih sayang, rasa empati kepada seseorang. Kan dia merasakan bagaimana rasanya kalau kita tidak makan, loyo lesu. Begitulah makanya yang dirasakan orang yang miskin selama tidak pernah makan. Maka ketika merasakan dalam berpuasa ada sifat kasih sayang. Nah, ketika mereka punya kelebihan harta, ada kepedulian kepada seseorang untuk berbagai nikmat. Maka orang punya harta ketika sampai ukuran nisab haul, maka wajib melakukan zakatnya. Paling tidak berinfak, paling tidak bersedekah. Nah, kalau zakat ada aturan tertentu. Karena zakat itu ada tertentu yang bisa kita keluarkan ketika mencapai nisab haul sesuai tuntutan. Tapi kalau infak tidak ada batasnya. Sedikit banyak tergantung keikhlasan kita. Apalagi sedekah. Sedekah juga tidak tertentu, tidak terbatas nilainya. Bahkan sedekah itu ada yang tidak berbentuk materi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassamuka fi wajhi akhika sadaqah. Kamu senyum kepada saudaramu itu sedekah. Kalau tidak mampu harta secara finansial, cukup dia senyum kepada seseorang, memperlihatkan rasa senang kepada orang. Oleh karena itu, manusia yang berbahagia. Dan terakhir, maka puasa itu salah satu adalah mampu mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu dari perbuatan yang dilarang oleh agama, baik perkataan maupun tindakan yang bisa menyakiti orang. Itulah manfaat ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sekalian sehingga ibadah puasa bisa membuat kita menjadi manusia yang dekat kepada Allah, mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begitu
begitu megahnya masjid ini, sehingga membuat para jamaah semakin banyak untuk berkunjung ke masjid ini, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuner. Saat ini saya berada di kawasan Palu Barat, Jalan Jailangkara, Kelurahan Baru, Kota Palu. Tepatnya berada di hadapan Mahakarya Arsitektur yang saat ini menjadi ikon baru kebanggaan masyarakat Sulawesi Tengah. Masjid Raya Baitul Khairat bukan sekedar tempat peribadatan. Masjid ini menjadi simbol kebangkitan, saksi sejarah panjang peradaban Islam di bumi Tadulako. Hari ini kita akan melusuri sisi megah juga historis di balik masjid yang baru saja diresmikan pada 4 Desember 2025 lalu. Untuk itu, yuk ikuti keseruan kami. Tribuners, jika kita menilik ke belakang, perjalanan berdirinya bangunan ini mendapatkan sejarah yang cukup panjang. Bermula dari gagasan Masjid Agung Darussalam pada tahun 1978 silam, berdirinya bangunan ini sempat menjadi penantian yang cukup lama. Namun berkat komitmen dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga dukungan dari masyarakat, terobosan besar diciptakan untuk mendirikan bangunan yang tidak hanya estetis, namun juga mumpuni untuk kejadian gempa bumi. Dan ini merupakan tolak ukur atau juga menjadi saksi kebangkitan masyarakat Kota Palu setelah bencana 2018 silam. Setiap detil bangunan ini syarat akan makna filosofis. Terdapat 99 ornamen jendela yang mempresentasikan Asmaul Husna, serta menara kembar setinggi 66,66 meter yang merujuk pada jumlah ayat dalam Al-Quran. Dengan anggaran mencapai 376 miliar rupiah, masjid ini didesain untuk menampung hingga 10.000 jamaah. Struktur ini bukan sekedar pencapaian biasa, melainkan representasi kemajuan seni bina modern yang berhasil memadukan nilai estetika dengan skala bangunan yang luar biasa megah. Pencapaian ini menjadi simbol kemuliaan dan dedikasi dalam menghadirkan tempat ibadah yang tidak hanya fungsional, tetapi juga menjadi ikon sejarah yang akan dikenang lintas generasi. Kini, di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, masyarakat dapat menikmati suasana ngabuburit yang asri di area pelataran masjid. Tribuners bisa berkeliling mengagumi kemegahan 99 ornamen Asmaul Husna atau sekedar bersuah foto dengan latar belakang jam raksasa yang ikonik. Setiap sudutnya sangat instagramable, namun tetap hikmat. Area pelantaran yang luas dan asri menjadi spot favorit keluarga untuk menunggu waktu berbuka puasa. Angin sepoi dari Teluk Palu menambah kenyamanan saat bersantai di sini. Bagi yang ingin lebih khusyuk, perpustakaan masjid dan ruang utama yang sejuk sangat mendukung untuk tadarus Al-Quran atau mengikuti kajian menjelang azan maghrib. Eksistensi Masjid Raya Baitul Khairat membuktikan bahwa melalui sinergi dan keteguhan, kita mampu membangun peradaban yang kokoh. Semoga kemegahan masjid ini selaras dengan penguatan nilai-nilai spiritual dan ukhuwah kita semua. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Hafidz Saleh. Asal saya dari Kabupaten Banggai, tepatnya di Luwuk, Sulawesi Tengah. Jadi kesan-pesannya setelah dibangunnya Masjid Baitul Khairat ini, atau yang kita kenal dengan Masjid Raya, ya, begitu sangat menyenangkan atau tenang kita ketika kita melaksanakan sholat di sini, karena
begitu megahnya masjid ini, sehingga membuat para jamaah semakin banyak untuk berkunjung ke masjid ini. Seperti itu. Tribuners, di bulan Ramadan 2026 ini, masjid ini menjadi pusat sosial dan tentunya di selama bulan Ramadan ini bisa menjadi tempat ngabuburit asyik untuk menunggu waktu berbuka puasa bersama keluarga dan juga teman. Untuk itu, saya Nurul Aida mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Tribunpalu.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Saat azan maghrib bergema, suasana hangat penuh syukur menyelimuti setiap sudut pelataran. Setelah membatalkan puasa dengan kuliner khas lokal, satu persatu jamaah melangkah pasti menuju ruang utama. Keindahan Masjid Baitul Khairat justru semakin terpancar saat senja berganti malam. Lampu-lampu hias yang berpijar keemasan menyinari kubah dan menara, menciptakan pantulan indah di permukaan air Teluk Palu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap menjaga ibadah puasa di bulan suci Ramadan kali ini. Dan tentunya menantikan waktu berbuka puasa kembali lagi bersama saya Ilu dalam program Syiar Ramadan hanya di Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Tema kita pada hari ini merupakan terkait dengan seperti apa 4 amalan utama dalam bulan suci Ramadan, dan untuk itu kita akan membahas tema menarik ini bersama dengan Bapak Ustadz yang sudah hadir bersama kita pada hari ini. Ada Bapak Kiai Haji Sabarudin LC di sore hari ini menemani kita, dan kita sapa terlebih dahulu Bapak Ustadz pada sore hari ini. Selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin seperti apa kabarnya di sore hari ini? Iya, alhamdulillah ya, meskipun dalam kondisi berpuasa tetap ya semangat ya keimanan itu, dan semangat berpuasa harus ya tetap kita terjaga. tingkatkan. Ya, betul sekali, dan juga tentunya masih sejauh ini masih lancar ibadah puasanya Pak? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Nah, ini tema kita pada hari ini adalah seperti apa 4 amalan utama dalam bulan suci Ramadan. Mungkin dapat dijelaskan dari yang pertama itu terkait dengan kualitas salat kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, Tribuners yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, terkait dengan amal kebaikan yang kita lakukan, ya tentunya ya masuk bulan suci Ramadan itu ya bagaimana kita ya senantiasa memperbanyak ya amal kebaikan di bulan suci Ramadan. Ya banyak amalan-amalan, ya paling tidak itu ada 4 ya, ada 4. Nah, kenapa amalan ini penting? Karena inilah yang akan mengisi hari-hari di bulan suci Ramadan. Nah, ini menunjukkan bahwa itu ada kesinambungan dengan pembahasan sebelumnya. Bahwa memang di bulan suci Ramadan ini bukan bulan ritual belaka, akan tetapi itu adalah spiritualitas. Di antaranya adalah meningkatkan kualitas ibadah sholat. Nah, ini yang pertama. Nah, sholat ini yang kita lakukan, ya tentunya di bulan suci Ramadan, ya bukan hanya sholat wajib. Ya karena sholat wajib ini itu ditemukan juga di luar bulan suci Ramadan. Nah, jadi kalau sholat 5 waktu itu sudah kita temukan di luar bulan suci Ramadan. Akan tetapi di dalam bulan suci Ramadan itu harus
ya paling tidak kita ada kurikulum ya yang berkaitan dengan sholat. Ya, kalau kita melihat ya secara umum ini yang paling standar, itu kita bisa melakukan sholat 40 rakaat. Ya pasti Tribuners mengatakan, wah itu sangat banyak itu. Tapi kalau kita petakan, oh ternyata sudah sebenarnya kita lakukan. Nah, kalau kita hitung, ya sholat wajib, itu kan 17 rakaat. Ya. Ditambah dengan sholat tarawih plus witir 11 rakaat. Nah, jadi kalau kita hitung-hitung itu sudah menghampiri 40 rakaat. Ya. Sehingga sholat ini kalau kita bisa petakan itu, kita bisa maksimalkan ibadah sholat kita. Ya, mulai dari sholat wajib sudah 17 rakaat. Kemudian di malam hari, ya di malam hari kita ada namanya qiyamul lail. Dan qiyamul lail ini, ya sholat tarawih itu hanya bisa didapatkan di bulan suci Ramadan. Nah, ada yang melakukan 8 rakaat plus 3 rakaat, 11 rakaat. Ada juga yang melakukan 20 rakaat tarawih plus 3 rakaat witir. Nah, itu ulama berbeda pendapat. Nah, tidak ada yang salah, semua benar. Ya, yang tidak benar itu yang tidak melakukan. Ya. Nah, kemudian di malam hari kita bisa bangun untuk melakukan sholat tahajud. Ya. Sebelum sahur kita melakukan sholat tahajud. Kemudian kita sempurnakan juga adalah rawatib. Rawatib ini adalah qabliyah ba'diyah. Ya, paling tidak itu ada 12 rakaat. Di antaranya adalah 2 rakaat sebelum subuh. Nah, jadi kalau kita menghitung sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, kemudian duhur 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah zuhur. Nah, kemudian asar, maghrib, ada isya. 2 rakaat ya setelah isya dan sebelum isya, dan 2 rakaat setelah maghrib. Itu namanya sholat sunnah rawatib, 12 rakaat. Nah, ada dua tempat yang ini bukan rawatib. Ya, artinya bahwa ya yang ingin melakukan silakan, yang tidak melakukan tidak menjadi masalah. Yang mana itu 2 rakaat sebelum asar dan 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, kalau ini kita maksimalkan sunnah-sunnahnya, maka insya Allah bisa memaksimalkan ibadah sholat kita di dalam bulan suci Ramadan. Nah, ketika di subuh hari, itu lagi ada sholat. Ketika terbit fajar, disebut dengan sholat isyraq. Nah, isyraq itu adalah duha yang pertama, karena duha itu ada tiga waktu. Duha yang pertama itu ketika terbit fajar disebut dengan sholat isyraq. Ya, pahalanya itu luar biasa. Nah, kalau tidak sempat dilakukan di masjid, maka bagi jamaah Tribuners wanita bisa dilakukan di rumah. Nah, setelah sholat subuh itu tidak meninggalkan tempat dulu sampai terbit fajar, kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat. Namanya sholat sunnah isyraq. Apa pahalanya? Pahalanya kata Rasulullah, mendapatkan pahala haji dan umroh taman. Artinya pahala haji dan umroh sempurna, ya, pahalanya. Nah, setelah itu kita melakukan lagi pada pukul 8 sampai pukul 9, itu duha yang pertama. Nah, kita lakukan 2 rakaat. Kalau kita lakukan ini, berarti kita bersedekah 340 persendian yang ada dalam tubuh kita. Nah, jadi Tribuners yang mungkin merasa pegal, ya capek, perbanyak lakukan sholat duha. Yang kedua, pada pukul 8 sampai pukul 9, karena ketika kita melakukan ini, seakan-akan kita bersedekah kepada persendian kita, 340 persendian yang ada dalam tubuh kita, kita sedekahkan pada hari itu. Kemudian duha yang terakhir, yaitu pada pukul 10 sampai pukul 11. Ya, kita lakukan 2 sampai 8 rakaat, kalau bisa. Ya, apa keistimewaannya? Siapa yang merutinkan itu, maka akan dimudahkan untuk datang rezekinya. Nah, karena kita, ya dalam kehidupan itu Allah sudah tentukan rezeki kita. Cuma yang kadang sulit itu adalah cara mendapatkannya. Allah mudahkan bagi orang yang melakukan. Nah, kalau kita maksimalkan seperti itu, maka insya Allah di bulan suci Ramadan, kualitas ibadah sholat
itu bisa lebih maksimal dibandingkan di luar bulan suci Ramadan, apalagi dilakukan dengan berjamaah. Coba kita lihat. Motivasi ibadah di dalam bulan suci Ramadan itu luar biasa. Mungkin Tribuners ada yang menyimpan sajadah, ya booking tempat. Pas sholat maghrib, datang ke masjid, untuk apa? Dia booking tempat sajadah. Nah pertanyaannya, apakah dia booking tempat sajadahnya diletakkan di saf yang pertama untuk mengejar sholat isya atau mengejar tarawih? Ya tentu jawabannya adalah untuk tarawih, karena tidak didapatkan kalau di luar bulan suci Ramadan. Nah, jarang orang booking tempat itu kalau di luar bulan suci Ramadan, tapi booking tempatnya di dalam bulan suci Ramadan. Berarti mengejarnya itu bukan mengejar sholat wajib, tapi mengejar sholat tarawih. Berarti luar biasa. Kalau motivasi seperti ini, yang sunnah saja luar biasa kita kejar, apalagi yang wajib. Nah, jadi ini yang pertama, yaitu memaksimalkan kualitas ibadah sholat di dalam bulan suci Ramadan. Iya, baik. Selain itu juga ada yang namanya tilawah Al-Quran, begitu ya Pak Ustadz. Mungkin seperti apa dalam bulan suci Ramadan ini untuk tilawah Al-Quran yang harus kita lakukan? Ya, nah ini tentunya berkaitan dengan tilawah, ya bukan qiraah. Ya, apa bedanya qiraah dengan tilawah? Kalau qiraah sekedar membaca. Ya, jadi di bulan suci Ramadan ini, ya di samping kita membaca ya Al-Quran, tapi lebih daripada itu harus tilawah. Ya, apa tilawah Al-Quran itu adalah bagaimana senantiasa kita bertaklim. Ya, makanya setelah Assalamualaikum jangan langsung lompat. Tapi kalau ada taklim, usahakan didengar terlebih dahulu. Ya, karena tentunya ya awalnya itu memang bacaan. Ya, kita membaca Al-Quran dan luar biasa. Ya, bagi orang yang membaca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan, itu pahalanya luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan, ya tidak dikatakan alif lam mim, yaitu di awal surah Al-Baqarah itu alif lam mim itu satu pahala. Akan tetapi, ya alif satu huruf, ya jadi tidak dikatakan alif lam itu satu huruf. Tapi alif satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Dan setiap satu huruf itu 10 kebaikan. Jadi kalau kita membaca alif lam mim, itu sudah 30 kebaikan. Dan saya yakin tidak ada orang yang membaca Al-Quran hanya satu huruf. Tidak ada, ya kalau begitu Ustaz, ya cukup satu huruf lumayan, 10 pahala. Jadi hanya dia baca nun, nun, nun. Itu sudah 3 kali, berarti 30 pahala. Tidak ada. Al-Fatihah saja kita baca, itu luar biasa. Itu sudah ratusan pahala. Bagaimana orang yang rutinkan membaca Al-Fatihah saja itu yang kita baca sudah berapa kali. Di sholat wajib saja sudah 17 kali, karena 17 rakaat. Di sholat sunnah, itu juga kita baca setiap rakaat ada Al-Fatihahnya. Jadi kalau dikali itu bacaan Al-Quran di bulan suci Ramadan, bisa dipastikan kalau dari segi pahala itu sudah ribuan, ya ratusan ribu itu pahala. Tapi yang kita tingkatkan di bulan suci Ramadan itu bukan hanya bacaan. Nah tadi disampaikan oleh host kita bahwa itu tilawah. Apa itu tilawah? Yaitu mengkaji Al-Quran. Paling tidak itu terjemahan Al-Quran itu kita baca. Nah, orang-orang yang senantiasa mengkaji Al-Quran, mentadabburi Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan, itu memiliki banyak keistimewaan. Yang pertama adalah wa ghasyiyat alaihimur rahmah. Allah menurunkan rahmah. Ya, jadi orang yang senantiasa tilawah di bulan suci Ramadan, insya Allah Allah akan menurunkan rahmanya. Ya, dia bertutur kata yang baik. Dia tidak suka marah. Kenapa? Karena rahmannya Allah turun kepadanya. Yang kedua, orang yang senantiasa tilawah itu adalah anzalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan. Jadi orang yang senantiasa tilawah di bulan suci Ramadan, insya Allah kalau ada orang yang bertikai dalam keluarga, ketika dia tilawah di bulan suci Ramadan, pertikaian itu dihilangkan oleh Allah. Kenapa? Dimasukkan dalam dirinya as-sakinah, ketenangan. Kalau dia tenang, insya Allah. Ya, karena biasa orang bertikai itu kalau dua arah. Ya, kalau satu arah, namanya ya moro-moro.
Ya, tapi kalau dua arah itu orang bertikai. Jadi kalau ada orang yang suka mengumpat ini, tapi karena dia rajin tilawah di bulan suci Ramadan, maka tentunya Allah akan menurunkan ketenangan dalam batinnya, sehingga meskipun ada orang yang mengajak untuk berantem, dia mengatakan ini shaim, saya berpuasa. Maka orang yang senantiasa tilawah di bulan suci Ramadan itu juga diturunkan sakinah, ketenangan dalam kalbunya, sehingga di bulan suci Ramadan bukan hanya sekedar qiraah. Qiraatul Quran itu sudah biasa, bahkan dilakukan anak-anak kita di TPA, mungkin Tribuners juga di sekolahnya dan sebagainya, mungkin di kantor. Akan tetapi lebih daripada itu adalah bagaimana tilawatil Quran. Apa artinya tilawat Quran? Bagaimana memahami Al-Quran, dan pahalanya sangat luar biasa. Mulai dari belajar terjemahannya, mendengarkan kajian. Karena kalau ada kajian, itu kalau bukan Al-Quran, Al-Hadis. Seperti kegiatan kita Syiar Ramadan, tentunya apa yang dibahas? Al-Quran yang dibahas. Apa yang dibahas? Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pesan-pesan daripada ulama. Jadi ini yang kedua, setelah yang pertama tadi meningkatkan kualitas sholat kita, yang kedua adalah tilawatil Quran. Iya, baik, dan juga ada sedekah dan iftar. Mungkin boleh sekalian dijelaskan Pak Ustadz supaya kita lebih menambah wawasan kita lagi, silakan. Ya. Nah, yang ketiga adalah sedekah. Ya, sedekah di bulan suci Ramadan ini, ya tentunya kalau kita melihat Rasulullah SAW, Rasulullah SAW itu memiliki pribadi yang suka berbagi. Ya, suka berbagi. Akan tetapi ajwa dan nas, tapi paling sering dilakukan Rasulullah itu adalah di bulan suci Ramadan. Nah, maka kita sebagai umatnya itu bisa merealisasikan yang namanya sedekah, khususnya di bulan suci Ramadan. Nah, bersedekah itu dimulai dari siapa? Nah, bersedekah itu ada alurnya. Ya, yang pertama adalah wabil walidain, itu kepada orang tua. Wal aqrabin. Jadi sedekah yang terbaik itu adalah kepada kedua orang tua. Nah, tentunya kalau seorang suami kepada istrinya namanya nafkah. Nah, tapi kalau ada bonus namanya sedekah. Nah, tapi kalau kita melihat urutannya itu adalah kepada orang tua terlebih dahulu. Kadang ada orang yang melakukan buka puasa bersama, mengundang panti asuhan dan sebagainya. Akan tetapi dia melupakan ke orang tuanya. Nah, konsep sedekah itu terlebih dahulu adalah harus kedua orang tua. Setelah kita mengirimkan orang tua, kemudian yang kedua adalah wal aqrabin, kerabat terdekat. Nah, jadi jangan ya mengeluarkan hal yang banyak kepada orang lain sementara kita melupakan orang dalam, orang yang terdekat dari kita. Nanti setelah wal aqrabin, kemudian baru wal yatama wal masakin. Jadi ada konsepnya. Nah, konsep sedekah ini di bulan suci Ramadan, karena kita melihat memang luar biasa di bulan suci Ramadan antusias untuk bersedekah. Akan tetapi yang paling terpenting adalah ketika kita bersedekah ada skala prioritas. Ya, orang tua, kemudian kerabat, ya mungkin saudara yang tidak mampu, kemudian baru fakir dan miskin. Nah, kenapa penting ya untuk kita melakukan ibadah sedekah khususnya di bulan suci Ramadan? Karena di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya. Jadi kalau kita ya bersedekah itu luar biasa, itu dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ya baru bisa dinikmati harta yang dititipkan oleh Allah itu kalau kita bersedekah. Ya, kalau saya ibaratkan ini, ya kita kan senang, ya Tribuners ini pasti senang yang makan ikan bandeng, ikan bolu, ikan cakalang. Baru bisa dinikmati kalau dibuang tulangnya. Jadi tidak ada orang yang makan ikan bolu atau ikan bandeng itu dengan tulangnya, kecuali kalau di presto. Ya, tapi kalau tidak mesti tulangnya itu dibuang, itu baru bisa dinikmati. Kecuali ada yang mengatakan, Ustadz, ada juga ikan itu meskipun tidak dibuang tulangnya enak dimakan. Ikan api itu ikan mairo, ikan teri.
Saya mengatakan kalau memang rezeki kita sekecil ikan teri, tidak perlu dikeluarkan infak, zakat dan sedekahnya. Tapi kalau rezeki kita sudah sebesar ikan bandeng, maka harus dikeluarkan yang dinamakan dengan sedekah. Karena sedekah ini tentunya banyak manfaatnya dan insya Allah akan ada pembahasan khusus tentang keutamaan bersedekah. Kemudian terakhir adalah memberi makan buka puasa. Ini juga memunculkan atau menimbulkan rasa empati. Ya, kita merasa lapar, merasakan bagaimana orang lain merasakan yang namanya lapar, bagaimana orang lain butuh kepada kita, maka dengan jalan itu memberikan buka puasa, maka insya Allah itu akan menumbuhkan rasa empati terhadap saudara kita. Nah, buka puasa ini, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka akan diberikan pahala puasa tanpa mengurangi pahala orang yang diberikan buka puasa. Jadi luar biasa. Meskipun kata Rasulullah, ya, kue yang dikeluarkan atau makanan yang diberikan meskipun hanya itu satu kurma. Ya, bayangkan satu kurma yang kita berikan kepada orang yang berbuka, orang yang berpuasa ketika berbuka, itu pahalanya sama pahalanya dengan orang yang berpuasa. Nah, bagaimana kalau kita berikan 30 orang, maka pada hari itu kita mendapatkan pahala puasa 30. Ya, bagaimana kalau rutin kita lakukan tiap hari? Maka ada tradisi di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan itu adalah di kompleks-kompleks itu atau di perumahan warga dan sebagainya itu ada jadwal buka puasa. Nah, jadi dijadwal blok A atas nama ini, atas nama ini, atas nama ini, ya dijadwalkan. Itulah cara panitia amalia Ramadan, bagaimana kita bersama-sama untuk senantiasa mendapatkan kebaikan memberikan buka puasa. Ada yang memfasilitasi kita untuk mendapatkan pahala buka puasa meskipun hanya sebiji kurma, kata Rasulullah SAW, maka akan mendapatkan pahala yang cukup besar bagi orang-orang yang memberikan amalan, di antaranya adalah memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa. Ya, baik. Jadi itu ada 4 yang mesti kita lakukan dan juga kita jaga selama bulan suci Ramadan. Tentunya juga yang pertama tadi terkait dengan memperbaiki kualitas sholat, kemudian tidak hanya semangat untuk berebut atau booking tempat untuk tarawih, tapi sholat yang lainnya juga tetap harus semangat dan juga bisa tetap konsisten untuk dijaga. Kemudian juga teman-teman bisa nantinya tilawah Al-Quran bukan hanya sekadar dibaca ya Pak Ustadz ya, tapi juga kita bisa bertilawah, kemudian melakukan sedekah dengan skala prioritas. Boleh dengan orang-orang di sekitar kita dulu, keluarga yang ada di sekitar kita, baru kepada fakir dan juga miskin. Kemudian terakhir adalah memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa meskipun hanya sebiji kurma, tapi kita sudah mendapatkan pahala yang luar biasa pada bulan suci Ramadan kali ini. Dan semoga hal ini bisa kita amalkan bersama-sama selama bulan suci Ramadan untuk juga tetap meningkatkan kualitas iman dan juga kita bisa semangat untuk beribadah selama bulan suci Ramadan kali ini. Dan tentunya terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga untuk saksikan berbagai program menarik lainnya, tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Lude Pisania dan Pak Ustadz pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya waktu di Long Belua ya, menempuh pendidikan SD SMP di Long Belua itu, ada salah satu guru saya ya, memang metode proses mengajar dia itu kayak pondok pesantren, jadi kita diajari ceramah, pidato ya di sana. Konsep dia itu sudah cukup modern ya, dan itu menjadi modal saya ya untuk pada penguatan berorganisasi, pada proses keagamaan Kiai Haji Ibnu Sulaiman ya. Nah, beliau itu yang mengarahkan kami ya untuk bisa membangun pondok pesantren di utara ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners dimanapun kalian berada, saya Lutfi. Nah, saat ini saya sudah berada di Pondok Pesantren Fatimah Zahra yang beralamat di Desa Gunung Sari, Kilo 12, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Nah Tribuners, perlu diketahui bahwasanya Pondok Pesantren ini sudah berdiri kurang lebih 10 tahun, dimulai dari tahun 2016, dan saat ini sudah memiliki kurang lebih 100 santriwan dan santriwati. Pimpinan Pondok Pesantren Fatimah Zahra ini diketahui namanya adalah Abah Jimmy Nasrun. Nah, beliau biasa dipanggil Abah atau guru di Pondok Pesantren ini. Nah, mungkin kita bisa mencoba untuk berkenalan lebih lanjut dengan beliaunya. Hai Tribuners, saat ini saya sudah bersama dengan pengasuh Pondok Pesantren Fatimah Zahra yang bernama Abah Jimmy Nasrun. Nah, mungkin nanti lebih detailnya kita akan coba tanya-tanya kepada beliau terkait latar belakang Pondok Pesantren ini beserta biografi Abah Jimmy Nasrun sendiri. Assalamualaikum Abah Jimmy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih sebelumnya sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk kami berbincang langsung dengan Abah Jimmy ini. Mungkin untuk mengawali ini bisa diceritakan lebih dulu terkait biografi Abah Jimmy ini dari lahir sampai keseharian lah apa kira-kira. Saya di Pondok Pesantren itu biasa dipanggil ya sama santri-santri itu Abah Guru Jimmy Nasrun ya. Saya lahir di Tanjung Selor ya, numpang lahir lah. Tapi kehidupan masa kecil saya itu di Desa Longbelua atau sering juga disebut Bayangkara ya. Nah sekarang aktivitas saya seharian profesi ya, saya salah satu pengajar ya sebagai dosen di Fakultas Sosial Politik Universitas Kaltara. Ya kalau saya secara pribadi itu hidup dulu di hulu Sungai Kayan ya, khususnya di Longbelua masa kecil saya ya. Jadi SD SMP di desa Sungai Kayan ya, di Longbelua, SMA-nya di Tanjung Selor ya. Jadi dalam kehidupan saya di Tanjung Selor itu hidup bersama kakek ya selama 3 tahun, baru melanjutkan ke Samarinda. Dalam proses berpikir membangun Pondok Pesantren Fatimah Zahra ini memang setelah pulang dari merantau lah ya, bahwa di zaman kita itu di tahun 2003 ya, pada saat saya pulang kampung di tahun 2023 itu memang belum ada pondok pesantren ya. Nah sehingga itu juga menjadi pemikiran kita. Seingat saya itu pondok pesantren itu mulai tumbuh itu di 2005 ya, khususnya di Kabupaten Bulungan. Nah kita menginginkan ya, saya menginginkan juga bahwa ada pendidikan berasrama lah di Kabupaten Bulungan, khususnya putri. Jadi Pondok Pesantren Fatimah Zahra ini awalnya sebenarnya Pondok Pesantren Putri Fatimah Zahra. Nah ketua yayasan itu kan istri saya. Kebetulan istri saya ini ya, aktivis PMI ya kan di NU dan pernah mondok di daerah Kutai Kartanegara ya, bersama istri. Nah tapi dalam proses perjalanan ternyata yang masuk ke pondoknya juga ada laki-laki ya. Awalnya pondok pesantren ini ya, pertama kali kita membuka itu santrinya berjumlah 15 orang ya, terbagi sekitar 7 orang itu anak-anak transmigrasi yang baru datang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sebagian dari Sekatak ya. Nah itu awal sekitar tahun 2016 ya, jadi kalau sekarang itu sudah 10 tahun lah. Baik, Mbah Jimmy, mungkin sedikit saya mau bertanya sih, kalau boleh tahu ini Abah Jimmy sebelumnya ini bisa memiliki pondok pesantren ini memang dari keturunan ulama atau memang mencari sendiri untuk masuk ke jalur ulama? Ya kalau dalam proses bicara secara spiritual ya, ya memang memasuki umur mendekati 40 tahun itu memang ada proses pencarian ya, jati diri dan
kami juga banyak belajar ya di beberapa guru-guru di pondok pesantren, baik di Kalimantan Selatan, juga ke Jawa Timur, khususnya di Kota Malang ya. Nah, itu ada salah satu guru ya, Papa Kiai ya, Kiai Sepuh di Kota Malang itu. Salah satunya adalah Kiai Haji Ibnu Sulaiman ya. Nah, beliau itu yang mengarahkan kami ya untuk bisa membangun pondok pesantren di utara ya. Karena pada saat saya itu belajar menuntut ilmu di belajar secara khusus ya. Memang saya tidak belajar secara umum, tapi belajar secara khusus kepada kiai-kiai ya. Dan salah satunya adalah Kiai Ibnu Sulaiman ya. Bagaimana saya itu bisa membangun pondok pesantren di Kabupaten Bulungan. Dulu kita masih ikut Kalimantan Timur ya. Seperti itu. Jadi bisa berdirinya Pondok Pesantren Fatimah Zahra ini memang berangkat dari apa? Jati diri tadi itu ya, mencari jati diri sehingga sampai bermimpi atau bagaimana lah ya. Jadi sampai mendatangi beberapa para masyayikh gitu terkait mau mendirikan pesantren ini. Baik, Pak Jimmy, mungkin bisa diceritakan pengalaman organisasinya waktu masih muda. Mungkin berangkat dari pendidikan dulu lah. Pendidikan formalnya, non formalnya lah. Jadi nanti bisa mengarah ke organisasi, pengalaman organisasi kemahasiswaannya. Ya, saya waktu di Long Belua ya, menempuh pendidikan SD SMP di Long Belua itu ada salah satu guru saya ya. Memang metode proses mengajar dia itu kayak pondok pesantren. Jadi kita diajari ceramah, pidato ya di sana. Konsep dia itu sudah cukup modern ya, dan itu menjadi modal saya ya untuk pada penguatan berorganisasi, pada proses keagamaan. Nama beliau itu Abu Rijal ya. Dan itu masih beraktivitas di Desa Long Belua beliau itu. Nah, setelah saya ke Tanjung Selor ya sebagai aktivitas berorganisasi seperti biasa ya, paling aktif di OSIS, di Pramuka ya, seperti itu, dan aktif juga di organisasi musola mungkinnya, masjid kampus ya, seperti itu. Baik, Mbak Jimmy, mungkin bisa diceritakan lagi terkait bagaimana merintis pondok pesantren ini, kenapa memilih Desa Gunung Sari yang letaknya jauh sekali dari kota kan, kemudian tanahnya ini bagaimana, ataukah membeli atau bagaimana, kemudian fasilitasnya awal itu seperti apa, mungkin bisa sedikit diceritakan ke Tribuners sekalian. Ya, memang kenapa bisa pondok pesantren ini berada di Desa Gunung Sari ya, awalnya itu ada teman ya, sahabat ya, Dinda Hendra itu menghibahkan tanahnya atas nama orang tuanya ya. Itu kebetulan sertifikatnya itu di Desa Gunung Sari. Nah, setelah saya komunikasi dengan aparat desa, nah ternyata lahannya itu jauh, di lahan 2. Nah, sehingga ada salah satu warga untuk menganjurkan bagaimana saya mengajukan ke kepala desa ya untuk minta hibah lahan lah untuk proses pembangunan pondok pesantren. Jadi lahan kita ini adalah hibah desa ya. Nah, kalau sekarang wakaf lah ya, wakaf desa ya. Karena kita urusnya di KUA ya, jadi wakaf. Baik, mungkin Abah Jim bisa sampaikan terkait tadi itu fasilitasnya pertama apa dan santrinya pertama masuk tuh berapa? Nah, ini kan menjadi pertanyaan ini. Kira awal terbukanya pesantren ini tuh berapa santri yang masuk? Kemudian fasilitasnya sampai mana, dari mana saja juga ini santri yang datang pertama ini? Ya, santri kita awal itu memang berasal dari daerah transmigrasi ya, sebagian besar, dan ada sebagian anak-anak kita dari Sekatak ya, yang awal pertama masuk ya. Nah, seiring dengan perjalanan sekian tahun ya, para santri itu datang di berbagai kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara ya, ke sini. Ya, sekarang mungkin ya berjalan 10 tahun ya kurang lebih hampir 100-an santri ya. Baik putra maupun putri, guru-guru yang bermukim di sini ya kurang lebih ada sekitar 12-an orang ya.
ada juga sebagian tinggal di sekitar desa ya. Nah, fasilitas atau lembaga pendidikan kita di sini ada Madin ya, di pondok pesantren. Kalau pendidikan formalnya itu ada SMP dan ada SMA. Ya, jadi sudah meluluskan sekitar 5 angkatan lah kalau untuk SMA ya. Baik, Abah Jimmy selaku pengasuh Pondok Pesantren Fatimah Zahra ini, pandangannya terhadap generasi muda saat ini tuh seperti apa? Mungkin ada pesannya ini disampaikan? Ya, kalau kita melihat hari ini kan generasi muda kita hari ini kan semua fasilitas mereka ada dapat. Nah, tetapi memang yang kita lihat hari ini adalah nilai-nilai spirit ideologis dari generasi muda itu sangat menurun. Ya. Jadi jiwa petarungnya itu masih kurang kita ya. Sehingga kalau kita punya keinginan di pondok ini ya, bukan hanya kita belajar bahasa bangsa-bangsa petarung ya, seperti Cina, Jepang, atau Korea, tapi juga yang paling penting kita itu belajar spirit, etos kerja mereka. Kenapa mereka menjadi bangsa besar ya, karena memang spirit perjuangan mereka luar biasa. Nah, kita ke depan memang berharap pondok ini juga bisa membangun karakter lah generasi muda kita ke depan. Makanya kita sangat berharap besar sekali ya, bagaimana pondok yang di tengah kota ini bisa disupport oleh baik masyarakat maupun pemerintah daerah ya, karena posisinya ini walaupun kesannya jauh tapi posisinya masih di kota Tanjung Selor ya. Baik, mungkin kan tadi sudah dijelaskan dari Abah Jimmy sendiri bahwasanya ini tanahnya ini memang di pinggiran kota ya, dan jarang sekali ada pesantren di sini. Nah, setelah berdirinya Pondok Pesantren Fatimah Zahra ini, bagaimana tanggapan masyarakat melihat atau menilainya? Ya, kalau dari tanggapan dari masyarakat itu ya sangat antusias ya, karena kita juga tidak membatasi bahwa pondok pesantren ini hanya belajar agama, karena kita setiap bulan itu membuka pasar rakyat ya, dan memberi ruang terhadap masyarakat desa ini untuk berjualan di sini ya. Dan yang kedua, memang untuk dunia pendidikan kita juga membuat kawasan ini menjadi arboretum, lembah bambu. Jadi kayu dan buah-buahan hutan Kalimantan itu sudah kita tanam di sini, dan itu menjadi edukasi dan pembelajaran masyarakat di dunia pendidikan di Bulungan. Dan kita juga memang ini lagi mendorong ya, ini sudah berlangsung ya, kampung bahasa Mandarin. Nah, kenapa harus Mandarin? Karena Bulungan kita ini kan berada di kota Tanjung Selor. Karena Kabupaten Bulungan ini kan ada PSN ya, proyek strategis nasional yang ada di KIPI. Jadi kita salah satu pondok yang nanti menguatkan sumber daya manusia kita dalam hal bahasa untuk bisa kerja di KIPI ya, proyek strategis khususnya di Mangkupadi ya, Tanjung Palas Timur. Nah, saya pikir kekuatan bahasa itu juga sangat penunjang untuk anak-anak kita untuk berkarir lebih baik di perusahaan-perusahaan yang investasinya dari Cina. Baik, terima kasih Abah Jimmy sudah berbincang-bincang terkait dari merintis pondok pesantren ini sehingga sekarang menjadi seperti ini, bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dan semoga kisah ini juga dapat tersampaikan ke Tribuners dimanapun berada sehingga termotivasi mungkin mengikuti jejak beliau ini. Dan semoga kisah ini bermanfaat bagi masyarakat dan umat sekalian. Tribuners, demikian wawancara saya dengan pengasuh Pondok Pesantren Fatimah Zahra. Sekian. Allahumma fiq lam kuntarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Tribuners, saya Lutfi melaporkan dari Pondok Pesantren Fatimah Zahra. Allahumma fiq lam kuntarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah.
Pemirsa Tribuners yang berbahagia, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia-Nya, hidayah dan taufiknya, sehingga pada kesempatan yang penuh kebahagiaan ini, insya Allah kita dapat melaksanakan salah satu kegiatan tausiah berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang diwajibkan seseorang untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan dengan umat-umat terdahulu, supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini judul kita adalah manfaat ibadah puasa. Ibadah puasa atau asyam atau as-shaum diartikan oleh ulama adalah al-imsak. Apa itu al-imsak? Menahan. Di puasa diartikan menahan, mampu mengendalikan. Itu arti terlihat daripada ibadah puasa. Kalau kita melihat dari judul yang kita akan bahas dalam tausiah ini adalah manfaat ibadah puasa. Paling tidak ada beberapa hal menjadi manfaat ibadah puasa. Pertama adalah puasa mendidik manusia menjadi manusia jujur, tertib. Kenapa saya katakan jujur, tertib? Dan orang berpuasa itu insya Allah tidak akan berani berbuka sebelum masuk waktu berbuka puasa. Dan insya Allah mereka akan tidak berani lagi makan ketika tiba waktu imsak. Imsak waktu hak untuk menahan makan dan minum. Jadi orang yang betul-betul menghayati, mengamalkan hakikat ibadah puasa itu pasti orangnya jujur, bukan pembohong. Karena hati nuraninya mengatakan bahwa ini sudah tidak boleh makan, maka jangan makan. Sudah harus berbuka, maka harus berbuka. Maka disitulah, karena sifat jujur ini sifat yang dimiliki oleh seorang berpuasa, maka Allah memberikan sesuatu nilai ibadah, nilai pahala yang tertinggi. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? As-shaumu li, puasa itu adalah milikku, kata Allah. Wa ana ajzi bi, saya langsung memberikan pahalanya. Ibadah lain tidak seperti itu. Ibadah sholat, ibadah zakat, haji. Tapi kalau puasa, Allah sendiri akan memberikan pahala langsung kepada yang bersangkutan. Karena yang tahu hakikat puasa, kualitas puasa itu adalah Allah yang bersangkutan. Kenapa? Kalau kita melihat sekarang, kita tidak bisa membedakan mana yang berpuasa dan tidak. Kalau melihat karena loyonya, banyak orang bisa ya mengaktifkan sebagai loyo. Maka itu dikatakan oleh Allah bahwa saya langsung akan memberikan pahala orang yang melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, orang berpuasa pasti tertib, taat aturan, disiplin. Karena terbiasa mengendalikan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama.
tertib disiplin, maka orang berpuasa itu insya Allah tidak akan berani melakukan sesuatu kemaksiatan, apalagi melanggar aturan. Ada yang sering saya lihat ini, sering dipandangi entian orang, dianggap biasa, tapi mungkin itu bisa mengarah kepada perbuatan dosa. Kalau sering kita melihat di perapatan-perapatan, ada namanya lampu merah. Itu lampu merah itu sebagai tanda bahwa orang yang tidak boleh melewati lampu merah sebelum menyala lampu hijau. Ada orang melihat menganggap biasa bahwa seolah itu tidak ada apa-apa itu mengandung kepada perbuatan dosa. Artinya kita melalui sesuatu bukan hak kita. Berarti mengambil haknya orang itu berdosa. Haknya orang lewat kita pakai, itu namanya mengambil dosa. Kadang-kadang orang tidak sadar. Bahkan ada orang bangga melewati lampu merah begitu bangga. Padahal itu dia tidak sadar bahwa itu salah satu perbuatan dosa yang dilakukan. Yang ketiga, orang berpuasa itu memiliki sifat kepedulian, rasa kasih sayang, rasa empati kepada seseorang. Kan dia merasakan bagaimana rasanya kalau kita tidak makan, loyo lesu. Ya. Begitulah makan yang dirasakan orang yang miskin selama tidak pernah makan. Maka ketika merasakan dalam berpuasa ada sifat kasih sayang. Nah, ketika mereka punya kelebihan harta, ada keperluan kepada seseorang untuk berbagai nikmat. Maka orang punya harta ketika sampai ukuran nisab haul, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Paling tidak berinfak, paling tidak bersedekah. Nah, kalau zakat ada aturan tertentu. Karena zakat itu ada tertentu bisa kita keluarkan ketika mencapai nisab haul sesuai tuntunan. Tapi kalau infak tidak ada batasnya. Sedikit banyak tergantung keikhlasan kita. Apalagi sedekah. Sedekah juga tidak tertentu, tidak terbatas nilainya. Bahkan sedekah itu ada tidak berbentuk materi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassamuka fi wajhi akhika sadaqah. Kamu senyum kepada saudaramu itu sedekah. Ya, kalau tidak mampu harta secara finansial, cukup dia senyum kepada seseorang, memperlihatkan rasa senang kepada orang. Oleh karena itu, manusia yang berbahagia. Dan terakhir, maka puasa itu manfaat salah satu adalah mampu mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu dari perbuatan yang dilarang oleh agama, baik perkataan maupun tindakan yang bisa menyakiti orang. Itulah manfaat ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sekalian sehingga ibadah puasa bisa membuat kita menjadi manusia yang dekat kepada Allah, mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begitu megahnya masjid ini, sehingga membuat para jamaah semakin banyak untuk berkunjung ke masjid ini, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuner. Saat ini saya berada di kawasan Palu Barat, Jalan Jailangkara, Kelurahan Baru, Kota Palu. Tepatnya berada di hadapan Mahakarya Arsitektur yang saat ini menjadi ikon baru kebanggaan masyarakat Sulawesi Tengah.
Masjid Raya Baitul Khairat bukan sekedar tempat peribadatan. Masjid ini menjadi simbol kebangkitan, saksi sejarah panjang peradaban Islam di bumi Tadulako. Hari ini kita akan melusuri sisi megah juga historis di balik masjid yang baru saja diresmikan pada 4 Desember 2025 lalu. Untuk itu, yuk ikuti keseruan kami. Tribuners, jika kita menilik ke belakang, perjalanan berdirinya bangunan ini mendapatkan sejarah yang cukup panjang. Bermula dari gagasan Masjid Agung Darussalam pada tahun 1978 silam, berdirinya bangunan ini sempat menjadi penantian yang cukup lama. Namun berkat komitmen dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga dukungan dari masyarakat, terobosan besar diciptakan untuk mendirikan bangunan yang tidak hanya estetis, namun juga mumpuni untuk kejadian gempa bumi. Dan ini merupakan tolak ukur atau juga menjadi saksi kebangkitan masyarakat Kota Palu setelah bencana 2018 silam. Setiap detil bangunan ini syarat akan makna filosofis. Terdapat 99 ornamen jendela yang mempresentasikan Asmaul Husna, serta menara kembar setinggi 66,66 meter yang merujuk pada jumlah ayat dalam Al-Quran. Dengan anggaran mencapai 376 miliar rupiah, masjid ini didesain untuk menampung hingga 10.000 jamaah. Struktur ini bukan sekedar pencapaian biasa, melainkan representasi kemajuan seni bina modern yang berhasil memadukan nilai estetika dengan skala bangunan yang luar biasa megah. Pencapaian ini menjadi simbol kemuliaan dan dedikasi dalam menghadirkan tempat ibadah yang tidak hanya fungsional, tetapi juga menjadi ikon sejarah yang akan dikenang lintas generasi. Kini, di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, masyarakat dapat menikmati suasana ngabuburit yang asri di area pelataran masjid. Tribuners bisa berkeliling mengagumi kemegahan 99 ornamen Asmaul Husna atau sekedar bersuah foto dengan latar belakang jam raksasa yang ikonik. Setiap sudutnya sangat instagramable, namun tetap hikmat. Area pelantaran yang luas dan asri menjadi spot favorit keluarga untuk menunggu waktu berbuka puasa. Angin sepoi dari Teluk Palu menambah kenyamanan saat bersantai di sini. Bagi yang ingin lebih khusyuk, perpustakaan masjid dan ruang utama yang sejuk sangat mendukung untuk tadarus Al-Quran atau mengikuti kajian menjelang azan maghrib. Eksistensi Masjid Raya Baitul Khairat membuktikan bahwa melalui sinergi dan keteguhan, kita mampu membangun peradaban yang kokoh. Semoga kemegahan masjid ini selaras dengan penguatan nilai-nilai spiritual dan ukhuwah kita semua. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Hafidz Saleh. Asal saya dari Kabupaten Banggai, tepatnya di Luwuk, Sulawesi Tengah. Jadi kesan-pesannya setelah dibangunnya Masjid Baitul Khairat ini atau yang kita kenal dengan Masjid Raya, ya, begitu sangat menyenangkan atau tenang kita ketika kita melaksanakan sholat di sini karena begitu megahnya masjid ini, sehingga membuat para jamaah semakin banyak untuk berkunjung ke masjid ini. Seperti itu. Tribuners, di bulan Ramadan 2026 ini, masjid ini menjadi pusat sosial dan tentunya selama bulan Ramadan ini bisa menjadi tempat ngabuburit asyik untuk menunggu waktu berbuka puasa bersama keluarga dan juga teman. Untuk itu, saya Nurul Aida mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Tribunpalu.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Saat azan maghrib bergema, suasana hangat penuh syukur menyelimuti setiap sudut pelataran. Setelah membatalkan puasa dengan kuliner khas lokal,
Satu persatu jamaah melangkah pasti menuju ruang utama. Keindahan Masjid Baitul Khairat justru semakin terpancar saat senja berganti malam. Lampu-lampu hias yang berpijar keemasan menyinari kubah dan menara, menciptakan pantulan indah di permukaan air Teluk Palu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap menjaga ibadah puasa di bulan suci Ramadan kali ini. Dan tentunya menantikan waktu berbuka puasa kembali lagi bersama saya Ilu dalam program Syiar Ramadan hanya di Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Tema kita pada hari ini merupakan terkait dengan seperti apa 4 amalan utama dalam bulan suci Ramadan, dan untuk itu kita akan membahas tema menarik ini bersama dengan Bapak Ustadz yang sudah hadir bersama kita pada hari ini. Ada Bapak Kiai Haji Sabarudin LC di sore hari ini menemani kita, dan kita sapa terlebih dahulu Bapak Ustadz pada sore hari ini. Selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin seperti apa kabarnya di sore hari ini? Iya, alhamdulillah ya, meskipun dalam kondisi berpuasa tetap ya semangat ya keimanan itu, dan semangat berpuasa harus ya tetap kita terjaga. tingkatkan. Ya, betul sekali, dan juga tentunya masih sejauh ini masih lancar ibadah puasanya Pak? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Nah, ini tema kita pada hari ini adalah seperti apa 4 amalan utama dalam bulan suci Ramadan. Mungkin dapat dijelaskan dari yang pertama itu terkait dengan kualitas salat kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, Tribuners yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, terkait dengan amal kebaikan yang kita lakukan, ya tentunya ya masuk bulan suci Ramadan itu ya bagaimana kita ya senantiasa memperbanyak ya amal kebaikan di bulan suci Ramadan. Ya banyak amalan-amalan, ya paling tidak itu ada 4 ya, ada 4. Nah, kenapa amalan ini penting? Karena inilah yang akan mengisi hari-hari di bulan suci Ramadan. Nah, ini menunjukkan bahwa itu ada kesinambungan dengan pembahasan sebelumnya. Bahwa memang di bulan suci Ramadan ini bukan bulan ritual belaka, akan tetapi itu adalah spiritualitas. Di antaranya adalah meningkatkan kualitas ibadah sholat. Nah, ini yang pertama. Nah, sholat ini yang kita lakukan, ya tentunya di bulan suci Ramadan, ya bukan hanya sholat wajib. Ya karena sholat wajib ini itu ditemukan juga di luar bulan suci Ramadan. Nah, jadi kalau sholat 5 waktu itu sudah kita temukan di luar bulan suci Ramadan. Akan tetapi di dalam bulan suci Ramadan itu harus ya paling tidak kita ada kurikulum ya yang berkaitan dengan sholat. Ya, kalau kita melihat ya secara umum ini yang paling standar, itu kita bisa melakukan sholat 40 rakaat. Ya pasti Tribuners mengatakan, wah itu sangat banyak itu. Tapi kalau kita petakan, oh ternyata sudah sebenarnya kita lakukan. Nah, kalau kita hitung, ya sholat wajib, itu kan 17 rakaat. Ya. Ditambah dengan sholat tarawih plus witir 11 rakaat. Nah, jadi kalau kita hitung-hitung itu sudah menghampiri 40 rakaat. Ya. Sehingga sholat ini kalau kita bisa petakan itu, kita bisa maksimalkan ibadah sholat kita.
Ya, mulai dari sholat wajib sudah 17 rakaat. Kemudian di malam hari, ya di malam hari kita ada namanya qiyamul lail. Dan qiyamul lail ini, ya sholat tarawih itu hanya bisa didapatkan di bulan suci Ramadan. Nah, ada yang melakukan 8 rakaat plus 3 rakaat, 11 rakaat. Ada juga yang melakukan 20 rakaat tarawih plus 3 rakaat witir. Nah, itu ulama berbeda pendapat. Nah, tidak ada yang salah, semua benar. Ya, yang tidak benar itu yang tidak melakukan. Ya. Nah, kemudian di malam hari kita bisa bangun untuk melakukan sholat tahajud. Ya. Sebelum sahur kita melakukan sholat tahajud. Kemudian kita sempurnakan juga adalah rawatib. Rawatib ini adalah qabliyah ba'diyah. Ya, paling tidak itu ada 12 rakaat. Di antaranya adalah 2 rakaat sebelum subuh. Nah, jadi kalau kita menghitung sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, kemudian duhur 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah zuhur. Nah, kemudian asar, maghrib, ada isya. 2 rakaat ya setelah isya dan sebelum isya, dan 2 rakaat setelah maghrib. Itu namanya sholat sunnah rawatib, 12 rakaat. Nah, ada dua tempat yang ini bukan rawatib. Ya, artinya bahwa ya yang ingin melakukan silakan, yang tidak melakukan tidak menjadi masalah. Yang mana itu 2 rakaat sebelum asar dan 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, kalau ini kita maksimalkan sunnah-sunnahnya, maka insya Allah bisa memaksimalkan ibadah sholat kita di dalam bulan suci Ramadan. Nah, ketika di subuh hari itu lagi ada sholat. Ketika terbit fajar, disebut dengan sholat isyraq. Nah, isyraq itu adalah duha yang pertama, karena duha itu ada tiga waktu. Duha yang pertama itu ketika terbit fajar disebut dengan sholat isyraq. Ya, pahalanya itu luar biasa. Nah, kalau tidak sempat dilakukan di masjid, maka bagi jamaah Tribuners wanita bisa dilakukan di rumah. Nah, setelah sholat subuh itu tidak meninggalkan tempat dulu sampai terbit fajar, kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat. Namanya sholat sunnah isyraq. Apa pahalanya? Pahalanya kata Rasulullah, mendapatkan pahala haji dan umroh taman. Artinya pahala haji dan umroh sempurna. Ya, pahalanya. Nah, setelah itu kita melakukan lagi pada pukul 8 sampai pukul 9. Itu duha yang pertama. Nah, kita lakukan 2 rakaat. Kalau kita lakukan ini, berarti kita bersedekah 340 persendian yang ada dalam tubuh kita. Nah, jadi Tribuners yang mungkin merasa pegal, ya capek, perbanyak lakukan sholat duha. Yang kedua, pada pukul 8 sampai pukul 9, karena ketika kita melakukan ini, seakan-akan kita bersedekah kepada persendian kita, 340 persendian yang ada dalam tubuh kita, kita sedekahkan pada hari itu. Kemudian duha yang terakhir, yaitu pada pukul 10 sampai pukul 11. Ya, kita lakukan 2 sampai 8 rakaat kalau bisa. Ya, apa keistimewaannya? Siapa yang merutinkan itu, maka akan dimudahkan untuk datang rezekinya. Nah, karena kita, ya dalam kehidupan itu Allah sudah tentukan rezeki kita. Cuma yang kadang sulit itu adalah cara mendapatkannya. Allah mudahkan bagi orang yang melakukan. Nah, kalau kita maksimalkan seperti itu, maka insya Allah di bulan suci Ramadan, kualitas ibadah sholat itu bisa lebih maksimal dibandingkan di luar bulan suci Ramadan, apalagi dilakukan dengan berjamaah. Coba kita lihat. Motivasi ibadah di dalam bulan suci Ramadan itu luar biasa. Mungkin Tribuners ada yang menyimpan sajadah, ya booking tempat. Pas sholat maghrib, datang ke masjid, untuk apa? Dia booking tempat sajadah. Nah, pertanyaannya, apakah dia booking tempat sajadahnya diletakkan di saf yang pertama untuk mengejar sholat isya atau mengejar tarawih? Ya, tentu jawabannya adalah untuk tarawih, karena tidak didapatkan kalau di luar bulan suci Ramadan. Nah, jarang orang booking tempat itu kalau di luar bulan suci Ramadan, tapi booking tempatnya di dalam bulan suci Ramadan. Berarti mengejarnya itu bukan mengejar sholat wajib, tapi mengejar sholat tarawih.
berarti luar biasa. Kalau motivasi seperti ini, yang sunnah saja luar biasa kita kejar, apalagi yang wajib. Nah, jadi ini yang pertama, yaitu memaksimalkan kualitas ibadah sholat di dalam bulan suci Ramadan. Iya, baik. Selain itu juga ada yang namanya tilawah Al-Quran, begitu ya Pak Ustadz. Mungkin seperti apa dalam bulan suci Ramadan ini untuk tilawah Al-Quran yang harus kita lakukan? Ya, nah ini tentunya berkaitan dengan tilawah, ya, bukan qiraah. Ya, apa bedanya qiraah dengan tilawah? Kalau qiraah sekedar membaca. Ya, jadi di bulan suci Ramadan ini, ya, di samping kita membaca ya Al-Quran, tapi lebih daripada itu harus tilawah. Ya, apa tilawah Al-Quran itu adalah bagaimana senantiasa kita bertaklim. Ya, makanya setelah Assalamualaikum, Assalamualaikum, jangan langsung lompat. Tapi kalau ada taklim, usahakan didengar terlebih dahulu. Ya, karena tentunya ya awalnya itu memang bacaan. Ya, kita membaca Al-Quran dan luar biasa. Ya, bagi orang yang membaca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan, itu pahalanya luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan, ya, tidak dikatakan alif lam mim, yaitu di awal surah Al-Baqarah itu alif lam mim itu satu pahala. Akan tetapi, ya, alif satu huruf, ya, jadi tidak dikatakan alif lam itu satu huruf. Tapi alif satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Dan setiap satu huruf itu 10 kebaikan. Jadi kalau kita membaca alif lam mim, itu sudah 30 kebaikan. Dan saya yakin tidak ada orang yang membaca Al-Quran hanya satu huruf. Tidak ada. Oh ya, kalau begitu Ustaz, ya cukup satu huruf lumayan 10 pahala. Jadi hanya dia baca nun, nun, nun. Itu sudah 3 kali, berarti 30 pahala. Tidak ada. Al-Fatihah saja kita baca, itu luar biasa. Itu sudah ratusan pahala. Bagaimana orang yang rutinkan membaca Al-Fatihah saja itu yang kita baca sudah berapa kali. Di sholat wajib saja sudah 17 kali, karena 17 rakaat. Di sholat sunnah, itu juga kita baca setiap rakaat ada Al-Fatihahnya. Jadi kalau dikali itu bacaan Al-Quran di bulan suci Ramadan, bisa dipastikan kalau dari segi pahala itu sudah ribuan, ya ratusan ribu itu pahala. Tapi yang kita tingkatkan di bulan suci Ramadan itu bukan hanya bacaan. Nah, tadi disampaikan oleh host kita bahwa itu tilawah. Apa itu tilawah? Yaitu mengkaji Al-Quran. Paling tidak itu terjemahan Al-Quran itu kita baca. Nah, orang-orang yang senantiasa mengkaji Al-Quran, mentadabburi Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan, itu memiliki banyak keistimewaan. Yang pertama adalah wa ghasyiyat alaihimur rahmah. Allah menurunkan rahmah. Ya, jadi orang yang senantiasa tilawah di bulan suci Ramadan, insya Allah Allah akan menurunkan rahmanya. Ya, dia bertutur kata yang baik. Dia tidak suka marah. Kenapa? Karena rahmannya Allah turun kepadanya. Yang kedua, orang yang senantiasa tilawah itu adalah anzalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan. Jadi orang yang senantiasa tilawah di bulan suci Ramadan, insya Allah kalau ada orang yang bertikai dalam keluarga, ketika dia tilawah di bulan suci Ramadan, pertikaian itu dihilangkan oleh Allah. Kenapa? Dimasukkan dalam dirinya as-sakinah, ketenangan. Kalau dia tenang, insya Allah. Ya, karena biasa orang bertikai itu kalau dua arah. Ya, kalau satu arah, namanya ya moro-moro. Ya, tapi kalau dua arah itu orang bertikai. Jadi kalau ada orang yang suka mengumpat ini, tapi karena dia rajin tilawah di bulan suci Ramadan, maka tentunya Allah akan menurunkan ketenangan dalam batinnya, sehingga meskipun ada orang yang mengajak untuk berantem, dia mengatakan ini shaim, saya berpuasa. Maka orang yang senantiasa tilawah di bulan suci Ramadan itu juga diturunkan sakinah, ketenangan dalam kalbunya, sehingga di bulan suci Ramadan bukan hanya sekedar qiraah. Qiraatul Quran itu sudah biasa, bahkan dilakukan anak-anak kita di TPA, mungkin Tribuners juga di sekolahnya dan sebagainya, mungkin di kantor. Akan tetapi lebih daripada itu,
adalah bagaimana tilawatil Quran. Apa artinya tilawat Quran? Bagaimana memahami Al-Quran, dan pahalanya sangat luar biasa. Mulai dari belajar terjemahannya, mendengarkan kajian. Karena kalau ada kajian, itu kalau bukan Al-Quran, Al-Hadis. Seperti kegiatan kita Syiar Ramadan, tentunya apa yang dibahas? Al-Quran yang dibahas. Apa yang dibahas? Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pesan-pesan daripada ulama. Jadi ini yang kedua, setelah yang pertama tadi meningkatkan kualitas sholat kita, yang kedua adalah tilawatil Quran. Iya, baik, dan juga ada sedekah dan iftar. Mungkin boleh sekalian dijelaskan Pak Ustadz supaya kita lebih menambah wawasan kita lagi, silakan. Ya. Nah, yang ketiga adalah sedekah. Ya, sedekah di bulan suci Ramadan ini, ya tentunya kalau kita melihat Rasulullah SAW itu memiliki pribadi yang suka berbagi. Ya, suka berbagi. Akan tetapi ajwa dan nas, tapi paling sering dilakukan Rasulullah itu adalah di bulan suci Ramadan. Nah, maka kita sebagai umatnya itu bisa merealisasikan yang namanya sedekah, khususnya di bulan suci Ramadan. Nah, bersedekah itu dimulai dari siapa? Nah, bersedekah itu ada alurnya. Ya, yang pertama adalah wabil walidain, itu kepada orang tua. Wal aqrabin. Jadi sedekah yang terbaik itu adalah kepada kedua orang tua. Nah, tentunya kalau seorang suami kepada istrinya namanya nafkah. Nah, tapi kalau ada bonus namanya sedekah. Nah, tapi kalau kita melihat urutannya itu adalah kepada orang tua terlebih dahulu. Kadang ada orang yang melakukan buka puasa bersama, mengundang panti asuhan dan sebagainya. Akan tetapi dia melupakan ke orang tuanya. Nah, konsep sedekah itu terlebih dahulu adalah harus kedua orang tua. Setelah kita mengirimkan orang tua, kemudian yang kedua adalah wal aqrabin, kerabat terdekat. Nah, jadi jangan ya mengeluarkan hal yang banyak kepada orang lain sementara kita melupakan orang dalam, orang yang terdekat dari kita. Nanti setelah wal aqrabin, nah, kemudian baru wal yatama wal masakin. Nah, jadi ada konsepnya. Nah, konsep sedekah ini di bulan suci Ramadan karena kita melihat memang luar biasa di bulan suci Ramadan antusias untuk bersedekah. Akan tetapi yang paling terpenting adalah ketika kita bersedekah ada skala prioritas. Ya, orang tua, kemudian kerabat, ya mungkin saudara yang tidak mampu, kemudian baru fakir dan miskin. Nah, kenapa penting ya untuk kita melakukan ibadah sedekah khususnya di bulan suci Ramadan? Karena di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya. Jadi kalau kita ya bersedekah itu luar biasa, itu dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ya baru bisa dinikmati harta yang dititipkan oleh Allah itu kalau kita bersedekah. Ya, kalau saya ibaratkan ini, ya kita kan senang, ya Tribuners ini pasti senang yang makan ikan bandeng, ikan bolu, ikan cakalang. Baru bisa dinikmati kalau dibuang tulangnya. Jadi tidak ada orang yang makan ikan bolu atau ikan bandeng itu dengan tulangnya, kecuali kalau di presto. Ya, tapi kalau tidak mesti tulangnya itu dibuang, itu baru bisa dinikmati. Kecuali ada yang mengatakan, Ustadz, ada juga ikan itu, meskipun tidak dibuang tulangnya, enak dimakan. Ikan api itu ikan mairo, ikan teri. Nah, saya mengatakan kalau memang rezeki kita sekecil ikan teri, tidak perlu dikeluarkan infak, zakat, dan sedekahnya. Tapi kalau rezeki kita sudah sebesar ikan bandeng, maka harus dikeluarkan yang dinamakan dengan sedekah. Nah, karena sedekah ini tentunya banyak manfaatnya, dan insya Allah akan ada pembahasan khusus tentang keutamaan bersedekah. Kemudian terakhir adalah memberi makan buka puasa. Ini juga memunculkan atau menimbulkan rasa empati. Ya, kita merasa lapar, merasakan bagaimana orang lain merasakan yang namanya lapar, bagaimana orang lain butuh kepada kita, maka dengan jalan itu memberikan buka puasa, maka insya Allah
itu akan menumbuhkan rasa empati terhadap saudara kita. Nah, buka puasa ini, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka akan diberikan pahala puasa tanpa mengurangi pahala orang yang diberikan buka puasa. Jadi luar biasa. Meskipun kata Rasulullah, ya, kue yang dikeluarkan atau makanan yang diberikan meskipun hanya itu satu kurma. Ya, bayangkan satu kurma yang kita berikan kepada orang yang berbuka, orang yang berpuasa ketika berbuka, itu pahalanya sama pahalanya dengan orang yang berpuasa. Nah, bagaimana kalau kita berikan 30 orang, maka pada hari itu kita mendapatkan pahala puasa 30. Ya, bagaimana kalau rutin kita lakukan tiap hari. Maka ada tradisi di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, itu adalah di kompleks-kompleks itu atau di perumahan warga dan sebagainya, itu ada jadwal buka puasa. Nah, jadi dijadwal blok A atas nama ini, atas nama ini, atas nama ini, ya dijadwalkan. Itulah cara panitia amalia Ramadan, bagaimana kita bersama-sama untuk senantiasa mendapatkan kebaikan, memberikan buka puasa. Ada yang memfasilitasi kita untuk mendapatkan pahala buka puasa. Meskipun hanya sebiji kurma, kata Rasulullah SAW, maka akan mendapatkan pahala yang cukup besar bagi orang-orang yang memberikan amalan, di antaranya adalah memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa. Ya, baik. Jadi itu ada 4 yang mesti kita lakukan dan juga kita jaga selama bulan suci Ramadan. Tentunya juga yang pertama tadi terkait dengan memperbaiki kualitas sholat, kemudian tidak hanya semangat untuk berebut atau booking tempat untuk tarawih, tapi sholat yang lainnya juga tetap harus semangat dan juga bisa tetap konsisten untuk dijaga. Kemudian juga teman-teman bisa nantinya tilawah Al-Quran bukan hanya sekadar dibaca ya Pak Ustadz ya, tapi juga kita bisa bertilawah, kemudian melakukan sedekah dengan skala prioritas. Boleh dengan orang-orang di sekitar kita dulu, keluarga yang ada di sekitar kita, baru kepada fakir dan juga miskin. Kemudian terakhir adalah memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, meskipun hanya sebiji kurma, tapi kita sudah mendapatkan pahala yang luar biasa pada bulan suci Ramadan kali ini. Dan semoga hal ini bisa kita amalkan bersama-sama selama bulan suci Ramadan untuk juga tetap meningkatkan kualitas iman dan juga kita bisa semangat untuk beribadah selama bulan suci Ramadan kali ini. Dan tentunya terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga untuk saksikan berbagai program menarik lainnya, tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ludevi Sania dan Pak Ustadz pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya waktu di Long Belua ya, menempuh pendidikan SD SMP di Long Belua itu, ada salah satu guru saya ya, memang metode proses mengajar dia itu kayak pondok pesantren. Jadi kita diajari ceramah, pidato ya di sana. Konsep dia itu sudah cukup modern ya, dan itu menjadi modal saya ya untuk pada penguatan berorganisasi, pada proses keagamaan. Kiai Haji Ibnu Sulaiman ya. Nah, beliau itu yang mengarahkan kami ya untuk bisa membangun pondok pesantren di utara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners dimanapun kalian berada, saya Lutfi. Nah, saat ini saya sudah berada di Pondok Pesantren Fatimah Zahra yang beralamat di Desa Gunung Sari, Kilo 12, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Nah, Tribuners perlu diketahui bahwasanya pondok pesantren ini sudah berdiri kurang lebih 10 tahun, dimulai dari tahun 2016, dan saat ini sudah memiliki kurang lebih 100 santriwan dan santriwati. Pimpinan pondok pesantren Fatimah Zahra ini diketahui namanya adalah Abah Jimmy Nasrun. Nah, beliau biasa dipanggil Abah atau guru di pondok pesantren ini. Nah, mungkin kita bisa mencoba untuk berkenalan lebih lanjut dengan beliaunya.
Hai Tribuners, saat ini saya sudah bersama dengan pengasuh Pondok Pesantren Fatimah Zahra yang bernama Abah Jimmy Nasrun. Nah, mungkin nanti lebih detailnya kita akan coba tanya-tanya kepada beliau terkait latar belakang Pondok Pesantren ini beserta biografi Abah Jimmy Nasrun sendiri. Assalamualaikum Abah Jimmy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih sebelumnya sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk kami berbincang langsung dengan Abah Jimmy ini. Mungkin untuk mengawali ini bisa diceritakan lebih dulu terkait biografi Abah Jimmy ini dari lahir sampai keseharian lah apa kira-kira. Saya di pondok pesantren itu biasa dipanggil ya sama santri-santri itu Abah Guru Jimmy Nasrun ya. Saya lahir di Tanjung Selor, ya, numpang lahir lah. Tapi kehidupan masa kecil saya itu di Desa Longbelua atau sering juga disebut Bayangkara, ya. Nah, sekarang aktivitas saya seharian profesi ya. Saya salah satu pengajar ya sebagai dosen di Fakultas Sosial Politik Universitas Kaltara. Ya, kalau saya secara pribadi itu hidup dulu di hulu Sungai Kayan ya. Khususnya di Longbelua masa kecil saya ya. Jadi SD SMP di desa Sungai Kayan ya, di Longbelua, SMA-nya di Tanjung Selor ya. Jadi dalam kehidupan saya di Tanjung Selor itu hidup bersama kakek ya. Selama 3 tahun baru melanjutkan ke Samarinda. Dalam proses berpikir membangun Pondok Pesantren Fatimah Zahra ini memang setelah pulang dari merantau lah ya, bahwa di zaman kita itu di tahun 2003 ya, pada saat saya pulang kampung di tahun 2023 itu memang belum ada pondok pesantren ya. Nah, sehingga itu juga menjadi pemikiran kita. Seingat saya itu pondok pesantren itu mulai tumbuh itu di 2005 ya, khususnya di Kabupaten Bulungan. Nah, kita menginginkan ya, saya menginginkan juga bahwa ada pendidikan berasrama lah di Kabupaten Bulungan, khususnya putri. Jadi Pondok Pesantren Fatimah Zahra ini awalnya sebenarnya Pondok Pesantren Putri Fatimah Zahra. Nah, ketua yayasan itu kan istri saya. Kebetulan istri saya ini ya, aktivis PMI ya kan di NU dan pernah mondok di daerah Kutai Kartanegara ya. Nah, bersama istri. Nah, tapi dalam proses perjalanan ternyata yang masuk ke pondoknya juga ada laki-laki ya. Awalnya pondok pesantren ini ya, pertama kali kita membuka itu santrinya berjumlah 15 orang ya, terbagi sekitar 7 orang itu anak-anak transmigrasi yang baru datang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sebagian dari Sekatak ya. Nah, itu awal sekitar tahun 2016 ya, jadi kalau sekarang itu sudah 10 tahun lah. Baik, Mbah Jimmy, mungkin sedikit saya mau bertanya sih, kalau boleh tahu ini Abah Jimmy sebelumnya ini bisa memiliki pondok pesantren ini memang dari keturunan ulama atau memang mencari sendiri untuk masuk ke jalur ulama? Ya, kalau dalam proses bicara secara spiritual ya, ya memang memasuki umur mendekati 40 tahun itu memang ada proses pencarian ya, jati diri, dan kami juga banyak belajar ya di beberapa guru-guru di pondok pesantren, baik di Kalimantan Selatan, juga ke Jawa Timur, khususnya di Kota Malang ya. Nah, itu ada salah satu guru ya, Bapak Kiai ya, Kiai Sepuh di Kota Malang itu. Salah satunya adalah Kiai Haji Ibnu Sulaiman ya. Nah, beliau itu yang mengarahkan kami ya untuk bisa membangun pondok pesantren di utara ya. Karena pada saat saya itu belajar menuntut ilmu belajar secara khusus ya. Memang saya tidak belajar secara umum, tapi belajar secara khusus kepada kiai-kiai ya. Dan salah satunya adalah Kiai Ibnu Sulaiman ya,
bagaimana saya itu bisa membangun pondok pesantren di Kabupaten Bulungan. Dulu kita masih ikut Kalimantan Timur ya, seperti itu. Jadi bisa berdirinya Pondok Pesantren Fatimah Zahra ini memang berangkat dari apa? Jati diri tadi itu ya, mencari jati diri sehingga sampai bermimpi atau bagaimana lah ya. Jadi sampai mendatangi beberapa para masyayikh gitu terkait mau mendirikan pesantren ini. Baik Pak Jimmy, mungkin bisa diceritakan pengalaman organisasinya waktu masih muda. Mungkin berangkat dari pendidikan dulu lah, pendidikan formalnya, non formalnya lah. Jadi nanti bisa mengarah ke organisasi, pengalaman organisasi kemahasiswaannya. Ya, saya waktu di Long Belua ya, menempuh pendidikan SD SMP di Long Belua itu ada salah satu guru saya ya. Memang metode proses mengajar dia itu kayak pondok pesantren. Jadi kita diajari ceramah, pidato ya di sana. Konsep dia itu sudah cukup modern ya. Dan itu menjadi modal saya ya untuk pada penguatan berorganisasi, pada proses keagamaan. Nama beliau itu Abu Rijal ya. Dan itu masih beraktivitas di Desa Long Belua, beliau itu. Nah, setelah saya ke Tanjung Selor ya sebagai aktivitas berorganisasi seperti biasa ya, paling aktif di OSIS, di Pramuka ya, seperti itu. Dan aktif juga di organisasi musola mungkinnya, masjid kampus ya, seperti itu. Baik, Mbak Jimmy, mungkin bisa diceritakan lagi terkait bagaimana merintis pondok pesantren ini, kenapa memilih Desa Gunung Sari yang letaknya jauh sekali dari kota kan, kemudian tanahnya ini bagaimana, ataukah membeli atau bagaimana, kemudian fasilitasnya awal itu seperti apa, mungkin bisa sedikit diceritakan ke Tribuners sekalian. Ya, memang kenapa bisa pondok pesantren ini berada di Desa Gunung Sari ya, awalnya itu ada teman ya, sahabat ya, Dinda Hendra itu menghibahkan tanahnya atas nama orang tuanya ya. Itu kebetulan sertifikatnya itu di Desa Gunung Sari. Nah, setelah saya komunikasi dengan aparat desa, nah ternyata lahannya itu jauh, di lahan 2. Nah, sehingga ada salah satu warga untuk menganjurkan bagaimana saya mengajukan ke kepala desa ya untuk minta hibah lahan lah untuk proses pembangunan pondok pesantren. Jadi lahan kita ini adalah hibah desa ya. Nah, kalau sekarang wakaf lah ya, wakaf desa ya, karena kita urusnya di KUA ya, jadi wakaf. Baik, mungkin Abah Jim bisa sampaikan terkait tadi itu fasilitasnya pertama apa dan santrinya pertama masuk tuh berapa. Nah, ini kan menjadi pertanyaan ini. Kira awal terbukanya pesantren ini tuh berapa santri yang masuk, kemudian fasilitasnya sampai mana, dari mana saja juga ini santri yang datang pertama ini? Ya, santri kita awal itu memang berasal dari daerah transmigrasi ya, sebagian besar, dan ada sebagian anak-anak kita dari Sekatak ya, yang awal pertama masuk ya. Nah, seiring dengan perjalanan sekian tahun ya, para santri itu datang di berbagai kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara ya, ke sini. Ya, sekarang mungkin ya berjalan 10 tahun ya kurang lebih hampir 100-an santri ya. Baik putra maupun putri, guru-guru yang bermukim di sini ya kurang lebih ada sekitar 12-an orang ya. Ada juga sebagian tinggal di sekitar desa ya. Nah, fasilitas atau lembaga pendidikan kita di sini ada Madin ya, di pondok pesantren. Kalau pendidikan formalnya itu ada SMP dan ada SMA ya, jadi sudah meluluskan sekitar 5 angkatan lah kalau untuk SMA ya. Baik, Abah Jimmy selaku pengasuh pondok pesantren Fatimah Zahra ini, pandangannya terhadap generasi muda saat ini itu seperti apa? Mungkin ada pesannya ini disampaikan? Ya, kalau kita melihat hari ini kan generasi muda kita hari ini kan semua fasilitas mereka ada dapat. Nah, tetapi memang yang kita lihat hari ini adalah nilai-nilai spirit ideologis dari generasi muda itu sangat menurun. Jadi jiwa petarungnya itu masih kurang kita ya. Sehingga kalau
kita punya keinginan di pondok ini ya, bukan hanya kita belajar bahasa bangsa-bangsa petarung ya, seperti Cina, Jepang, atau Korea, tapi juga yang paling penting kita itu belajar spirit, etos kerja mereka. Kenapa mereka menjadi bangsa besar ya, karena memang spirit perjuangan mereka luar biasa. Nah, kita ke depan memang berharap pondok ini juga bisa membangun karakter lah generasi muda kita ke depan. Makanya kita sangat berharap besar sekali ya, bagaimana pondok yang di tengah kota ini bisa disupport oleh baik masyarakat maupun pemerintah daerah ya. Karena posisinya ini walaupun kesannya jauh, tapi posisinya masih di kota Tanjung Selor ya. Baik, mungkin kan tadi sudah dijelaskan dari Abah Jimmy sendiri bahwasanya ini tanahnya ini memang di pinggiran kota ya, dan jarang sekali ada pesantren di sini. Nah, setelah berdirinya Pondok Pesantren Fatimah Zahra ini, bagaimana tanggapan masyarakat melihat atau menilainya? Ya, kalau dari tanggapan dari masyarakat itu ya sangat antusias ya, karena kita juga tidak membatasi bahwa pondok pesantren ini hanya belajar agama, karena kita setiap bulan itu membuka pasar rakyat ya, dan memberi ruang terhadap masyarakat desa ini untuk berjualan di sini ya. Dan yang kedua, memang untuk dunia pendidikan kita juga membuat kawasan ini menjadi arboretum lembah bambu. Jadi kayu dan buah-buahan hutan Kalimantan itu sudah kita tanam di sini, dan itu menjadi edukasi dan pembelajaran masyarakat di dunia pendidikan di Bulungan. Dan kita juga memang ini lagi mendorong ya, ini sudah berlangsung ya, kampung bahasa Mandarin. Nah, kenapa harus Mandarin? Karena Bulungan kita ini kan berada di kota Tanjung Selor. Karena Kabupaten Bulungan ini kan ada PSN ya, Proyek Strategis Nasional yang ada di KIPI. Jadi kita salah satu pondok yang nanti menguatkan sumber daya manusia kita dalam hal bahasa untuk bisa kerja di KIPI ya, proyek strategis khususnya di Mangkupadi ya, Tanjung Palas Timur. Nah, saya pikir kekuatan bahasa itu juga sangat penunjang untuk anak-anak kita untuk berkarir lebih baik di perusahaan-perusahaan yang investasinya dari Cina. Baik, terima kasih Abah Jimmy sudah berbincang-bincang terkait dari merintis pondok pesantren ini sehingga sekarang menjadi seperti ini, bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dan semoga kisah ini juga dapat tersampaikan ke Tribuners dimanapun berada sehingga termotivasi mungkin mengikuti jejak beliau ini. Dan semoga kisah ini bermanfaat bagi masyarakat dan umat sekalian. Tribuners, demikian wawancara saya dengan pengasuh Pondok Pesantren Fatimah Zahra. Sekian. Allahumma fiq lam kunturik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Tribuners, saya Lutfi melaporkan dari Pondok Pesantren Fatimah Zahra. Allahumma fiq lam kunturik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pemirsa Tribuners yang berbahagia, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia-Nya, hidayah dan taufiknya, sehingga pada kesempatan yang penuh kebahagiaan ini, insya Allah kita dapat melaksanakan salah satu kegiatan tausiah berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang diwajibkan seseorang untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah menjelaskan,
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan dengan umat-umat terdahulu, supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini judul kita adalah manfaat ibadah puasa. Ibadah puasa atau asyam atau as-shaum diartikan oleh ulama adalah al-imsak. Apa itu al-imsak? Menahan. Di puasa diartikan menahan, mampu mengendalikan. Itu arti terlihat daripada ibadah puasa. Nah, kalau kita melihat dari judul yang kita akan bahas dalam tausiah ini adalah manfaat ibadah puasa. Paling tidak ada beberapa hal menjadi manfaat ibadah puasa kita. Pertama adalah puasa mendidik manusia menjadi manusia jujur, tertib. Kenapa saya katakan jujur, tertib? Kan orang berpuasa itu insya Allah tidak akan berani berbuka sebelum masuk waktu berbuka puasa. Dan insya Allah mereka akan tidak berani lagi makan ketika tiba waktu imsak. Imsak waktu hak untuk menahan makan dan minum. Jadi orang yang betul-betul menghayati, mengamalkan hakikat ibadah puasa itu pasti orangnya jujur, bukan pembohong. Karena hati nuraninya mengatakan bahwa ini sudah tidak boleh makan, maka jangan makan. Sudah harus berbuka, maka harus berbuka. Maka disitulah, karena sifat jujur ini sifat yang dimiliki oleh seorang berpuasa, maka Allah memberikan sesuatu nilai ibadah, nilai pahala yang tertinggi. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? As-shaumu li, puasa itu adalah milikku, kata Allah. Wa ana ajazibi, saya langsung memberikan pahalanya. Ibadah lain tidak seperti ibadah sholat, ibadah zakat, haji. Tapi kalau puasa, Allah sendiri akan memberikan pahala langsung kepada yang bersangkutan. Karena yang tahu hakikat puasa, kualitas puasa itu adalah Allah yang bersangkutan. Kenapa? Kalau kita melihat sekarang, kita tidak bisa membedakan mana yang berpuasa dan tidak. Kalau melihat karena loyonya, banyak orang bisa ya mengaktifkan sebagai loyo. Oke, itu dikatakan oleh Allah bahwa saya langsung akan memberikan pahala orang yang melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, orang berpuasa pasti tertib, taat aturan, disiplin. Karena terbiasa mengendalikan diri untuk tidak melakukan hal yang bertentangan dengan agama. Tertib, disiplin, maka orang berpuasa itu insya Allah tidak akan berani melakukan sesuatu kemaksiatan, apalagi melanggar aturan. Ada yang sering saya lihat, ini sering dipandangin tiap orang, dianggap biasa, tapi mungkin itu bisa mengarah kepada perbuatan dosa. Kalau sering kita melihat di perapatan-perapatan, ada namanya lampu merah. Itu lampu merah itu sebagai tanda bahwa orang yang tidak boleh melewati lampu merah sebelum menyala lampu hijau. Ada orang melihat menganggap biasa bahwa seolah itu tidak ada apa-apa, itu mengandung kepada perbuatan dosa. Artinya kita melalui sesuatu bukan hak kita. Berarti mengambil haknya orang itu berdosa. Haknya orang lewat kita pakai,
itu namanya mengambil dosa. Karena orang tidak sadar. Bahkan ada orang bangka melewati lampu merah begitu bang, padahal itu dia tidak sadar bahwa itu salah satu perbuatan dosa yang dilakukan. Yang ketiga, orang berpuasa itu memiliki sifat kepedulian, rasa kasih sayang, rasa empati kepada seseorang. Kan dia merasakan bagaimana rasanya kalau kita tidak makan, loyo lesu. Ya. Begitulah makan yang dirasakan orang yang miskin selama tidak pernah makan. Maka ketika merasakan dalam berpuasa ada sifat kasih sayang. Nah, ketika mereka punya kelebihan harta, ada keperluan kepada seseorang untuk berbagai nikmat. Maka orang punya harta ketika sampai ukuran nisab haul, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Paling tidak berinfak, paling tidak bersedekah. Nah, kalau zakat ada aturan tertentu, karena zakat itu ada aturan tertentu bisa kita keluarkan ketika mencapai nisab haul sesuai tuntutan. Tapi kalau infak tidak ada batasnya, sedikit banyak tergantung keikhlasan kita. Apalagi sedekah juga tidak tertentu, tidak terbatas nilainya. Bahkan sedekah itu ada tidak berbentuk materi. Kata Rasulullah SAW, tabassamuka fi wajhi akhika sadaqah. Kamu senyum kepada saudaramu itu sedekah. Kalau tidak mampu harta secara finansial, cukup dia senyum kepada seseorang, memperlihatkan rasa senang kepada orang. Oleh karena itu, manusia yang berbahagia. Dan terakhir, maka puasa itu manfaat salah satu adalah mampu mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu dari perbuatan yang dilarang oleh agama, baik perkataan maupun tindakan yang bisa menyakiti orang. Itulah manfaat ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sekalian sehingga ibadah puasa bisa membuat kita menjadi manusia yang dekat kepada Allah, mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begitu megahnya masjid ini, sehingga membuat para jamaah semakin banyak untuk berkunjung ke masjid ini, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuner. Saat ini saya berada di kawasan Palu Barat, Jalan Jalangkara, Kelurahan Baru, Kota Palu. Tepatnya berada di hadapan Mahakarya Arsitektur yang saat ini menjadi ikon baru kebanggaan masyarakat Sulawesi Tengah. Masjid Raya Baitul Khairat bukan sekedar tempat peribadatan. Masjid ini menjadi simbol kebangkitan, saksi sejarah panjang peradaban Islam di bumi Tadulako. Hari ini kita akan melusuri sisi megah juga historis di balik masjid yang baru saja diresmikan pada 4 Desember 2025 lalu. Untuk itu, yuk ikuti keseruan kami.
Tribuners, jika kita menilik ke belakang, perjalanan berdirinya bangunan ini mendapatkan sejarah yang cukup panjang. Bermula dari gagasan Masjid Agung Darussalam pada tahun 1978 silam, berdirinya bangunan ini sempat menjadi penantian yang cukup lama. Namun berkat komitmen dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga dukungan dari masyarakat, terobosan besar diciptakan untuk mendirikan bangunan yang tidak hanya estetis, namun juga mumpuni untuk kejadian gempa bumi. Dan ini merupakan tolak ukur atau juga menjadi saksi kebangkitan masyarakat Kota Palu setelah bencana 2018 silam. Setiap detil bangunan ini syarat akan makna filosofis. Terdapat 99 ornamen jendela yang mempresentasikan Asmaul Husna, serta menara kembar setinggi 66,66 meter yang merujuk pada jumlah ayat dalam Al-Quran. Dengan anggaran mencapai 376 miliar rupiah, masjid ini didesain untuk menampung hingga 10.000 jamaah. Struktur ini bukan sekedar pencapaian biasa, melainkan representasi kemajuan seni bina modern yang berhasil memadukan nilai estetika dengan skala bangunan yang luar biasa megah. Pencapaian ini menjadi simbol kemuliaan dan dedikasi dalam menghadirkan tempat ibadah yang tidak hanya fungsional, tetapi juga menjadi ikon sejarah yang akan dikenang lintas generasi. Kini, di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, masyarakat dapat menikmati suasana ngabuburit yang asri di area pelataran masjid. Tribuners bisa berkeliling mengagumi kemegahan 99 ornamen Asmaul Husna atau sekedar bersuah foto dengan latar belakang jam raksasa yang ikonik. Setiap sudutnya sangat instagramable, namun tetap hikmat. Area pelantaran yang luas dan asri menjadi spot favorit keluarga untuk menunggu waktu berbuka puasa. Angin sepoi dari Teluk Palu menambah kenyamanan saat bersantai di sini. Bagi yang ingin lebih khusyuk, perpustakaan masjid dan ruang utama yang sejuk sangat mendukung untuk tadarus Al-Quran atau mengikuti kajian menjelang azan maghrib. Eksistensi Masjid Raya Baitul Khairat membuktikan bahwa melalui sinergi dan keteguhan, kita mampu membangun peradaban yang kokoh. Semoga kemegahan masjid ini selaras dengan penguatan nilai-nilai spiritual dan ukhuwah kita semua. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Hafidz Saleh. Asal saya dari Kabupaten Banggai, tepatnya di Luwuk, Sulawesi Tengah. Jadi kesan-pesannya setelah dibangunnya Masjid Baitul Khairat ini atau yang kita kenal dengan Masjid Raya, ya, begitu sangat menyenangkan atau tenang kita ketika kita melaksanakan sholat di sini karena begitu megahnya masjid ini sehingga membuat para jamaah semakin banyak untuk berkunjung ke masjid ini. Seperti itu. Tribuners, di bulan Ramadan 2026 ini, masjid ini menjadi pusat sosial dan tentunya di selama bulan Ramadan ini bisa menjadi tempat ngabuburit asyik untuk menunggu waktu berbuka puasa bersama keluarga dan juga teman. Untuk itu, saya Nurul Aida mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Tribunpalu.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Saat azan maghrib bergema, suasana hangat penuh syukur menyelimuti setiap sudut pelataran. Setelah membatalkan puasa dengan kuliner khas lokal, satu persatu jamaah melangkah pasti menuju ruang utama. Keindahan Masjid Baitul Khairat justru semakin terpancar saat senja berganti malam. Lampu-lampu hias yang berpijar keemasan menyinari kubah dan menara, menciptakan pantulan indah di permukaan air Teluk Palu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap menjaga ibadah puasa di bulan suci Ramadan kali ini. Dan tentunya menantikan waktu berbuka puasa kembali lagi bersama saya Ilu dalam program Syiar Ramadan hanya di Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Tema kita pada hari ini merupakan terkait dengan seperti apa 4 amalan utama dalam bulan suci Ramadan, dan untuk itu kita akan membahas tema menarik ini bersama dengan Bapak Ustadz yang sudah hadir bersama kita pada hari ini. Ada Bapak Kiai Haji Sabarudin LC di sore hari ini menemani kita, dan kita sapa terlebih dahulu Bapak Ustadz pada sore hari ini. Selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin seperti apa kabarnya di sore hari ini? Iya, alhamdulillah ya, meskipun dalam kondisi berpuasa tetap ya semangat ya keimanan itu dan semangat berpuasa harus ya tetap kita terjaga. tingkatkan. Ya, betul sekali, dan juga tentunya masih sejauh ini masih lancar ibadah puasanya Pak? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Nah, ini tema kita pada hari ini adalah seperti apa 4 amalan utama dalam bulan suci Ramadan. Mungkin dapat dijelaskan dari yang pertama itu terkait dengan kualitas salat kita. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, Tribuners yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, terkait dengan amal kebaikan yang kita lakukan, ya tentunya ya masuk bulan suci Ramadan itu ya bagaimana kita ya senantiasa memperbanyak ya amal kebaikan di bulan suci Ramadan. Ya banyak amalan-amalan ya, paling tidak itu ada 4 ya, ada 4. Nah, kenapa amalan ini penting? Karena inilah yang akan mengisi hari-hari di bulan suci Ramadan. Nah, ini menunjukkan bahwa itu ada kesinambungan dengan pembahasan sebelumnya. Bahwa memang di bulan suci Ramadan ini bukan bulan ritual belaka, akan tetapi itu adalah spiritualitas. Di antaranya adalah meningkatkan kualitas ibadah sholat. Nah, ini yang pertama. Nah, sholat ini yang kita lakukan, ya tentunya di bulan suci Ramadan, ya bukan hanya sholat wajib. Ya karena sholat wajib ini itu ditemukan juga di luar bulan suci Ramadan. Nah, jadi kalau sholat 5 waktu itu sudah kita temukan di luar bulan suci Ramadan. Akan tetapi di dalam bulan suci Ramadan itu harus, ya paling tidak kita ada kurikulum, ya, yang berkaitan dengan dia berdiri 40 rakaat. Ya, berdiri 40 rakaat. Ya. Sehingga sholat ini kalau kita bisa petakan itu, kita bisa maksimalkan ibadah sholat kita. Ya, mulai dari sholat wajib sudah 17 rakaat. Kemudian di malam hari, ya di malam hari kita ada namanya qiyamul lail. Dan qiyamul lail ini, ya, sholat tarawih itu hanya bisa didapatkan di bulan suci Ramadan. Nah, ada yang melakukan 8 rakaat plus 3 rakaat, 11 rakaat. Ada juga yang melakukan 20 rakaat tarawih plus 3 rakaat witir. Nah, itu ulama berbeda pendapat. Nah, tidak ada yang salah, semua benar. Ya, yang tidak benar itu yang tidak melakukan. Ya. Nah, kemudian di malam hari kita bisa bangun untuk melakukan sholat tahajud. Ya. Sebelum sahur kita melakukan sholat tahajud. Kemudian kita sempurnakan juga adalah rawatib. Rawatib ini adalah qabliyah ba'diyah. Ya, paling tidak itu ada 12 rakaat. Di antaranya adalah 2 rakaat sebelum subuh. Nah, jadi kalau kita menghitung sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, kemudian duhur 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah zuhur. Nah, kemudian asar, maghrib, ada isya. 2 rakaat ya setelah isya dan sebelum isya, dan 2 rakaat setelah maghrib. Itu namanya sholat sunnah rawatib 12 rakaat. Nah,
ada dua tempat yang ini bukan rawatib. Ya, artinya bahwa ya yang ingin melakukan silakan, yang tidak melakukan tidak menjadi masalah. Yang mana itu 2 rakaat sebelum asar dan 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, kalau ini kita maksimalkan sunnah-sunnahnya, maka insya Allah bisa memaksimalkan ibadah sholat kita di dalam bulan suci Ramadan. Nah, ketika di subuh hari itu lagi ada sholat. Ketika terbit fajar, disebut dengan sholat isyraq. Nah, isyraq itu adalah duha yang pertama, karena duha itu ada tiga waktu. Duha yang pertama itu ketika terbit fajar disebut dengan sholat isyraq. Ya, pahalanya itu luar biasa. Nah, kalau tidak sempat dilakukan di masjid, maka bagi jamaah Tribuners wanita bisa dilakukan di rumah. Nah, setelah sholat subuh itu tidak meninggalkan tempat dulu sampai terbit fajar, kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat. Namanya sholat sunnah isyraq. Apa pahalanya? Pahalanya kata Rasulullah, mendapatkan pahala haji dan umroh taman. Artinya pahala haji dan umroh sempurna. Ya, pahalanya. Nah, setelah itu kita melakukan lagi pada pukul 8 sampai pukul 9. Itu duha yang pertama. Nah, kita lakukan 2 rakaat. Kalau kita lakukan ini, berarti kita bersedekah 340 persendian yang ada dalam tubuh kita. Nah, jadi Tribuners yang mungkin merasa pegal, ya capek, perbanyak lakukan sholat duha. Yang kedua, pada pukul 8 sampai pukul 9, karena ketika kita melakukan ini, seakan-akan kita bersedekah kepada persendian kita, 340 persendian yang ada dalam tubuh kita, kita sedekahkan pada hari itu. Kemudian duha yang terakhir, yaitu pada pukul 10 sampai pukul 11. Ya, kita lakukan 2 sampai 8 rakaat kalau bisa. Ya, apa keistimewaannya? Siapa yang merutinkan itu, maka akan dimudahkan untuk datang rezekinya. Nah, karena kita, ya dalam kehidupan itu Allah sudah tentukan rezeki kita. Cuma yang kadang sulit itu adalah cara mendapatkannya. Allah mudahkan bagi orang yang melakukan. Nah, kalau kita maksimalkan seperti itu, maka insya Allah di bulan suci Ramadan, kualitas ibadah sholat itu bisa lebih maksimal dibandingkan di luar bulan suci Ramadan, apalagi dilakukan dengan berjamaah. Coba kita lihat. Motivasi ibadah di dalam bulan suci Ramadan itu luar biasa. Mungkin Tribuners ada yang menyimpan sajadah, ya booking tempat. Pas sholat maghrib, datang ke masjid, untuk apa? Dia booking tempat sajadah. Nah, pertanyaannya, apakah dia booking tempat sajadahnya diletakkan di saf yang pertama untuk mengejar sholat isya atau mengejar tarawih? Ya, tentu jawabannya adalah untuk tarawih, karena tidak didapatkan kalau di luar bulan suci Ramadan. Nah, jarang orang booking tempat itu kalau di luar bulan suci Ramadan, tapi booking tempatnya di dalam bulan suci Ramadan. Berarti mengejarnya itu bukan mengejar sholat wajib, tapi mengejar sholat tarawih. Berarti luar biasa. Kalau motivasi seperti ini, yang sunnah saja luar biasa kita kejar, apalagi yang wajib. Nah, jadi ini yang pertama, yaitu memaksimalkan kualitas ibadah sholat di dalam bulan suci Ramadan. Iya, baik. Selain itu juga ada yang namanya tilawah Al-Quran, begitu ya Pak Ustadz. Mungkin seperti apa dalam bulan suci Ramadan ini untuk tilawah Al-Quran yang harus kita lakukan? Ya. Nah, ini tentunya berkaitan dengan tilawah, ya, bukan qiraah. Ya, apa bedanya qiraah dengan tilawah? Kalau qiraah sekedar membaca. Ya, jadi di bulan suci Ramadan ini, ya di samping kita membaca ya Al-Quran, tapi lebih daripada itu harus tilawah. Ya, apa tilawah Al-Quran itu adalah bagaimana senantiasa kita bertaklim. Ya, makanya setelah Assalamualaikum, Assalamualaikum, jangan langsung lompat. Tapi kalau ada taklim, usahakan didengar terlebih dahulu. Ya, karena tentunya ya awalnya itu memang bacaan. Ya, kita membaca Al-Quran dan luar biasa. Ya, bagi orang yang membaca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan itu pahalanya luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan, ya tidak dikatakan alif lam mim, yaitu di awal surah Al-Baqarah itu alif lam mim itu satu pahala. Akan tetapi, ya alif satu huruf,
Ya, jadi tidak dikatakan alif lam itu satu huruf. Tapi alif satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Dan setiap satu huruf itu 10 kebaikan. Jadi kalau kita membaca alif lam mim, itu sudah 30 kebaikan. Dan saya yakin tidak ada orang yang membaca Al-Quran hanya satu huruf. Tidak ada, oh ya kalau begitu Ustaz, ya cukup satu huruf lumayan, 10 pahala. Jadi hanya dia baca nun, nun, nun. Itu sudah 3 kali, berarti 30 pahala. Tidak ada. Al-Fatihah saja kita baca, itu luar biasa. Itu sudah ratusan pahala. Bagaimana orang yang rutinkan membaca Al-Fatihah saja itu yang kita baca sudah berapa kali. Di sholat wajib saja sudah 17 kali, karena 17 rakaat. Di sholat sunnah, itu juga kita baca setiap rakaat ada Al-Fatihahnya. Jadi kalau dikali itu bacaan Al-Quran di bulan suci Ramadan, bisa dipastikan kalau dari segi pahala itu sudah ribuan, ya ratusan ribu itu pahala. Tapi yang kita tingkatkan di bulan suci Ramadan itu bukan hanya bacaan. Nah tadi disampaikan oleh host kita bahwa itu tilawah. Apa itu tilawah? Yaitu mengkaji Al-Quran. Paling tidak itu terjemahan Al-Quran itu kita baca. Nah, orang-orang yang senantiasa mengkaji Al-Quran, mentadabburi Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan, itu memiliki banyak keistimewaan. Yang pertama adalah wa ghasyiyat alaihimur rahmah. Allah menurunkan rahmah. Ya, jadi orang yang senantiasa tilawah di bulan suci Ramadan, insya Allah Allah akan menurunkan rahmanya. Ya, dia bertutur kata yang baik. Dia tidak suka marah. Kenapa? Karena rahmannya Allah turun kepadanya. Yang kedua, orang yang senantiasa tilawah itu adalah anzalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan. Jadi orang yang senantiasa tilawah di bulan suci Ramadan, insya Allah kalau ada orang yang bertikai dalam keluarga, ketika dia tilawah di bulan suci Ramadan, pertikaian itu dihilangkan oleh Allah. Kenapa? Dimasukkan dalam dirinya as-sakinah, ketenangan. Kalau dia tenang, insya Allah. Ya, karena biasa orang bertikai itu kalau dua arah. Ya, kalau satu arah, namanya ya moro-moro. Ya, tapi kalau dua arah itu orang bertikai. Jadi kalau ada orang yang suka mengumpat ini, tapi karena dia rajin tilawah di bulan suci Ramadan, maka tentunya Allah akan menurunkan ketenangan dalam batinnya, sehingga meskipun ada orang yang mengajak untuk berantem, dia mengatakan ini shaim, saya berpuasa. Maka orang yang senantiasa tilawah di bulan suci Ramadan itu juga diturunkan sakinah, ketenangan dalam kalbunya, sehingga di bulan suci Ramadan bukan hanya sekedar qiraah. Qiraatul Quran itu sudah biasa, bahkan dilakukan anak-anak kita di TPA, mungkin Tribuners juga di sekolahnya dan sebagainya, mungkin di kantor. Akan tetapi lebih daripada itu adalah bagaimana tilawatil Quran. Apa artinya tilawat Quran? Bagaimana memahami Al-Quran, dan pahalanya sangat luar biasa. Mulai dari belajar terjemahannya, mendengarkan kajian. Karena kalau ada kajian, itu kalau bukan Al-Quran, Al-Hadis. Seperti kegiatan kita Syiar Ramadan, tentunya apa yang dibahas? Al-Quran yang dibahas. Apa yang dibahas? Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pesan-pesan daripada ulama. Jadi ini yang kedua, setelah yang pertama tadi meningkatkan kualitas sholat kita, yang kedua adalah tilawatil Quran. Iya, baik, dan juga ada sedekah dan iftar. Mungkin boleh sekalian dijelaskan Pak Ustadz supaya kita lebih menambah wawasan kita lagi, silakan. Ya. Nah, yang ketiga adalah sedekah. Ya, sedekah di bulan suci Ramadan ini, ya tentunya kalau kita melihat Rasulullah SAW itu memiliki pribadi yang suka berbagi. Ya, suka berbagi. Akan tetapi ajwa dan nas, tapi paling sering dilakukan Rasulullah itu adalah di bulan suci Ramadan. Maka kita sebagai umatnya itu bisa merealisasikan yang namanya sedekah, khususnya di bulan suci Ramadan. Nah, bersedekah itu dimulai dari siapa? Nah, bersedekah itu ada alurnya. Ya, yang pertama adalah wabil walidain, itu kepada orang tua.
wal aqrabin. Jadi sedekah yang terbaik itu adalah kepada kedua orang tua. Tentunya kalau seorang suami kepada istrinya namanya nafkah. Tapi kalau ada bonus namanya sedekah. Tapi kalau kita melihat urutannya itu adalah kepada orang tua terlebih dahulu. Kadang ada orang yang melakukan buka puasa bersama, mengundang panti asuhan dan sebagainya. Akan tetapi dia melupakan ke orang tuanya. Nah, konsep sedekah itu terlebih dahulu adalah harus kedua orang tua. Setelah kita mengirimkan orang tua, kemudian yang kedua adalah wal aqrabin, kerabat terdekat. Jadi jangan mengeluarkan hal yang banyak kepada orang lain sementara kita melupakan orang dalam, orang yang terdekat dari kita. Nanti setelah wal aqrabin, kemudian baru wal yatama wal masakin. Jadi ada konsepnya. Nah, konsep sedekah ini di bulan suci Ramadan karena kita melihat memang luar biasa di bulan suci Ramadan antusias untuk bersedekah. Akan tetapi yang paling terpenting adalah ketika kita bersedekah ada skala prioritas. Ya, orang tua, kemudian kerabat, mungkin saudara yang tidak mampu, kemudian baru fakir dan miskin. Nah, kenapa penting untuk kita melakukan ibadah sedekah khususnya di bulan suci Ramadan? Karena di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya. Jadi kalau kita bersedekah itu luar biasa, itu dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan baru bisa dinikmati harta yang dititipkan oleh Allah itu kalau kita bersedekah. Kalau saya ibaratkan ini, kita kan senang, Tribuners ini pasti senang makan ikan bandeng, ikan bolu, ikan cakalang. Baru bisa dinikmati kalau dibuang tulangnya. Tidak ada orang yang makan ikan bolu atau ikan bandeng itu dengan tulangnya, kecuali kalau di presto. Tapi kalau tidak mesti tulangnya itu dibuang, itu baru bisa dinikmati. Kecuali ada yang mengatakan, Ustadz, ada juga ikan itu meskipun tidak dibuang tulangnya enak dimakan. Ikan api itu ikan mairo, ikan teri. Saya mengatakan kalau memang rezeki kita sekecil ikan teri tidak perlu dikeluarkan infak, zakat dan sedekahnya. Tapi kalau rezeki kita sudah sebesar ikan bandeng, maka harus dikeluarkan yang dinamakan dengan sedekah. Karena sedekah ini tentunya banyak manfaatnya dan insya Allah akan ada pembahasan khusus tentang keutamaan bersedekah. Kemudian terakhir adalah memberi makan buka puasa. Ini juga memunculkan atau menimbulkan rasa empati. Kita merasa lapar, merasakan bagaimana orang lain merasakan yang namanya lapar, bagaimana orang lain butuh kepada kita, maka dengan jalan itu memberikan buka puasa, maka insya Allah itu akan menumbuhkan rasa empati terhadap saudara kita. Nah, buka puasa ini, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka akan diberikan pahala puasa tanpa mengurangi pahala orang yang diberikan buka puasa. Jadi luar biasa. Meskipun kata Rasulullah, kue yang dikeluarkan atau makanan yang diberikan meskipun hanya itu satu kurma. Bayangkan satu kurma yang kita berikan kepada orang yang berbuka, orang yang berpuasa ketika berbuka, itu pahalanya sama pahalanya dengan orang yang berpuasa. Nah, bagaimana kalau kita berikan 30 orang, maka pada hari itu kita mendapatkan pahala puasa 30. Bagaimana kalau rutin kita lakukan tiap hari. Maka ada tradisi di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan itu adalah di kompleks-kompleks itu atau di perumahan warga dan sebagainya itu ada jadwal buka puasa. Jadi dijadwal blok A atas nama ini, atas nama ini dijadwalkan. Itulah cara panitia amalia Ramadan, bagaimana kita bersama-sama untuk senantiasa mendapatkan kebaikan memberikan buka puasa. Ada yang memfasilitasi kita untuk mendapatkan pahala buka puasa. Meskipun hanya sebiji kurma, kata Rasulullah SAW, maka akan mendapatkan pahala yang cukup besar bagi orang-orang
yang memberikan amalan, di antaranya adalah memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa. Ya, baik. Jadi itu ada 4 yang mesti kita lakukan dan juga kita jaga selama bulan suci Ramadan. Tentunya juga yang pertama tadi terkait dengan memperbaiki kualitas sholat, kemudian tidak hanya semangat untuk berebut atau booking tempat untuk tarawih, tapi sholat yang lainnya juga tetap harus semangat dan juga bisa tetap konsisten untuk dijaga. Kemudian juga teman-teman bisa nantinya tilawah Al-Quran bukan hanya sekadar dibaca ya Pak Ustadz ya, tapi juga kita bisa bertilawah, kemudian melakukan sedekah dengan skala prioritas. Boleh dengan orang-orang di sekitar kita dulu, keluarga yang ada di sekitar kita, baru kepada fakir dan juga miskin. Kemudian terakhir adalah memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, meskipun hanya sebiji kurma, tapi kita sudah mendapatkan pahala yang luar biasa pada bulan suci Ramadan kali ini. Dan semoga hal ini bisa kita amalkan bersama-sama selama bulan suci Ramadan untuk juga tetap meningkatkan kualitas iman dan juga kita bisa semangat untuk beribadah selama bulan suci Ramadan kali ini. Dan tentunya terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga untuk saksikan berbagai program menarik lainnya, tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ludevi Sania dan Pak Ustadz pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya waktu di Longbelua ya, menempuh pendidikan SD SMP di Longbelua itu, ada salah satu guru saya ya, memang metode proses mengajarnya itu kayak pondok pesantren, jadi kita diajari ceramah, pidato ya di sana. Konsep dia itu sudah cukup modern ya, dan itu menjadi modal saya ya untuk pada penguatan berorganisasi, pada proses keagamaan. Kiai Haji Ibnu Sulaiman ya. Nah, beliau itu yang mengarahkan kami ya untuk bisa membangun pondok pesantren di utara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners dimanapun kalian berada, saya Lutfi. Nah, saat ini saya sudah berada di Pondok Pesantren Fatimah Zahra yang beralamat di Desa Gunung Sari, Kilo 12, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Nah, Tribuners perlu diketahui bahwasanya pondok pesantren ini sudah berdiri kurang lebih 10 tahun, dimulai dari tahun 2016, dan saat ini sudah memiliki kurang lebih 100 santriwan dan santriwati. Pimpinan pondok pesantren Fatimah Zahra ini diketahui namanya adalah Abah Jimmy Nasrun. Nah, beliau biasa dipanggil Abah atau guru di pondok pesantren ini. Nah, mungkin kita bisa mencoba untuk berkenalan lebih lanjut dengan beliaunya. Hai Tribuners, saat ini saya sudah bersama dengan pengasuh Pondok Pesantren Fatimah Zahra yang bernama Abah Jimmy Nasrun. Nah, mungkin nanti lebih detailnya kita akan coba tanya-tanya kepada beliau terkait latar belakang pondok pesantren ini beserta biografi Abah Jimmy Nasrun sendiri. Assalamualaikum Abah Jimmy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih sebelumnya sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk kami berbincang langsung dengan Abah Jimmy ini. Mungkin untuk mengawali ini bisa diceritakan lebih dulu terkait biografi Abah Jimmy ini dari lahir sampai keseharian lah apa kira-kira. Saya di pondok pesantren itu biasa dipanggil ya sama santri-santri itu Abah Guru Jimmy Nasrun ya. Saya lahir di Tanjung Selor ya, numpang lahir lah. Tapi kehidupan masa kecil saya itu di Desa Longbelua atau sering juga disebut Bayangkara ya. Nah, sekarang aktivitas saya seharian profesi ya. Saya salah satu pengajar ya di sebagai dosen di Fakultas Sosial Politik Universitas Kaltara. Ya, kalau saya secara pribadi itu hidup dulu di hulu Sungai Kayan ya, khususnya di Longbelua masa kecil saya ya. Jadi SD SMP di desa Sungai Kayan ya, di Longbelua, SMA-nya di Tanjung Selor ya.
Jadi dalam kehidupan saya di Tanjung Selor itu hidup bersama kakek ya. Selama 3 tahun baru melanjutkan ke Samarinda. Dalam proses berpikir membangun pondok pesantren Fatimah Az-Zahra ini memang setelah pulang dari merantau lah ya, bahwa di zaman kita itu di tahun 2003 ya, pada saat saya pulang kampung di tahun 2023 itu memang belum ada pondok pesantren ya. Nah, sehingga itu juga menjadi pemikiran kita. Seingat saya itu pondok pesantren itu mulai tumbuh itu di 2005 ya, khususnya di Kabupaten Bulungan. Nah, kita menginginkan ya, saya menginginkan juga bahwa ada pendidikan berasrama lah di Kabupaten Bulungan, khususnya putri. Jadi pondok pesantren Fatimah Az-Zahra ini awalnya sebenarnya pondok pesantren putri Fatimah Az-Zahra. Nah, ketua yayasan itu kan istri saya. Kebetulan istri saya ini ya, aktivis PMI ya kan di NU dan pernah mondok di daerah Kutai Kartanegara ya, bersama istri. Nah, tapi dalam proses perjalanan ternyata yang masuk ke pondoknya juga ada laki-laki ya. Awalnya pondok pesantren ini ya, pertama kali kita membuka itu santrinya berjumlah 15 orang ya, terbagi sekitar 7 orang itu anak-anak transmigrasi yang baru datang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sebagian dari Sekatak ya. Nah, itu awal sekitar tahun 2016 ya, jadi kalau sekarang itu sudah 10 tahun lah. Baik, Mbah Jimmy, mungkin sedikit saya mau bertanya sih, kalau boleh tahu ini Mbah Jimmy sebelumnya ini bisa memiliki pondok pesantren ini memang dari keturunan ulama atau memang mencari sendiri untuk masuk ke jalur ulama? Ya, kalau dalam proses bicara secara spiritual ya, ya memang memasuki umur mendekati 40 tahun itu memang ada proses pencarian ya, jati diri. Dan kami juga banyak belajar ya di beberapa guru-guru di pondok pesantren, baik di Kalimantan Selatan, juga ke Jawa Timur, khususnya di Kota Malang ya. Nah, itu ada salah satu guru ya, Bapak Kiai ya, Kiai Sepuh di Kota Malang. Itu salah satunya adalah Kiai Haji Ibnu Sulaiman ya. Nah, beliau itu yang mengarahkan kami ya untuk bisa membangun pondok pesantren di utara ya. Karena pada saat saya itu belajar menuntut ilmu belajar secara khusus ya. Memang saya tidak belajar secara umum, tapi belajar secara khusus kepada kiai-kiai ya. Dan salah satunya adalah Kiai Ibnu Sulaiman ya. Bagaimana saya itu bisa membangun pondok pesantren di Kabupaten Bulungan. Dulu kita masih ikut Kalimantan Timur ya. Seperti itu. Jadi bisa berdirinya pondok pesantren Fatimah Az-Zahra ini memang berangkat dari apa, jati diri tadi itu ya, mencari jati diri sehingga sampai bermimpi atau bagaimana lah ya. Jadi sampai mendatangi beberapa para masyayikh gitu terkait mau mendirikan pesantren ini. Baik, Pak Jimmy, mungkin bisa diceritakan pengalaman organisasinya waktu masih muda. Mungkin berangkat dari pendidikan dulu lah, pendidikan formalnya, non formalnya lah. Jadi nanti bisa mengarah ke organisasi, pengalaman organisasi mahasiswanya. Ya, saya waktu di Long Belua ya, menempuh pendidikan SD SMP di Long Belua itu ada salah satu guru saya ya. Memang metode proses mengajar dia itu kayak pondok pesantren. Jadi kita diajari ceramah, pidato ya di sana. Konsep dia itu sudah cukup modern ya, dan itu menjadi modal saya ya untuk pada penguatan berorganisasi, pada proses keagamaan. Nama beliau itu Abu Rijal ya. Dan itu masih beraktivitas di Desa Long Belua beliau itu. Nah, setelah saya ke Tanjung Selor ya sebagai aktivitas berorganisasi seperti biasa ya, paling aktif di OSIS, di Pramuka ya, seperti itu. Dan
aktif juga di organisasi musola, mungkinnya masjid kampus ya, waktu itu. Baik, Mbak Jimmy, mungkin bisa diceritakan lagi terkait bagaimana merintis pondok pesantren ini, kenapa memilih desa Gunung Sari yang letaknya jauh sekali dari kota kan, kemudian tanahnya ini bagaimana, ataukah membeli atau bagaimana, kemudian fasilitasnya awal itu seperti apa, mungkin bisa sedikit diceritakan ke Tribuners sekalian. Ya, memang kenapa bisa pondok pesantren ini berada di desa Gunung Sari ya, awalnya itu ada teman ya, sahabat ya, Dinda Hendra itu menghibahkan tanahnya atas nama orang tuanya ya, itu kebetulan sertifikatnya itu di desa Gunung Sari. Nah, setelah saya komunikasi dengan aparat desa, nah ternyata lahannya itu jauh, di lahan 2. Nah, sehingga ada salah satu warga untuk menganjurkan bagaimana saya mengajukan ke kepala desa ya, untuk minta hibah lahan lah untuk proses pembangunan pondok pesantren. Jadi lahan kita ini adalah hibah desa ya. Nah, kalau sekarang wakaf lah ya, wakaf desa ya, karena kita urusnya di KUA ya, jadi wakaf. Baik, mungkin Mbak Jim bisa sampaikan terkait tadi itu fasilitasnya pertama apa dan santrinya pertama masuk tuh berapa? Nah, ini kan menjadi pertanyaan ini. Kira awal terbukanya pesantren ini tuh berapa santri yang masuk, kemudian fasilitasnya sampai mana, dari mana saja juga ini santri yang datang pertama ini? Ya, santri kita awal itu memang berasal dari daerah transmigrasi ya, sebagian besar. Dan ada sebagian anak-anak kita dari Sekatak ya, yang awal pertama masuk ya. Nah, seiring dengan perjalanan sekian tahun ya, para santri itu datang di berbagai kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara ya, ke sini. Ya, sekarang mungkin ya berjalan 10 tahun ya kurang lebih hampir 100-an santri ya, baik putra maupun putri, guru-guru yang bermukim di sini ya, kurang lebih ada sekitar 12-an orang ya. Ada juga sebagian tinggal di sekitar desa ya. Nah, fasilitas atau lembaga pendidikan kita di sini ada Madin ya, di pondok pesantren. Kalau pendidikan formalnya itu ada SMP dan ada SMA ya. Jadi sudah meluluskan sekitar 5 angkatan lah kalau untuk SMA ya. Baik, Mbak Jimmy, selaku pengasuh pondok pesantren Fatimah Zahra ini, pandangannya terhadap generasi muda saat ini itu seperti apa? Mungkin ada pesannya ini disampaikan? Ya, kalau kita melihat hari ini kan generasi muda kita hari ini kan semua fasilitas mereka ada dapat. Nah, tetapi memang yang kita lihat hari ini adalah nilai-nilai spirit ideologis dari generasi muda itu sangat menurun. Jadi jiwa petarungnya itu masih kurang kita ya. Sehingga kalau kita punya keinginan di pondok ini ya, bukan hanya kita belajar bahasa bangsa-bangsa petarung ya, seperti Cina, Jepang, atau Korea, tapi juga yang paling penting kita itu belajar spirit etos kerja mereka. Kenapa mereka menjadi bangsa besar ya, karena memang spirit perjuangan mereka luar biasa. Nah, kita ke depan memang berharap pondok ini juga bisa membangun karakter lah generasi muda kita ke depan. Makanya kita sangat berharap besar sekali ya, bagaimana pondok yang di tengah kota ini bisa disupport oleh baik masyarakat maupun pemerintah daerah ya, karena posisinya ini walaupun kesannya jauh, tapi posisinya masih di kota Tanjung Selor ya. Baik, mungkin kan tadi sudah dijelaskan dari Abah Jimmy sendiri bahwasanya ini tanahnya ini memang di pinggiran kota ya, dan jarang sekali ada pesantren di sini. Nah, setelah berdirinya pondok pesantren Fatimah Zahra ini, bagaimana tanggapan masyarakat melihat atau menilainya? Ya, kalau dari tanggapan dari masyarakat itu ya sangat antusias ya, karena kita juga tidak membatasi bahwa pondok pesantren ini hanya belajar agama, karena kita setiap bulan itu membuka pasar rakyat ya, dan memberi ruang terhadap masyarakat desa ini untuk berjualan di sini ya. Dan yang kedua, memang untuk dunia pendidikan kita juga membuat kawasan ini menjadi arboretum lembah bambu. Jadi kayu dan buah-buahan
hutan Kalimantan itu sudah kita tanam di sini, dan itu menjadi edukasi dan pembelajaran masyarakat di dunia pendidikan di Bulungan. Dan kita juga memang ini lagi mendorong, ya ini sudah berlangsung ya, kampung bahasa Mandarin. Nah, kenapa harus Mandarin? Karena Bulungan, kita ini kan berada di Kota Tanjung Selor. Karena Kabupaten Bulungan ini kan ada PSN ya, Proyek Strategis Nasional yang ada di KIPI. Jadi kita salah satu pondok yang nanti menguatkan sumber daya manusia kita dalam hal bahasa untuk bisa kerja di KIPI ya, proyek strategis khususnya di Mangkupadi ya, Tanjung Palas Timur. Nah, saya pikir kekuatan bahasa itu juga sangat penunjang untuk anak-anak kita untuk berkarir lebih baik di perusahaan-perusahaan yang investasinya dari Cina. Baik, terima kasih Abah Jimmy sudah berbincang-bincang terkait dari merintis pondok pesantren ini sehingga sekarang menjadi seperti ini, bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dan semoga kisah ini juga dapat tersampaikan ke Tribuners dimanapun berada sehingga termotivasi mungkin mengikuti jejak beliau ini. Dan semoga kisah ini bermanfaat bagi masyarakat dan umat sekalian. Tribuners, demikian wawancara saya dengan pengasuh Pondok Pesantren Fatimah Zahra. Sekian. Allahumma fiq lahu kunturik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Tribuners, saya Lutfi melaporkan dari Pondok Pesantren Fatimah Zahra. Wallahumma fiq lahu kunturik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pemirsa Tribuners yang berbahagia, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia-Nya, hidayah dan taufiknya, sehingga pada kesempatan yang penuh kebahagiaan ini, insya Allah kita dapat melaksanakan salah satu kegiatan tausiah berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang diwajibkan seseorang untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan dengan umat-umat terdahulu, supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini judul kita adalah manfaat ibadah puasa. Ibadah puasa atau asyam atau saum diartikan oleh ulama adalah al-imsak. Apa itu al-imsak? Menahan. Jadi puasa diartikan menahan, mampu mengendalikan. Itu arti terlihat daripada ibadah puasa. Kalau kita melihat dari judul yang kita akan bahas dalam tausiah ini adalah manfaat ibadah puasa. Paling tidak ada beberapa hal menjadi manfaat ibadah puasa kita. Pertama adalah
puasa mendidik manusia menjadi manusia jujur, tertib. Kenapa saya katakan jujur, tertib? Kan orang berpuasa itu insya Allah tidak akan berani berbuka sebelum masuk waktu berbuka puasa. Dan insya Allah mereka akan tidak berani lagi makan ketika tiba waktu imsak. Imsak waktu hak untuk menahan makan dan minum. Jadi orang yang betul-betul menghayati, mengamalkan hakikat ibadah puasa itu pasti orangnya jujur, bukan pembohong. Karena hati nuraninya mengatakan bahwa ini sudah tidak boleh makan, maka jangan makan. Sudah harus berbuka, maka harus berbuka. Maka disitulah, karena sifat jujur ini sifat yang dimiliki oleh seorang berpuasa, maka Allah memberikan sesuatu nilai ibadah, nilai pahala yang tertinggi. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? As-shaumu li, puasa itu adalah milikku, kata Allah. Wa ana ajzi bi, saya langsung memberikan pahalanya. Ibadah lain tidak seperti ibadah sholat, ibadah zakat, haji. Tapi kalau puasa, Allah sendiri akan memberikan pahala langsung kepada yang bersangkutan. Karena yang tahu hakikat puasa, kualitas puasa itu adalah Allah yang bersangkutan. Kenapa? Kalau kita melihat sekarang, kita tidak bisa membedakan mana yang berpuasa dan tidak. Kalau melihat karena loyonya, banyak orang bisa mengaktifkan sebagai loyo. Maka itu dikatakan oleh Allah bahwa saya langsung akan memberikan pahala orang yang melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, orang berpuasa pasti tertib, taat aturan, disiplin. Karena terbiasa mengendalikan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Tertib, disiplin, maka orang berpuasa itu insya Allah tidak akan berani melakukan sesuatu kemaksiatan, apalagi melanggar aturan. Ada yang sering saya lihat ini, sering dipandangi yang tiap orang, dianggap biasa, tapi mungkin itu bisa mengarah kepada perbuatan dosa. Kalau sering kita melihat di perapatan-perapatan, ada namanya lampu merah. Itu lampu merah itu sebagai tanda bahwa orang yang tidak boleh melewati lampu merah sebelum menyala lampu hijau. Ada orang melihat menganggap biasa bahwa seolah itu tidak ada apa-apa, itu mengandung kepada perbuatan dosa. Artinya kita melalui sesuatu bukan hak kita. Berarti mengambil haknya orang itu berdosa. Haknya orang lewat kita pakai, itu namanya mengambil dosa. Kadang-kadang orang tidak sadar. Bahkan ada orang bangga melewati lampu merah begitu bangga. Padahal itu dia tidak sadar bahwa itu salah satu perbuatan dosa yang dilakukan. Yang ketiga, orang berpuasa itu memiliki sifat kepedulian, rasa kasih hati, kasih sayang, rasa empati kepada seseorang. Kan dia merasakan bagaimana rasanya kalau kita tidak makan, loyo, lesu. Ya. Begitulah makanya yang dirasakan orang yang miskin selama tidak pernah makan. Maka ketika merasakan dalam berpuasa ada sifat kasih sayang. Nah, ketika mereka punya kelebihan harta, ada kepedulian kepada seseorang untuk berbagai nikmat. Maka orang punya harta ketika sampai ukuran nisab haul, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Paling tidak berinfak, paling tidak bersedekah. Nah, kalau zakat ada aturan tertentu, karena zakat itu ada aturan tertentu yang bisa kita keluarkan ketika mencapai nisab haul sesuai tentunya. Tapi kalau infak tidak ada batasnya, sedikit banyak tergantung keikhlasan kita. Apalagi sedekah, sedekah juga tidak tertentu, tidak terbatas.
nilainya. Bahkan sedekah itu ada tidak berbentuk materi. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tabassamuka fi wajhi akhika sadaqah. Kamu senyum kepada saudaramu itu sedekah. Kalau tidak mampu harta secara finansial, cukup dia senyum kepada seseorang, memperlihatkan rasa senang kepada orang. Oleh karena itu, manusia yang berbahagia. Dan terakhir, maka puasa itu manfaat salah satu adalah mampu mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu dari perbuatan yang dilarang oleh agama, baik perkataan maupun tindakan yang bisa menyakiti orang. Itulah manfaat ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada kita sekalian, sehingga ibadah puasa bisa membuat kita menjadi manusia yang dekat kepada Allah, mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begitu megahnya masjid ini, sehingga membuat para jamaah semakin banyak untuk berkunjung ke masjid ini, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuner. Saat ini saya berada di kawasan Palu Barat, Jalan Jailangkara, Kelurahan Baru, Kota Palu. Tepatnya berada di hadapan Mahakarya Arsitektur yang saat ini menjadi ikon baru kebanggaan masyarakat Sulawesi Tengah. Masjid Raya Baitul Khairat bukan sekedar tempat peribadatan. Masjid ini menjadi simbol kebangkitan, saksi sejarah panjang peradaban Islam di bumi Tadulako. Hari ini kita akan melusuri sisi megah juga historis di balik masjid yang baru saja diresmikan pada 4 Desember 2025 lalu. Untuk itu, yuk ikuti keseruan kami. Tribuners, jika kita menilik ke belakang, perjalanan berdirinya bangunan ini mendapatkan sejarah yang cukup panjang. Bermula dari gagasan Masjid Agung Darussalam pada tahun 1978 silam, berdirinya bangunan ini sempat menjadi penantian yang cukup lama. Namun berkat komitmen dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga dukungan dari masyarakat, terobosan besar diciptakan untuk mendirikan bangunan yang tidak hanya estetis, namun juga mumpuni untuk kejadian gempa bumi. Dan ini merupakan tolak ukur atau juga menjadi saksi kebangkitan masyarakat Kota Palu setelah bencana 2018 silam. Setiap detil bangunan ini syarat akan makna filosofis. Terdapat 99 ornamen jendela yang mempresentasikan Asmaul Husna, serta menara kembar setinggi 66,66 meter yang merujuk pada jumlah ayat dalam Al-Quran. Dengan anggaran mencapai 376 miliar rupiah, masjid ini didesain untuk menampung hingga 10.000 jamaah. Struktur ini bukan sekedar pencapaian biasa, melainkan representasi kemajuan seni bina modern yang berhasil memadukan nilai estetika dengan skala bangunan yang luar biasa megah. Pencapaian ini menjadi simbol kemuliaan dan dedikasi dalam menghadirkan tempat ibadah yang tidak hanya fungsional, tetapi juga menjadi ikon sejarah yang akan dikenang lintas generasi. Kini, di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, masyarakat dapat menikmati suasana ngabuburit yang asri di area pelataran masjid.
Tribuners bisa berkeliling mengagumi kemegahan 99 ornamen Asmaul Husna atau sekedar bersuah foto dengan latar belakang jam raksasa yang ikonik. Setiap sudutnya sangat instagramable namun tetap hikmat. Area pelantaran yang luas dan asri menjadi spot favorit keluarga untuk menunggu waktu berbuka puasa. Angin sepoi dari Teluk Palu menambah kenyamanan saat bersantai di sini. Bagi yang ingin lebih khusyuk, perpustakaan masjid dan ruang utama yang sejuk sangat mendukung untuk tadarus Al-Quran atau mengikuti kajian menjelang azan maghrib. Eksistensi Masjid Raya Baitul Khairat membuktikan bahwa melalui sinergi dan keteguhan, kita mampu membangun peradaban yang kokoh. Semoga kemegahan masjid ini selaras dengan penguatan nilai-nilai spiritual dan ukhuwah kita semua. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Hafidz Saleh. Asal saya dari Kabupaten Banggai, tepatnya di Luwuk, Sulawesi Tengah. Jadi kesan-pesannya setelah dibangunnya Masjid Baitul Khairat ini atau yang kita kenal dengan Masjid Raya, ya, begitu sangat menyenangkan atau tenang kita ketika kita melaksanakan sholat di sini karena begitu megahnya masjid ini. Sehingga membuat para jamaah semakin banyak untuk berkunjung ke masjid ini. Seperti itu. Tribuners, di bulan Ramadan 2026 ini, masjid ini menjadi pusat sosial dan tentunya di selama bulan Ramadan ini bisa menjadi tempat ngabuburit asyik untuk menunggu waktu berbuka puasa bersama keluarga dan juga teman. Untuk itu, saya Nurul Aida mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Tribunpalu.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Saat azan maghrib bergema, suasana hangat penuh syukur menyelimuti setiap sudut pelataran. Setelah membatalkan puasa dengan kuliner khas lokal, satu persatu jamaah melangkah pasti menuju ruang utama. Keindahan Masjid Baitul Khairat justru semakin terpancar saat senja berganti malam. Lampu-lampu hias yang berpijar keemasan menyinari kubah dan menara, menciptakan pantulan indah di permukaan air Teluk Palu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap menjaga ibadah puasa di bulan suci Ramadan kali ini. Dan tentunya menantikan waktu berbuka puasa kembali lagi bersama saya Ilu dalam program Syiar Ramadan hanya di Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Tema kita pada hari ini merupakan terkait dengan seperti apa 4 amalan utama dalam bulan suci Ramadan, dan untuk itu kita akan membahas tema menarik ini bersama dengan Bapak Ustadz yang sudah hadir bersama kita pada hari ini. Ada Bapak Kiai Haji Sabarudin LC di sore hari ini menemani kita, dan kita sapa terlebih dahulu Bapak Ustadz pada sore hari ini. Selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin seperti apa kabarnya di sore hari ini? Iya, alhamdulillah ya, meskipun dalam kondisi berpuasa tetap ya semangat ya keimanan itu dan semangat berpuasa harus ya tetap kita terjaga. tingkatkan. Ya, betul sekali, dan juga tentunya masih sejauh ini masih lancar ibadah puasanya Pak? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Nah, ini tema kita pada hari ini adalah seperti apa 4 amalan utama dalam bulan suci Ramadan. Mungkin dapat dijelaskan dari yang pertama itu terkait dengan kualitas salat kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, Tribuners yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala.
Ya, terkait dengan amal kebaikan yang kita lakukan, ya tentunya ya masuk bulan suci Ramadan itu ya bagaimana kita ya senantiasa memperbanyak ya amal kebaikan di bulan suci Ramadan. Ya banyak amalan-amalan yang paling tidak itu ada 4 ya, ada 4. Nah, kenapa amalan ini penting? Karena inilah yang akan mengisi hari-hari di bulan suci Ramadan. Nah, ini menunjukkan bahwa itu ada kesinambungan dengan pembahasan sebelumnya. Bahwa memang di bulan suci Ramadan ini bukan bulan ritual belaka, akan tetapi itu adalah spiritualitas. Di antaranya adalah meningkatkan kualitas ibadah sholat. Nah, ini yang pertama. Nah, sholat ini yang kita lakukan, ya tentunya di bulan suci Ramadan, ya bukan hanya sholat wajib. Ya karena sholat wajib ini itu ditemukan juga di luar bulan suci Ramadan. Nah, jadi kalau sholat 5 waktu itu sudah kita temukan di luar bulan suci Ramadan. Akan tetapi di dalam bulan suci Ramadan itu harus ya paling tidak kita ada kurikulum ya yang berkaitan dengan sholat. Ya, kalau kita melihat ya secara umum ini yang paling standar itu kita bisa melakukan sholat 40 rakaat. Ya pasti Tribuners mengatakan, wah itu sangat banyak itu. Tapi kalau kita petakan, oh ternyata sudah sebenarnya kita lakukan. Nah, kalau kita hitung, ya sholat wajib, itu kan 17 rakaat. Ya. Ditambah dengan sholat tarawih plus witir 11 rakaat. Nah, jadi kalau kita hitung-hitung itu sudah menghampiri 40 rakaat. Sehingga sholat ini kalau kita bisa petakan itu, kita bisa maksimalkan ibadah sholat kita. Ya, mulai dari sholat wajib sudah 17 rakaat. Kemudian di malam hari, ya di malam hari kita ada namanya qiyamul lail. Dan qiyamul lail ini, ya sholat tarawih itu hanya bisa didapatkan di bulan suci Ramadan. Nah, ada yang melakukan 8 rakaat plus 3 rakaat, 11 rakaat. Ada juga yang melakukan 20 rakaat tarawih plus 3 rakaat witir. Nah, itu ulama berbeda pendapat. Nah, tidak ada yang salah, semua benar. Ya, yang tidak benar itu yang tidak melakukan. Ya. Nah, kemudian di malam hari kita bisa bangun untuk melakukan sholat tahajud. Ya. Sebelum sahur kita melakukan sholat tahajud. Kemudian kita sempurnakan juga adalah rawatib. Rawatib ini adalah qabliyah ba'diyah. Ya, paling tidak itu ada 12 rakaat. Di antaranya adalah 2 rakaat sebelum subuh. Nah, jadi kalau kita menghitung sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, kemudian duhur 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah zuhur. Nah, kemudian asar, maghrib, ada isya. 2 rakaat ya setelah isya dan sebelum isya, dan 2 rakaat setelah maghrib. Itu namanya sholat sunnah rawatib 12 rakaat. Nah, ada dua tempat yang ini bukan rawatib. Ya, artinya bahwa ya yang ingin melakukan silakan, yang tidak melakukan tidak menjadi masalah. Yang mana itu 2 rakaat sebelum asar dan 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, kalau ini kita maksimalkan sunnah-sunnahnya, maka insya Allah bisa memaksimalkan ibadah sholat kita di dalam bulan suci Ramadan. Nah, ketika di subuh hari, itu lagi ada sholat. Ketika terbit fajar, disebut dengan sholat isyraq. Nah, isyraq itu adalah duha yang pertama, karena duha itu ada tiga waktu. Duha yang pertama itu ketika terbit fajar disebut dengan sholat isyraq. Ya, pahalanya itu luar biasa. Nah, kalau tidak sempat dilakukan di masjid, maka bagi jamaah Tribuners wanita bisa dilakukan di rumah.
Setelah sholat subuh itu tidak meninggalkan tempat dulu sampai terbit fajar, kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat. Namanya sholat sunnah isyraq. Apa pahalanya? Pahalanya kata Rasulullah, mendapatkan pahala haji dan umroh taman. Artinya pahala haji dan umroh sempurna, pahalanya. Nah, setelah itu kita melakukan lagi pada pukul 8 sampai pukul 9, itu duha yang pertama. Nah, kita lakukan 2 rakaat. Kalau kita lakukan ini, berarti kita bersedekah 340 persendian yang ada dalam tubuh kita. Nah, jadi Tribuners yang mungkin merasa pegal, ya capek, perbanyak lakukan sholat duha. Yang kedua, pada pukul 8 sampai pukul 9, karena ketika kita melakukan ini, seakan-akan kita bersedekah kepada persendian kita, 340 persendian yang ada dalam tubuh kita, kita sedekahkan pada hari itu. Kemudian duha yang terakhir, yaitu pada pukul 10 sampai pukul 11. Ya, kita lakukan 2 sampai 8 rakaat kalau bisa. Ya, apa keistimewaannya? Siapa yang merutinkan itu, maka akan dimudahkan untuk datang rezekinya. Karena kita, ya dalam kehidupan itu Allah sudah tentukan rezeki kita. Cuma yang kadang sulit itu adalah cara mendapatkannya. Allah mudahkan bagi orang yang melakukan. Nah, kalau kita maksimalkan seperti itu, maka insya Allah di bulan suci Ramadan, kualitas ibadah sholat itu bisa lebih maksimal dibandingkan di luar bulan suci Ramadan, apalagi dilakukan dengan berjamaah. Coba kita lihat. Motivasi ibadah di dalam bulan suci Ramadan itu luar biasa. Mungkin Tribuners ada yang menyimpan sajadah, ya booking tempat. Pas sholat maghrib, datang ke masjid, untuk apa? Dia booking tempat sajadah. Nah, pertanyaannya, apakah dia booking tempat sajadahnya diletakkan di saf yang pertama untuk mengejar sholat isya atau mengejar tarawih? Ya, tentu jawabannya adalah untuk tarawih, karena tidak didapatkan kalau di luar bulan suci Ramadan. Yeah. Nah, jarang orang booking tempat itu kalau di luar bulan suci Ramadan, tapi booking tempatnya di dalam bulan suci Ramadan. Berarti mengejarnya itu bukan mengejar sholat wajib, tapi mengejar sholat tarawih. Berarti luar biasa. Kalau motivasi seperti ini, yang sunnah saja luar biasa kita kejar, apalagi yang wajib. Nah, jadi ini yang pertama, yaitu memaksimalkan kualitas ibadah sholat di dalam bulan suci Ramadan. Iya, baik. Selain itu juga ada yang namanya tilawah Al-Quran, begitu ya Pak Ustadz. Mungkin seperti apa dalam bulan suci Ramadan ini untuk tilawah Al-Quran yang harus kita lakukan? Ya. Nah, ini tentunya berkaitan dengan tilawah, ya, bukan qiraah. Ya, apa bedanya qiraah dengan tilawah? Kalau qiraah sekedar membaca. Ya, jadi di bulan suci Ramadan ini, ya di samping kita membaca ya Al-Quran, tapi lebih daripada itu harus tilawah. Ya, apa tilawah Al-Quran itu adalah bagaimana senantiasa kita bertaklim. Ya, makanya setelah Assalamualaikum jangan langsung lompat. Tapi kalau ada taklim, usahakan didengar terlebih dahulu. Ya, karena tentunya ya awalnya itu memang bacaan. Ya, kita membaca Al-Quran dan luar biasa. Ya, bagi orang yang membaca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan itu pahalanya luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan, ya tidak dikatakan alif lam mim, yaitu di awal surah Al-Baqarah itu alif lam mim itu satu pahala. Akan tetapi, ya alif satu huruf, ya jadi tidak dikatakan alif lam itu satu huruf. Tapi alif satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Dan setiap satu huruf itu 10 kebaikan. Jadi kalau kita membaca alif lam mim, itu sudah 30 kebaikan. Dan saya yakin tidak ada orang yang membaca Al-Quran hanya satu huruf. Tidak ada, oh ya kalau begitu Ustaz, ya cukup satu huruf lumayan 10 pahala. Jadi hanya dia baca nun, nun, nun. Itu sudah 3 kali berarti 30 pahala. Tidak ada. Al-Fatihah saja kita baca, itu luar biasa. Itu sudah ratusan pahala. Bagaimana orang yang rutinkan membaca Al-Fatihah saja itu yang kita baca sudah berapa kali. Di sholat wajib saja sudah 17 kali, karena 17 rakaat. Di sholat sunnah, itu juga kita baca setiap rakaat ada Al-Fatihahnya.
Jadi kalau dikali itu bacaan Al-Quran di bulan suci Ramadan, bisa dipastikan kalau dari segi pahala itu sudah ribuan, ya ratusan ribu itu pahala. Tapi yang kita tingkatkan di bulan suci Ramadan itu bukan hanya bacaan. Nah tadi disampaikan oleh host kita bahwa itu tilawah. Apa itu tilawah? Yaitu mengkaji Al-Quran. Paling tidak itu terjemahan Al-Quran itu kita baca. Nah, orang-orang yang senantiasa mengkaji Al-Quran, mentadabburi Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan, itu memiliki banyak keistimewaan. Yang pertama adalah wa ghasyiyat alaihimur rahmah. Allah menurunkan rahmah. Ya, jadi orang yang senantiasa tilawah di bulan suci Ramadan, insya Allah Allah akan menurunkan rahmanya. Ya, dia bertutur kata yang baik. Dia tidak suka marah. Kenapa? Karena rahmannya Allah turun kepadanya. Yang kedua, orang yang senantiasa tilawah itu adalah anzalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan. Jadi orang yang senantiasa tilawah di bulan suci Ramadan, insya Allah kalau ada orang yang bertikai dalam keluarga, ketika dia tilawah di bulan suci Ramadan, pertikaian itu dihilangkan oleh Allah. Kenapa? Dimasukkan dalam dirinya as-sakinah, ketenangan. Kalau dia tenang, insya Allah. Ya, karena biasa orang bertikai itu kalau dua arah. Ya, kalau satu arah, namanya ya moro-moro. Ya, tapi kalau dua arah itu orang bertikai. Jadi kalau ada orang yang suka mengumpat ini, tapi karena dia rajin tilawah di bulan suci Ramadan, maka tentunya Allah akan menurunkan ketenangan dalam batinnya, sehingga meskipun ada orang yang mengajak untuk berantem, dia mengatakan ini shaim, saya berpuasa. Maka orang yang senantiasa tilawah di bulan suci Ramadan itu juga diturunkan sakinah, ketenangan dalam kalbunya, sehingga di bulan suci Ramadan bukan hanya sekedar qiraah. Qiraatul Quran itu sudah biasa, bahkan dilakukan anak-anak kita di TPA, mungkin Tribuners juga di sekolahnya dan sebagainya, mungkin di kantor. Akan tetapi lebih daripada itu adalah bagaimana tilawatil Quran. Apa artinya tilawat Quran? Bagaimana memahami Al-Quran, dan pahalanya sangat luar biasa. Mulai dari belajar terjemahannya, mendengarkan kajian. Karena kalau ada kajian, itu kalau bukan Al-Quran, Al-Hadis. Seperti kegiatan kita Syiar Ramadan, tentunya apa yang dibahas? Al-Quran yang dibahas. Apa yang dibahas? Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pesan-pesan daripada ulama. Jadi ini yang kedua, setelah yang pertama tadi meningkatkan kualitas sholat kita, yang kedua adalah tilawatil Quran. Iya, baik, dan juga ada sedekah dan iftar. Mungkin boleh sekalian dijelaskan Pak Ustadz supaya kita lebih menambah wawasan kita lagi, silakan. Ya. Nah, yang ketiga adalah sedekah. Ya, sedekah di bulan suci Ramadan ini, ya tentunya kalau kita melihat Rasulullah SAW, Rasulullah SAW itu memiliki pribadi yang suka berbagi. Ya, suka berbagi. Akan tetapi ajwa dan nas, tapi paling sering dilakukan Rasulullah itu adalah di bulan suci Ramadan. Nah, maka kita sebagai umatnya itu bisa merealisasikan yang namanya sedekah, khususnya di bulan suci Ramadan. Nah, bersedekah itu dimulai dari siapa? Nah, bersedekah itu ada alurnya. Ya, yang pertama adalah wabil walidain, itu kepada orang tua. Wal aqrabin. Jadi sedekah yang terbaik itu adalah kepada kedua orang tua. Nah, tentunya kalau seorang suami kepada istrinya namanya nafkah. Nah, tapi kalau ada bonus namanya sedekah. Tapi kalau kita melihat urutannya itu adalah kepada orang tua terlebih dahulu. Kadang ada orang yang melakukan buka puasa bersama, mengundang panti asuhan dan sebagainya. Akan tetapi dia melupakan ke orang tuanya. Nah, konsep sedekah itu terlebih dahulu adalah harus kedua orang tua. Setelah kita mengirimkan orang tua, kemudian yang kedua adalah wal aqrabin, kerabat terdekat. Nah, jadi jangan ya mengeluarkan hal yang banyak kepada orang lain sementara kita melupakan orang dalam, orang yang terdekat dari kita. Nanti setelah wal aqrabin,
Nah, kemudian baru wal yatama wal masakin. Nah, jadi ada konsepnya. Nah, konsep sedekah ini di bulan suci Ramadan karena kita melihat memang luar biasa di bulan suci Ramadan antusias untuk bersedekah. Akan tetapi yang paling terpenting adalah ketika kita bersedekah ada skala prioritas. Ya, orang tua, kemudian kerabat, ya mungkin saudara yang tidak mampu, kemudian baru fakir dan miskin. Nah, kenapa penting ya untuk kita melakukan ibadah sedekah khususnya di bulan suci Ramadan? Karena di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya. Jadi kalau kita ya bersedekah itu luar biasa, itu dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ya baru bisa dinikmati harta yang dititipkan oleh Allah itu kalau kita bersedekah. Ya, kalau saya ibaratkan ini, ya kita kan senang, ya Tribuners ini pasti senang yang makan ikan bandeng, ikan bolu, ikan cakalang. Baru bisa dinikmati kalau dibuang tulangnya. Jadi tidak ada orang yang makan ikan bolu atau ikan bandeng itu dengan tulangnya, kecuali kalau di presto. Ya, tapi kalau tidak mesti tulangnya itu dibuang, itu baru bisa dinikmati. Kecuali ada yang mengatakan, Ustadz, ada juga ikan itu meskipun tidak dibuang tulangnya enak dimakan. Ikan api itu ikan mairo, ikan teri. Nah, saya mengatakan kalau memang rezeki kita sekecil ikan teri tidak perlu dikeluarkan infak, zakat dan sedekahnya. Tapi kalau rezeki kita sudah sebesar ikan bandeng, maka harus dikeluarkan yang dinamakan dengan sedekah. Nah, karena sedekah ini tentunya banyak manfaatnya dan insya Allah akan ada pembahasan khusus tentang keutamaan bersedekah. Kemudian terakhir adalah memberi makan buka puasa. Ini juga memunculkan atau menimbulkan rasa empati. Ya, kita merasa lapar, merasakan bagaimana orang lain merasakan yang namanya lapar, bagaimana orang lain butuh kepada kita, maka dengan jalan itu memberikan buka puasa, maka insya Allah itu akan menumbuhkan rasa empati terhadap saudara kita. Nah, buka puasa ini, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka akan diberikan pahala puasa tanpa mengurangi pahala orang yang diberikan buka puasa. Jadi luar biasa. Meskipun kata Rasulullah, ya, kue yang dikeluarkan atau makanan yang diberikan meskipun hanya itu satu kurma. Ya, bayangkan satu kurma yang kita berikan kepada orang yang berbuka, orang yang berpuasa ketika berbuka, itu pahalanya sama pahalanya dengan orang yang berpuasa. Nah, bagaimana kalau kita berikan 30 orang, maka pada hari itu kita mendapatkan pahala puasa 30. Ya, bagaimana kalau rutin kita lakukan tiap hari. Maka ada tradisi di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan itu adalah di kompleks-kompleks itu atau di perumahan warga dan sebagainya itu ada jadwal buka puasa. Nah, jadi dijadwal blok A atas nama ini, atas nama ini, atas nama ini ya dijadwalkan. Itulah cara panitia amalia Ramadan bagaimana kita bersama-sama untuk senantiasa mendapatkan kebaikan memberikan buka puasa. Ada yang memfasilitasi kita untuk mendapatkan pahala buka puasa meskipun hanya sebiji kurma kata Rasulullah SAW, maka akan mendapatkan pahala yang cukup besar bagi orang-orang yang memberikan amalan, di antaranya adalah memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa. Ya, baik. Jadi itu ada 4 yang mesti kita lakukan dan juga kita jaga selama bulan suci Ramadan. Tentunya juga yang pertama tadi terkait dengan memperbaiki kualitas sholat, kemudian tidak hanya semangat untuk berebut atau booking tempat untuk tarawih, tapi sholat yang lainnya juga tetap harus semangat dan juga bisa tetap konsisten untuk dijaga. Kemudian
juga teman-teman bisa nantinya tilawah Al-Quran bukan hanya sekadar dibaca ya Pak Ustadz ya, tapi juga kita bisa bertilawah, kemudian melakukan sedekah dengan skala prioritas. Boleh dengan orang-orang di sekitar kita dulu, keluarga yang ada di sekitar kita, baru kepada fakir dan juga miskin. Kemudian terakhir adalah memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, meskipun hanya sebiji kurma, tapi kita sudah mendapatkan pahala yang luar biasa pada bulan suci Ramadan kali ini. Dan semoga hal ini bisa kita amalkan bersama-sama selama bulan suci Ramadan untuk juga tetap meningkatkan kualitas iman dan juga kita bisa semangat untuk beribadah selama bulan suci Ramadan kali ini. Dan tentunya terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga untuk saksikan berbagai program menarik lainnya, tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Lude Pisania dan Pak Ustadz pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya waktu di Long Belua ya, menempuh pendidikan SD SMP di Long Belua itu, ada salah satu guru saya ya, memang metode proses mengajar dia itu kayak pondok pesantren, jadi kita diajari ceramah, pidato ya di sana. Konsep dia itu sudah cukup modern ya, dan itu menjadi modal saya ya untuk pada penguatan berorganisasi, pada proses keagamaan Kiai Haji Ibnu Sulaiman ya. Nah, beliau itu yang mengarahkan kami ya untuk bisa membangun pondok pesantren di utara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners dimanapun kalian berada, saya Lutfi. Nah, saat ini saya sudah berada di Pondok Pesantren Fatimah Zahra yang beralamat di Desa Gunung Sari, Kilo 12, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Nah, Tribuners perlu diketahui bahwasanya pondok pesantren ini sudah berdiri kurang lebih 10 tahun, dimulai dari tahun 2016, dan saat ini sudah memiliki kurang lebih 100 santriwan dan santriwati. Pimpinan pondok pesantren Fatimah Zahra ini diketahui namanya adalah Abah Jimmy Nasrun. Nah, beliau biasa dipanggil Abah atau guru di pondok pesantren ini. Nah, mungkin kita bisa mencoba untuk berkenalan lebih lanjut dengan beliaunya. Hai Tribuners, saat ini saya sudah bersama dengan pengasuh Pondok Pesantren Fatimah Zahra yang bernama Abah Jimmy Nasrun. Nah, mungkin nanti lebih detailnya kita akan coba tanya-tanya kepada beliau terkait latar belakang pondok pesantren ini beserta biografi Abah Jimmy Nasrun sendiri. Assalamualaikum Abah Jimmy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih sebelumnya sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk kami berbincang langsung dengan Abah Jimmy ini. Mungkin untuk mengawali ini bisa diceritakan lebih dulu terkait biografi Abah Jimmy ini dari lahir sampai keseharian lah apa kira-kira. Saya di pondok pesantren itu biasa dipanggil ya sama santri-santri itu Abah Guru Jimmy Nasrun ya. Saya lahir di Tanjung Selor ya, numpang lahir lah. Tapi kehidupan masa kecil saya itu di Desa Long Belua atau sering juga disebut Bayangkara ya. Nah, sekarang aktivitas saya seharian profesi ya. Saya salah satu pengajar ya di sebagai dosen di Fakultas Sosial Politik Universitas Kaltara. Ya, kalau saya secara pribadi itu hidup dulu di hulu Sungai Kayan ya, khususnya di Long Belua masa kecil saya ya. Jadi SD SMP di desa Sungai Kayan ya, di Long Belua, SMA-nya di Tanjung Selor ya. Jadi dalam kehidupan saya di Tanjung Selor itu hidup bersama kakek ya, selama 3 tahun baru melanjutkan ke Samarinda. Dalam proses berpikir membangun pondok pesantren Fatimah Zahra ini memang setelah pulang dari merantau lah ya, bahwa
di zaman kita itu di tahun 2003 ya, pada saat saya pulang kampung di tahun 2023 itu memang belum ada pondok pesantren ya. Nah, sehingga itu juga menjadi pemikiran kita. Seingat saya itu pondok pesantren itu mulai tumbuh itu di 2005 ya, khususnya di Kabupaten Bulungan. Nah, kita menginginkan ya, saya menginginkan juga bahwa ada pendidikan berasrama lah di Kabupaten Bulungan, khususnya putri. Jadi Pondok Pesantren Fatimah Zahra ini awalnya sebenarnya Pondok Pesantren Putri Fatimah Zahra. Nah, ketua yayasan itu kan istri saya. Kebetulan istri saya ini ya, aktivis PMI ya kan di NU dan pernah mondok di daerah Kutai Kartanegara ya. Nah, bersama istri. Nah, tapi dalam proses perjalanan ternyata yang masuk ke pondoknya juga ada laki-laki ya. Awalnya pondok pesantren ini ya, pertama kali kita membuka itu santrinya berjumlah 15 orang ya, terbagi sekitar 7 orang itu anak-anak transmigrasi yang baru datang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sebagian dari Sekatak ya. Nah, itu awal sekitar tahun 2016 ya, jadi kalau sekarang itu sudah 10 tahun lah. Baik, Mbah Jimmy, mungkin sedikit saya mau bertanya sih, kalau boleh tahu ini Mbah Jimmy sebelumnya ini bisa memiliki pondok pesantren ini memang dari keturunan ulama atau memang mencari sendiri untuk masuk ke jalur ulama? Ya, kalau dalam proses bicara secara spiritual ya, ya memang memasuki umur-umur mendekati 40 tahun itu memang ada proses pencarian ya, jati diri. Dan kami juga banyak belajar ya di beberapa guru-guru di pondok pesantren, baik di Kalimantan Selatan, juga ke Jawa Timur, khususnya di Kota Malang ya. Nah, itu ada salah satu guru ya, Bapak Kiai ya, Kiai Sepuh di Kota Malang itu. Salah satunya adalah Kiai Haji Ibnu Sulaiman ya. Nah, beliau itu yang mengarahkan kami ya untuk bisa membangun pondok pesantren di utara ya. Karena pada saat saya itu belajar menuntut ilmu di belajar secara khusus ya. Memang saya tidak belajar secara umum, tapi belajar secara khusus kepada kiai-kiai ya. Dan salah satunya adalah Kiai Ibnu Sulaiman ya. Bagaimana saya itu bisa membangun pondok pesantren di Kabupaten Bulungan. Dulu kita masih ikut Kalimantan Timur ya, seperti itu. Jadi bisa berdirinya Pondok Pesantren Fatimah Zahra ini memang berangkat dari apa, jati diri tadi itu ya, mencari jati diri sehingga sampai bermimpi atau bagaimana lah ya. Jadi sampai mendatangi beberapa para masyayikh gitu terkait mau mendirikan pesantren ini. Baik, Pak Jimmy, mungkin bisa diceritakan pengalaman organisasinya waktu masih muda. Mungkin berangkat dari pendidikan dulu lah, pendidikan formalnya, non formalnya lah. Jadi nanti bisa mengarah ke organisasi, pengalaman organisasi kemahasiswaannya. Ya, saya waktu di Long Belua ya, menempuh pendidikan SD SMP di Long Belua itu ada salah satu guru saya ya. Memang metode proses mengajar dia itu kayak pondok pesantren. Jadi kita diajari ceramah, pidato ya di sana. Konsep dia itu sudah cukup modern ya, dan itu menjadi modal saya ya untuk pada penguatan berorganisasi, pada proses keagamaan. Nama beliau itu Abu Rijal ya. Dan itu masih beraktivitas di Desa Long Belua beliau itu. Nah, setelah saya ke Tanjung Selor ya sebagai aktivitas berorganisasi seperti biasa ya, paling aktif di OSIS, di Pramuka ya, seperti itu, dan aktif juga di organisasi musola mungkinnya, masjid kampus ya, seperti itu. Baik, Mbah Jimmy, mungkin bisa diceritakan lagi terkait bagaimana merintis pondok pesantren ini, kenapa memilih
Desa Gunung Sari yang letaknya jauh sekali dari kota kan. Kemudian tanahnya ini bagaimana? Ataukah membeli atau bagaimana? Kemudian fasilitasnya awal itu seperti apa? Mungkin bisa sedikit diceritakan ke Tribuners sekalian. Ya, memang kenapa bisa pondok pesantren ini berada di Desa Gunung Sari? Ya, awalnya itu ada teman ya, sahabat ya. Dinda Hendra itu menghibahkan tanahnya atas nama orang tuanya ya. Itu kebetulan sertifikatnya itu di Desa Gunung Sari. Nah, setelah saya komunikasi dengan aparat desa, nah ternyata lahannya itu jauh di lahan 2. Nah, sehingga ada salah satu warga untuk menganjurkan bagaimana saya mengajukan ke kepala desa ya untuk minta hibah lahan lah untuk proses pembangunan pondok pesantren. Jadi lahan kita ini adalah hibah desa, ya. Nah kalau sekarang wakaf lah ya, wakaf desa, ya. Karena kita urusnya di KUA, ya, jadi wakaf. Baik, mungkin Abah Jim bisa sampaikan terkait tadi itu fasilitasnya pertama apa dan santrinya pertama masuk tuh berapa? Nah ini kan menjadi pertanyaan ini. Kira awal terbukanya pesantren ini tuh berapa santri yang masuk? Kemudian fasilitasnya sampai mana, dari mana saja juga ini santri yang datang pertama ini? Ya, santri kita awal itu memang berasal dari daerah transmigrasi ya, sebagian besar, dan ada sebagian anak-anak kita dari Sekatak ya, yang awal pertama masuk ya. Nah, seiring dengan perjalanan sekian tahun ya, para santri itu datang di berbagai kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara ya ke sini. Ya sekarang mungkin ya berjalan 10 tahun ya kurang lebih hampir 100-an santri ya. Baik putra maupun putri, guru-guru yang bermukim di sini ya kurang lebih ada sekitar 12-an orang ya. Ada juga sebagian tinggal di sekitar desa ya. Nah, fasilitas atau lembaga pendidikan kita di sini ada Madin ya, di pondok pesantren. Kalau pendidikan formalnya itu ada SMP dan ada SMA. Ya, jadi sudah meluluskan sekitar 5 angkatan lah kalau untuk SMA ya. Baik, Abah Jimmy selaku pengasuh pondok pesantren Fatimah Zahra ini, pandangannya terhadap generasi muda saat ini itu seperti apa? Mungkin ada pesannya ini disampaikan? Ya, kalau kita melihat hari ini kan generasi muda kita hari ini kan semua fasilitas mereka ada dapat. Nah, tetapi memang yang kita lihat hari ini adalah nilai-nilai spirit ideologis dari generasi muda itu sangat menurun. Jadi jiwa petarungnya itu masih kurang kita ya. Sehingga kalau kita punya keinginan di pondok ini ya, bukan hanya kita belajar bahasa bangsa-bangsa petarung ya seperti Cina, Jepang atau Korea, tapi juga yang paling penting kita itu belajar spirit etos kerja mereka. Kenapa mereka menjadi bangsa besar ya? Karena memang spirit perjuangan mereka luar biasa. Nah, kita ke depan memang berharap pondok ini juga bisa membangun karakter lah generasi muda kita ke depan. Makanya kita sangat berharap besar sekali ya, bagaimana pondok yang di tengah kota ini bisa disupport oleh baik masyarakat maupun pemerintah daerah ya, karena posisinya ini walaupun kesannya jauh, tapi posisinya masih di kota Tanjung Selor ya. Baik, mungkin kan tadi sudah dijelaskan dari Abah Jimmy sendiri bahwasanya ini tanahnya ini memang di pinggiran kota ya, dan jarang sekali ada pesantren di sini. Nah, setelah berdirinya pondok pesantren Fatimah Zahra ini, bagaimana tanggapan masyarakat melihat atau menilainya? Ya, kalau dari tanggapan dari masyarakat itu ya sangat antusias ya, karena kita juga tidak membatasi bahwa pondok pesantren ini hanya belajar agama, karena kita setiap bulan itu membuka pasar rakyat ya, dan memberi ruang terhadap masyarakat desa ini untuk berjualan di sini ya. Dan yang kedua memang untuk dunia pendidikan kita juga membuat kawasan ini menjadi arboretum lembah bambu, jadi kayu dan buah-buahan hutan Kalimantan itu sudah kita tanam di sini, dan itu menjadi edukasi dan pembelajaran masyarakat di dunia pendidikan di Bulungan. Dan kita juga memang ini lagi mendorong ya, ini sudah berlangsung ya, kampung bahasa Mandarin.
Nah, kenapa harus Mandarin? Karena Bulungan, kita ini kan berada di Kota Tanjung Selor. Karena Kabupaten Bulungan ini kan ada PSN ya, Proyek Strategis Nasional yang ada di KIPI. Jadi kita salah satu pondok yang nanti menguatkan sumber daya manusia kita dalam hal bahasa untuk bisa kerja di KIPI ya, proyek strategis khususnya di Mangkupadi ya, Tanjung Palas Timur. Nah, saya pikir kekuatan bahasa itu juga sangat penunjang untuk anak-anak kita untuk berkarir lebih baik di perusahaan-perusahaan yang investasinya dari Cina. Baik, terima kasih Abah Jimmy sudah berbincang-bincang terkait dari merintis pondok pesantren ini sehingga sekarang menjadi seperti ini, bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dan semoga kisah ini juga dapat tersampaikan ke Tribuners dimanapun berada sehingga termotivasi mungkin mengikuti jejak beliau ini. Dan semoga kisah ini bermanfaat bagi masyarakat dan umat sekalian. Tribuners, demikian wawancara saya dengan pengasuh Pondok Pesantren Fatimah Zahra. Sekian. Allahumma fiq lam kunturik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Tribuners, saya Lutfi melaporkan dari Pondok Pesantren Fatimah Zahra. Allahumma fiq lam kunturik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pemirsa Tribuners yang berbahagia, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia-Nya, hidayah dan taufiknya, sehingga pada kesempatan yang penuh kebahagiaan ini, insya Allah kita dapat melaksanakan salah satu kegiatan tausiah berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang diwajibkan seseorang untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan dengan umat-umat terdahulu, supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini judul kita adalah manfaat ibadah puasa. Ibadah puasa atau asyam atau as-shaum diartikan oleh ulama adalah al-imsak. Apa itu al-imsak? Menahan. Di puasa diartikan menahan, mampu mengendalikan. Itu arti terlihat daripada ibadah puasa. Kalau kita melihat dari judul yang kita akan bahas dalam tausiah ini adalah manfaat ibadah puasa. Paling tidak ada beberapa hal menjadi manfaat ibadah puasa. Pertama adalah puasa mendidik manusia menjadi manusia jujur, tertib. Kenapa saya katakan jujur, tertib? Dan orang berpuasa itu insya Allah
tidak akan berani berbuka sebelum masuk waktu berbuka puasa. Dan insya Allah mereka akan tidak berani lagi makan ketika tiba waktu imsak. Imsak waktu hak untuk menahan makan dan minum. Jadi orang yang betul-betul menghayati, mengamalkan hakikat ibadah puasa itu pasti orangnya jujur, bukan pembohong. Karena hati nuraninya mengatakan bahwa ini sudah tidak boleh makan, maka jangan makan. Sudah harus berbuka, maka harus berbuka. Maka disitulah, karena sifat jujur ini sifat yang dimiliki oleh seorang berpuasa, maka Allah memberikan sesuatu nilai ibadah, nilai pahala yang tertinggi. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? As-shaumu li, puasa itu adalah milikku, kata Allah. Wa ana ajzi, saya langsung memberikan pahalanya. Ibadah lain tidak seperti itu. Ibadah sholat, ibadah zakat, haji. Tapi kalau puasa, Allah sendiri akan memberikan pahala langsung kepada yang bersangkutan. Karena yang tahu hakikat puasa, kualitas puasa itu adalah Allah yang bersangkutan. Kenapa? Kalau kita melihat sekarang, kita tidak bisa membedakan mana yang berpuasa dan tidak. Kalau melihat karena loyonya, banyak orang bisa mengaktifkan sebagai loyo. Maka itu dikatakan oleh Allah bahwa saya langsung akan berikan pahala orang yang melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, orang berpuasa pasti tertib, taat aturan, disiplin. Karena terbiasa mengendalikan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Tertib disiplin, maka orang berpuasa itu insya Allah tidak akan berani melakukan sesuatu kemaksiatan, apalagi melanggar aturan. Ada yang sering saya lihat ini, sering dipandangi yang orang. Dianggap biasa, tapi mungkin itu bisa mengarah kepada perbuatan dosa. Kalau sering kita melihat di perapatan-perapatan, ada namanya lampu merah. Itu lampu merah itu sebagai tanda bahwa orang yang tidak boleh melewati lampu merah sebelum menyala lampu hijau. Ada orang melihat menganggap biasa bahwa seolah itu tidak ada apa-apa, itu mengandung kepada perbuatan dosa. Artinya kita melalui sesuatu bukan hak kita. Berarti mengambil haknya orang itu berdosa. Haknya orang lewat kita pakai, itu namanya mengambil dosa. Kadang-kadang orang tidak sadar. Bahkan ada orang bangga melewati lampu merah begitu bangga. Padahal itu dia tidak sadar bahwa itu salah satu perbuatan dosa yang dilakukan. Yang ketiga, orang berpuasa itu memiliki sifat kepedulian, rasa kasih sayang, rasa empati kepada seseorang. Kan dia merasakan bagaimana rasanya kalau kita tidak makan, loyo lesu. Ya. Begitulah makan yang dirasakan orang yang miskin selama tidak pernah makan. Maka ketika merasakan dalam berpuasa ada sifat kasih sayang. Nah, ketika mereka punya kelebihan harta, ada kepedulian kepada seseorang untuk berbagai nikmat. Maka orang punya harta ketika sampai ukuran nisab haul, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Paling tidak berinfak, paling tidak bersedekah. Nah, kalau zakat ada aturan tertentu. Karena zakat itu ada tertentu yang bisa kita keluarkan ketika mencapai nisab haul sesuai tentunya. Tapi kalau infak tidak ada batasnya. Sedikit banyak tergantung keikhlasan kita. Apalagi sedekah. Sedekah juga tidak tertentu, tidak terbatas nilainya. Bahkan sedekah itu ada tidak berbentuk materi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassamuka fi wajhi akhika sadaqah. Kamu senyum
kepada saudaramu, itu sedekah. Ya, kalau tidak mampu harta secara finansial, cukup dia senyum kepada seseorang, memperlihatkan rasa senang kepada orang. Oleh karena itu, manusia yang berbahagia. Dan terakhir, maka puasa itu manfaat salah satu adalah mampu mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu dari perbuatan yang dilarang oleh agama, baik perkataan maupun tindakan yang bisa menyakiti orang. Itulah manfaat ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sekalian sehingga ibadah puasa bisa membuat kita menjadi manusia yang dekat kepada Allah, mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begitu megahnya masjid ini, sehingga membuat para jamaah semakin banyak untuk berkunjung ke masjid ini, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuner. Saat ini saya berada di kawasan Palu Barat, Jalan Jailangkara, Kelurahan Baru, Kota Palu. Tepatnya berada di hadapan Mahakarya Arsitektur yang saat ini menjadi ikon baru kebanggaan masyarakat Sulawesi Tengah. Masjid Raya Baitul Khairat bukan sekedar tempat peribadatan. Masjid ini menjadi simbol kebangkitan, saksi sejarah panjang peradaban Islam di bumi Tadulako. Hari ini kita akan melusuri sisi megah juga historis di balik masjid yang baru saja diresmikan pada 4 Desember 2025 lalu. Untuk itu, yuk ikuti keseruan kami. Tribuners, jika kita menilik ke belakang, perjalanan berdirinya bangunan ini mendapatkan sejarah yang cukup panjang. Bermula dari gagasan Masjid Agung Darussalam pada tahun 1978 silam, berdirinya bangunan ini sempat menjadi penantian yang cukup lama. Namun berkat komitmen dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga dukungan dari masyarakat, terobosan besar diciptakan untuk mendirikan bangunan yang tidak hanya estetis, namun juga mumpuni untuk kejadian gempa bumi. Dan ini merupakan tolak ukur atau juga menjadi saksi kebangkitan masyarakat Kota Palu setelah bencana 2018 silam. Setiap detil bangunan ini syarat akan makna filosofis. Terdapat 99 ornamen jendela yang mempresentasikan Asmaul Husna, serta menara kembar setinggi 66,66 meter yang merujuk pada jumlah ayat dalam Al-Quran. Dengan anggaran mencapai 376 miliar rupiah, masjid ini didesain untuk menampung hingga 10.000 jamaah. Struktur ini bukan sekedar pencapaian biasa, melainkan representasi kemajuan seni bina modern yang berhasil memadukan nilai estetika dengan skala bangunan yang luar biasa megah. Pencapaian ini menjadi simbol kemuliaan dan dedikasi dalam menghadirkan tempat ibadah yang tidak hanya fungsional, tetapi juga menjadi ikon sejarah yang akan dikenang lintas generasi. Kini, di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, masyarakat dapat menikmati suasana ngabuburit yang asri di area pelataran masjid. Tribuners bisa berkeliling mengagumi kemegahan 99 ornamen Asmaul Husna atau sekedar bersuah foto dengan latar belakang jam raksasa yang ikonik.
Setiap sudutnya sangat instagramable, namun tetap hikmat. Area pelantaran yang luas dan asri menjadi spot favorit keluarga untuk menunggu waktu berbuka puasa. Angin sepoi dari Teluk Palu menambah kenyamanan saat bersantai di sini. Bagi yang ingin lebih khusyuk, perpustakaan masjid dan ruang utama yang sejuk sangat mendukung untuk tadarus Al-Quran atau mengikuti kajian menjelang azan maghrib. Eksistensi Masjid Raya Baitul Khairat membuktikan bahwa melalui sinergi dan keteguhan, kita mampu membangun peradaban yang kokoh. Semoga kemegahan masjid ini selaras dengan penguatan nilai-nilai spiritual dan ukhuwah kita semua. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Hafidz Saleh. Asal saya dari Kabupaten Banggai, tepatnya di Luwuk, Sulawesi Tengah. Jadi kesan-pesannya setelah dibangunnya Masjid Baitul Khairat ini atau yang kita kenal dengan Masjid Raya, ya, begitu sangat menyenangkan atau tenang kita ketika kita melaksanakan sholat di sini karena begitu megahnya masjid ini sehingga membuat para jamaah semakin banyak untuk berkunjung ke masjid ini, seperti itu. Tribuners, di bulan Ramadan 2026 ini, masjid ini menjadi pusat sosial dan tentunya selama bulan Ramadan ini bisa menjadi tempat ngabuburit asyik untuk menunggu waktu berbuka puasa bersama keluarga dan juga teman. Untuk itu, saya Nurul Aida mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Tribunpalu.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Saat azan maghrib bergema, suasana hangat penuh syukur menyelimuti setiap sudut pelataran. Setelah membatalkan puasa dengan kuliner khas lokal, satu persatu jamaah melangkah pasti menuju ruang utama. Keindahan Masjid Baitul Khairat justru semakin terpancar saat senja berganti malam. Lampu-lampu hias yang berpijar keemasan menyinari kubah dan menara, menciptakan pantulan indah di permukaan air Teluk Palu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap menjaga ibadah puasa di bulan suci Ramadan kali ini. Dan tentunya menantikan waktu berbuka puasa kembali lagi bersama saya Ilu dalam program Syiar Ramadan hanya di Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Tema kita pada hari ini merupakan terkait dengan seperti apa 4 amalan utama dalam bulan suci Ramadan, dan untuk itu kita akan membahas tema menarik ini bersama dengan Bapak Ustadz yang sudah hadir bersama kita pada hari ini. Ada Bapak Kiai Haji Sabarudin LC di sore hari ini menemani kita, dan kita sapa terlebih dahulu Bapak Ustadz pada sore hari ini. Selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin seperti apa kabarnya di sore hari ini? Iya, alhamdulillah ya, meskipun dalam kondisi berpuasa tetap ya semangat ya keimanan itu, dan semangat berpuasa harus ya tetap kita terjaga. tingkatkan. Ya, betul sekali, dan juga tentunya masih sejauh ini masih lancar ibadah puasanya Pak? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Nah, ini tema kita pada hari ini adalah seperti apa 4 amalan utama dalam bulan suci Ramadan. Mungkin dapat dijelaskan dari yang pertama itu terkait dengan kualitas salat kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, Tribuners yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, terkait dengan amal kebaikan yang kita lakukan, ya tentunya
ya masuk bulan suci Ramadan itu ya bagaimana kita ya senantiasa memperbanyak ya amal kebaikan di bulan suci Ramadan. Ya banyak amalan-amalan yang paling tidak itu ada 4 ya, ada 4. Nah, kenapa amalan ini penting? Karena inilah yang akan mengisi hari-hari di bulan suci Ramadan. Nah, ini menunjukkan bahwa itu ada kesinambungan dengan pembahasan sebelumnya. Bahwa memang di bulan suci Ramadan ini bukan bulan ritual belaka, akan tetapi itu adalah spiritualitas. Di antaranya adalah meningkatkan kualitas ibadah sholat. Nah, ini yang pertama. Nah, sholat ini yang kita lakukan, ya tentunya di bulan suci Ramadan, ya bukan hanya sholat wajib. Ya karena sholat wajib ini itu ditemukan juga di luar bulan suci Ramadan. Nah, jadi kalau sholat 5 waktu itu sudah kita temukan di luar bulan suci Ramadan. Akan tetapi di dalam bulan suci Ramadan itu harus ya paling tidak kita ada kurikulum ya yang berkaitan dengan sholat. Ya, kalau kita melihat ya secara umum ini yang paling standar itu kita bisa melakukan sholat 40 rakaat. Ya pasti Tribuners mengatakan, wah itu sangat banyak itu. Tapi kalau kita petakan, oh ternyata sudah sebenarnya kita lakukan. Nah, kalau kita hitung, ya sholat wajib, itu kan 17 rakaat. Ya. Ditambah dengan sholat tarawih plus witir 11 rakaat. Nah, jadi kalau kita hitung-hitung itu sudah menghampiri 40 rakaat. Sehingga sholat ini kalau kita bisa petakan itu, kita bisa maksimalkan ibadah sholat kita. Ya, mulai dari sholat wajib sudah 17 rakaat. Kemudian di malam hari, ya di malam hari kita ada namanya qiyamul lail. Dan qiyamul lail ini, ya sholat tarawih itu hanya bisa didapatkan di bulan suci Ramadan. Nah, ada yang melakukan 8 rakaat plus 3 rakaat, 11 rakaat. Ada juga yang melakukan 20 rakaat tarawih plus 3 rakaat witir. Nah, itu ulama berbeda pendapat. Nah, tidak ada yang salah, semua benar. Ya, yang tidak benar itu yang tidak melakukan. Ya. Nah, kemudian di malam hari kita bisa bangun untuk melakukan sholat tahajud. Ya. Sebelum sahur kita melakukan sholat tahajud. Kemudian kita sempurnakan juga adalah rawatib. Rawatib ini adalah qabliyah ba'diyah. Ya, paling tidak itu ada 12 rakaat. Di antaranya adalah 2 rakaat sebelum subuh. Nah, jadi kalau kita menghitung sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, kemudian duhur 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah zuhur. Nah, kemudian asar, maghrib, ada isya. 2 rakaat ya setelah isya dan sebelum isya, dan 2 rakaat setelah maghrib. Itu namanya sholat sunnah rawatib 12 rakaat. Nah, ada dua tempat yang ini bukan rawatib. Ya, artinya bahwa ya yang ingin melakukan silakan, yang tidak melakukan tidak menjadi masalah. Yang mana itu 2 rakaat sebelum asar dan 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, kalau ini kita maksimalkan sunnah-sunnahnya, maka insya Allah bisa memaksimalkan ibadah sholat kita di dalam bulan suci Ramadan. Nah, ketika di subuh hari, itu lagi ada sholat. Ketika terbit fajar, disebut dengan sholat isyraq. Nah, isyraq itu adalah duha yang pertama, karena duha itu ada tiga waktu. Duha yang pertama itu ketika terbit fajar disebut dengan sholat isyraq. Ya, pahalanya itu luar biasa. Kalau tidak sempat dilakukan di masjid, maka bagi jamaah Tribuners wanita bisa dilakukan di rumah. Setelah sholat subuh itu tidak meninggalkan tempat dulu sampai terbit fajar, kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat. Namanya sholat sunnah isyraq. Apa pahalanya?
Pahalanya kata Rasulullah, mendapatkan pahala haji dan umroh taman. Artinya pahala haji dan umroh sempurna, pahalanya. Nah, setelah itu kita melakukan lagi pada pukul 8 sampai pukul 9, itu duha yang pertama. Nah, kita lakukan 2 rakaat. Kalau kita lakukan ini, berarti kita bersedekah 340 persendian yang ada dalam tubuh kita. Nah, jadi Tribuners yang mungkin merasa pegal, ya capek, perbanyak lakukan sholat duha. Yang kedua, pada pukul 8 sampai pukul 9, karena ketika kita melakukan ini, seakan-akan kita bersedekah kepada persendian kita, 340 persendian yang ada dalam tubuh kita, kita sedekahkan pada hari itu. Kemudian duha yang terakhir, yaitu pada pukul 10 sampai pukul 11. Ya, kita lakukan 2 sampai 8 rakaat, kalau bisa. Ya, apa keistimewaannya? Siapa yang merutinkan itu, maka akan dimudahkan untuk datang rezekinya. Nah, karena kita, ya dalam kehidupan itu Allah sudah tentukan rezeki kita. Cuma yang kadang sulit itu adalah cara mendapatkannya. Allah mudahkan bagi orang yang melakukan. Nah, kalau kita maksimalkan seperti itu, maka insya Allah di bulan suci Ramadan, kualitas ibadah sholat itu bisa lebih maksimal dibandingkan di luar bulan suci Ramadan, apalagi dilakukan dengan berjamaah. Coba kita lihat. Motivasi ibadah di dalam bulan suci Ramadan itu luar biasa. Mungkin Tribuners ada yang menyimpan sajadah, yang booking tempat. Pas sholat maghrib, datang ke masjid, untuk apa? Dia booking tempat sajadah. Nah, pertanyaannya, apakah dia booking tempat sajadahnya diletakkan di saf yang pertama untuk mengejar sholat isya atau mengejar tarawih? Ya, tentu jawabannya adalah untuk tarawih, karena tidak didapatkan kalau di luar bulan suci Ramadan. Ya. Nah, jarang orang booking tempat itu kalau di luar bulan suci Ramadan. Nah, tapi booking tempatnya di dalam bulan suci Ramadan. Berarti mengejarnya itu bukan mengejar sholat wajib, tapi mengejar sholat tarawih. Berarti luar biasa. Kalau motivasi seperti ini, yang sunnah saja luar biasa kita kejar, apalagi yang wajib. Nah, jadi ini yang pertama, yaitu memaksimalkan kualitas ibadah sholat di dalam bulan suci Ramadan. Iya, baik. Selain itu juga ada yang namanya tilawah Al-Quran, begitu ya Pak Ustadz. Mungkin seperti apa dalam bulan suci Ramadan ini untuk tilawah Al-Quran yang harus kita lakukan? Ya, nah ini tentunya berkaitan dengan tilawah, ya bukan qiraah. Ya, apa bedanya qiraah dengan tilawah? Kalau qiraah sekedar membaca. Ya, jadi di bulan suci Ramadan ini, ya di samping kita membaca ya Al-Quran, tapi lebih daripada itu harus tilawah. Ya, apa tilawah Al-Quran itu adalah bagaimana senantiasa kita bertaklim. Ya, makanya setelah Assalamualaikum jangan langsung lompat. Tapi kalau ada taklim, usahakan didengar terlebih dahulu. Ya, karena tentunya ya awalnya itu memang bacaan. Ya, kita membaca Al-Quran dan luar biasa. Ya, bagi orang yang membaca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan, itu pahalanya luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan, ya tidak dikatakan alif lam mim, yaitu di awal surah Al-Baqarah itu alif lam mim itu satu pahala. Akan tetapi, ya alif satu huruf, ya jadi tidak dikatakan alif lam itu satu huruf. Tapi alif satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Dan setiap satu huruf itu 10 kebaikan. Jadi kalau kita membaca alif lam mim, itu sudah 30 kebaikan. Dan saya yakin tidak ada orang yang membaca Al-Quran hanya satu huruf. Tidak ada. Oh ya, kalau begitu Ustaz, ya cukup satu huruf lumayan 10 pahala. Jadi hanya dia baca nun, nun, nun. Itu sudah 3 kali, berarti 30 pahala. Tidak ada. Al-Fatihah saja kita baca, itu luar biasa. Itu sudah ratusan pahala. Bagaimana orang yang rutinkan membaca Al-Fatihah saja itu yang kita baca sudah berapa kali. Di sholat wajib saja sudah 17 kali, karena 17 rakaat. Di sholat sunnah, itu juga kita baca setiap rakaat ada Al-Fatihahnya. Jadi kalau dikali itu bacaan Al-Quran di bulan suci Ramadan, bisa dipastikan kalau dari segi pahala itu sudah ribuan, ya ratusan ribu itu pahala.
Tapi yang kita tingkatkan di bulan suci Ramadan itu bukan hanya bacaan. Nah, tadi disampaikan oleh host kita bahwa itu tilawah. Apa itu tilawah? Yaitu mengkaji Al-Quran. Paling tidak itu terjemahan Al-Quran itu kita baca. Nah, orang-orang yang senantiasa mengkaji Al-Quran, mentadaburi Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan, itu memiliki banyak keistimewaan. Yang pertama adalah wa ghasyiyat alaihimur rahmah. Allah menurunkan rahmah. Ya, jadi orang yang senantiasa tilawah di bulan suci Ramadan, insya-Allah Allah akan menurunkan rahmanya. Ya, dia bertutur kata yang baik. Dia tidak suka marah. Kenapa? Karena rahmannya Allah turun kepadanya. Yang kedua, orang yang senantiasa tilawah itu adalah anzalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan. Jadi orang yang senantiasa tilawah di bulan suci Ramadan, insya Allah kalau ada orang yang bertikai dalam keluarga, ketika dia tilawah di bulan suci Ramadan, pertikaian itu dihilangkan oleh Allah. Kenapa? Dimasukkan dalam dirinya as-sakinah, ketenangan. Kalau dia tenang, insya Allah. Ya, karena biasa orang bertikai itu kalau dua arah. Ya, kalau satu arah, namanya ya moro-moro. Ya, tapi kalau dua arah itu orang bertikai. Jadi kalau ada orang yang suka mengumpat ini, tapi karena dia rajin tilawah di bulan suci Ramadan, maka tentunya Allah akan menurunkan ketenangan dalam batinnya, sehingga meskipun ada orang yang mengajak untuk berantem, dia mengatakan ini shaim, saya berpuasa. Maka orang yang senantiasa tilawah di bulan suci Ramadan itu juga diturunkan sakinah, ketenangan dalam kalbunya, sehingga di bulan suci Ramadan bukan hanya sekedar qiraah. Qiraatul Quran itu sudah biasa, bahkan dilakukan anak-anak kita di TPA, mungkin Tribuners juga di sekolahnya dan sebagainya, mungkin di kantor. Akan tetapi lebih daripada itu adalah bagaimana tilawatil Quran. Apa artinya tilawat Quran? Bagaimana memahami Al-Quran, dan pahalanya sangat luar biasa. Mulai dari belajar terjemahannya, mendengarkan kajian. Karena kalau ada kajian, itu kalau bukan Al-Quran, Al-Hadis. Seperti kegiatan kita Syiar Ramadan, tentunya apa yang dibahas? Al-Quran yang dibahas. Apa yang dibahas? Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pesan-pesan daripada ulama. Jadi ini yang kedua, setelah yang pertama tadi meningkatkan kualitas sholat kita, yang kedua adalah tilawatil Quran. Iya, baik, dan juga ada sedekah dan iftar. Mungkin boleh sekalian dijelaskan Pak Ustadz supaya kita lebih menambah wawasan kita lagi, silakan. Ya. Nah, yang ketiga adalah sedekah. Ya, sedekah di bulan suci Ramadan ini, ya tentunya kalau kita melihat Rasulullah SAW, Rasulullah SAW itu memiliki pribadi yang suka berbagi. Ya, suka berbagi. Akan tetapi ajwa dan nas, tapi paling sering dilakukan Rasulullah itu adalah di bulan suci Ramadan. Nah, maka kita sebagai umatnya itu bisa merealisasikan yang namanya sedekah, khususnya di bulan suci Ramadan. Nah, bersedekah itu dimulai dari siapa? Nah, bersedekah itu ada alurnya. Ya, yang pertama adalah wabil walidain, itu kepada orang tua. Wal aqrabin. Jadi sedekah yang terbaik itu adalah kepada kedua orang tua. Nah, tentunya kalau seorang suami kepada istrinya namanya nafkah. Nah, tapi kalau ada bonus namanya sedekah. Tapi kalau kita melihat urutannya itu adalah kepada orang tua terlebih dahulu. Kadang ada orang yang melakukan buka puasa bersama, mengundang panti asuhan dan sebagainya. Akan tetapi dia melupakan ke orang tuanya. Nah, konsep sedekah itu terlebih dahulu adalah harus kedua orang tua. Setelah kita mengirimkan orang tua, kemudian yang kedua adalah wal aqrabin, kerabat terdekat. Nah, jadi jangan ya mengeluarkan hal yang banyak kepada orang lain sementara kita melupakan orang dalam, orang yang terdekat dari kita. Nanti setelah wal aqrabin, kemudian baru wal yatama wal masakin. Jadi ada konsepnya. Nah, konsep sedekah ini di bulan suci Ramadan, karena kita melihat memang luar biasa di bulan suci Ramadan antusias
untuk bersedekah, akan tetapi yang paling terpenting adalah ketika kita bersedekah ada skala prioritas. Ya, orang tua, kemudian kerabat, ya mungkin saudara yang tidak mampu, kemudian baru fakir dan miskin. Nah, kenapa penting ya untuk kita melakukan ibadah sedekah khususnya di bulan suci Ramadan? Karena di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya. Jadi kalau kita ya bersedekah itu luar biasa, itu dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, baru bisa dinikmati harta yang dititipkan oleh Allah itu kalau kita bersedekah. Ya, kalau saya ibaratkan ini, ya kita kan senang ya, Tribuners ini pasti senang yang makan ikan bandeng, ikan bolu, ikan cakalang. Baru bisa dinikmati kalau dibuang tulangnya. Jadi tidak ada orang yang makan ikan bolu atau ikan bandeng itu dengan tulangnya, kecuali kalau di presto. Tapi kalau tidak, mesti tulangnya itu dibuang. Itu baru bisa dinikmati. Kecuali ada yang mengatakan, Ustaz, ada juga ikan itu, meskipun tidak dibuang tulangnya, enak dimakan. Ikan api itu ikan mairo, ikan teri. Saya mengatakan kalau memang rezeki kita sekecil ikan teri, tidak perlu dikeluarkan infak, zakat, dan sedekahnya. Tapi kalau rezeki kita sudah sebesar ikan bandeng, maka harus dikeluarkan yang dinamakan dengan sedekah. Karena sedekah ini tentunya banyak manfaatnya dan insya Allah akan ada pembahasan khusus tentang keutamaan bersedekah. Kemudian terakhir adalah memberi makan buka puasa. Ini juga memunculkan atau menimbulkan rasa empati. Ya. Kita merasa lapar, merasakan bagaimana orang lain merasakan yang namanya lapar, bagaimana orang lain butuh kepada kita, maka dengan jalan itu memberikan buka puasa, maka insya Allah itu akan menumbuhkan rasa empati terhadap saudara kita. Nah, buka puasa ini, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka akan diberikan pahala puasa tanpa mengurangi pahala orang yang diberikan buka puasa. Jadi luar biasa. Meskipun kata Rasulullah, ya kue yang dikeluarkan atau makanan yang diberikan meskipun hanya itu satu kurma. Ya, bayangkan satu kurma yang kita berikan kepada orang yang berbuka, orang yang berpuasa ketika berbuka, itu pahalanya sama pahalanya dengan orang yang berpuasa. Nah, bagaimana kalau kita berikan 30 orang, maka pada hari itu kita mendapatkan pahala puasa 30. Ya, bagaimana kalau rutin kita lakukan tiap hari? Maka ada tradisi di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan itu adalah di kompleks-kompleks itu atau di perumahan warga dan sebagainya itu ada jadwal buka puasa. Jadi dijadwal blok A atas nama ini, atas nama ini ya dijadwalkan. Itulah cara panitia amalia Ramadan, bagaimana kita bersama-sama untuk senantiasa mendapatkan kebaikan memberikan buka puasa. Ada yang memfasilitasi kita untuk mendapatkan pahala buka puasa meskipun hanya sebiji kurma, kata Rasulullah SAW, maka akan mendapatkan pahala yang cukup besar bagi orang-orang yang memberikan amalan, di antaranya adalah memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa. Ya, baik. Jadi itu ada 4 yang mesti kita lakukan dan juga kita jaga selama bulan suci Ramadan. Tentunya juga yang pertama tadi terkait dengan memperbaiki kualitas sholat, kemudian tidak hanya semangat untuk berebut atau booking tempat untuk tarawih, tapi sholat yang lainnya juga tetap harus semangat dan juga bisa tetap konsisten untuk dijaga. Kemudian juga teman-teman bisa nantinya tilawah Al-Quran bukan hanya sekadar dibaca ya Pak Ustadz ya, tapi juga kita bisa bertilawah, kemudian melakukan sedekah dengan skala prioritas. Boleh dengan orang-orang di sekitar kita dulu, keluarga yang ada di sekitar kita, baru kepada fakir dan juga miskin. Kemudian terakhir adalah memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, meskipun hanya sebiji kurma, tapi kita sudah mendapatkan pahala yang luar
biasa pada bulan suci Ramadan kali ini. Dan semoga hal ini bisa kita amalkan bersama-sama selama bulan suci Ramadan untuk juga tetap meningkatkan kualitas iman dan juga kita bisa semangat untuk beribadah selama bulan suci Ramadan kali ini. Dan tentunya terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga untuk saksikan berbagai program menarik lainnya, tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Lude Pisania dan Pak Ustadz pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya waktu di Longbelua ya, menempuh pendidikan SD SMP di Longbelua itu, ada salah satu guru saya ya, memang metode proses mengajarnya itu kayak pondok pesantren, jadi kita diajari ceramah, pidato ya di sana. Konsep dia itu sudah cukup modern ya, dan itu menjadi modal saya ya untuk pada penguatan berorganisasi, pada proses keagamaan Kiai Haji Ibnu Sulaiman ya. Nah, beliau itu yang mengarahkan kami ya untuk bisa membangun pondok pesantren di utara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners dimanapun kalian berada, saya Lutfi. Nah, saat ini saya sudah berada di Pondok Pesantren Fatimah Zahra yang beralamat di Desa Gunung Sari, Kilo 12, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Nah, Tribuners perlu diketahui bahwasanya pondok pesantren ini sudah berdiri kurang lebih 10 tahun, dimulai dari tahun 2016 dan saat ini sudah memiliki kurang lebih 100 santriwan dan santriwati. Pimpinan pondok pesantren Fatimah Zahra ini diketahui namanya adalah Abah Jimmy Nasrun. Nah, beliau biasa dipanggil Abah atau guru di pondok pesantren ini. Nah, mungkin kita bisa mencoba untuk berkenalan lebih lanjut dengan beliaunya. Hai Tribuners, saat ini saya sudah bersama dengan pengasuh Pondok Pesantren Fatimah Zahra yang bernama Abah Jimmy Nasrun. Nah, mungkin nanti lebih detailnya kita akan coba tanya-tanya kepada beliau terkait latar belakang pondok pesantren ini beserta biografi Abah Jimmy Nasrun sendiri. Assalamualaikum Abah Jimmy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih sebelumnya sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk kami berbincang langsung dengan Abah Jimmy ini. Mungkin untuk mengawali ini bisa diceritakan lebih dulu terkait biografi Abah Jimmy ini dari lahir sampai keseharian lah apa kira-kira. Saya di pondok pesantren itu biasa dipanggil ya sama santri-santri itu Abah Guru Jimmy Nasrun ya. Saya lahir di Tanjung Selor ya, numpang lahir lah. Tapi kehidupan masa kecil saya itu di Desa Longbelua atau sering juga disebut Bayangkara ya. Nah, sekarang aktivitas saya seharian profesi ya. Saya salah satu pengajar ya di sebagai dosen di Fakultas Sosial Politik Universitas Kaltara. Ya, kalau saya secara pribadi itu hidup dulu di hulu Sungai Kayan ya, khususnya di Longbelua masa kecil saya ya. Jadi SD SMP di desa Sungai Kayan ya, di Longbelua, SMA-nya di Tanjung Selor ya. Jadi dalam kehidupan saya di Tanjung Selor itu hidup bersama kakek ya. Selama 3 tahun baru melanjutkan ke Samarinda. Dalam proses berpikir membangun pondok pesantren Fatimah Zahra ini memang setelah pulang dari merantau lah ya, bahwa di zaman kita itu di tahun 2003 ya, pada saat saya pulang kampung di tahun 2023 itu memang belum ada pondok pesantren ya. Nah, sehingga itu juga menjadi pemikiran kita. Seingat saya itu pondok pesantren itu mulai tumbuh itu di 2005 ya, khususnya di Kabupaten Bulungan. Nah, kita menginginkan ya, saya menginginkan juga bahwa ada pendidikan berasrama lah di Kabupaten Bulungan, khususnya putri. Jadi
Pondok Pesantren Fatimah Zahra ini awalnya sebenarnya Pondok Pesantren Putri Fatimah Zahra. Nah, ketua yayasan itu kan istri saya. Kebetulan istri saya ini ya, aktivis PMI, ya kan, di NU dan pernah mondok di daerah Kutai Kartanegara, ya. Nah, bersama istri. Nah, tapi dalam proses perjalanan ternyata yang masuk ke pondok ini juga ada laki-laki, ya. Awalnya pondok pesantren ini, ya, pertama kali kita membuka itu santrinya berjumlah 15 orang, ya, terbagi sekitar 7 orang itu anak-anak transmigrasi yang baru datang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sebagian dari Sekatak, ya. Nah, itu awal sekitar tahun 2016, ya. Jadi kalau sekarang itu sudah 10 tahun lah. Baik, Mbah Jimmy, mungkin sedikit saya mau bertanya sih. Kalau boleh tahu ini Mbah Jimmy sebelumnya ini bisa memiliki pondok pesantren ini memang dari keturunan ulama atau memang mencari sendiri untuk masuk ke jalur ulama? Ya, kalau dalam proses bicara secara spiritual, ya, ya memang memasuki umur mendekati 40 tahun itu memang ada proses pencarian, ya, jati diri. Dan kami juga banyak belajar, ya, di beberapa guru-guru di pondok pesantren, baik di Kalimantan Selatan, juga ke Jawa Timur, khususnya di Kota Malang, ya. Nah, itu ada salah satu guru, ya, Bapak Kiai, ya, Kiai Sepuh di Kota Malang. Itu salah satunya adalah Kiai Haji Ibnu Sulaiman, ya. Nah, beliau itu yang mengarahkan kami, ya, untuk bisa membangun pondok pesantren di utara, ya. Karena pada saat saya itu belajar menuntut ilmu belajar secara khusus, ya. Memang saya tidak belajar secara umum, tapi belajar secara khusus kepada kiai-kiai, ya. Dan salah satunya adalah Kiai Ibnu Sulaiman, ya. Bagaimana saya itu bisa membangun pondok pesantren di Kabupaten Bulungan. Dulu kita masih ikut Kalimantan Timur, ya. Seperti itu. Jadi bisa berdirinya Pondok Pesantren Fatimah Zahra ini memang berangkat dari apa? Jati diri tadi itu, ya, mencari jati diri, sehingga sampai bermimpi atau bagaimana lah, ya. Jadi sampai mendatangi beberapa para masyayikh gitu terkait mau mendirikan pesantren ini. Baik, Pak Jimmy, mungkin bisa diceritakan pengalaman organisasinya waktu masih muda. Mungkin berangkat dari pendidikan dulu lah, pendidikan formalnya, non formalnya lah. Jadi nanti bisa mengarah ke organisasi, pengalaman organisasi kemahasiswaannya. Ya, saya waktu di Long Belua, ya, menempuh pendidikan SD SMP di Long Belua itu ada salah satu guru saya, ya. Memang metode proses mengajar dia itu kayak pondok pesantren. Jadi kita diajari ceramah, pidato, ya, di sana. Konsep dia itu sudah cukup modern, ya, dan itu menjadi modal saya, ya, untuk pada penguatan berorganisasi, pada proses keagamaan. Nama beliau itu Abu Rijal, ya. Dan itu masih beraktivitas di Desa Long Belua, beliau itu. Nah, setelah saya ke Tanjung Selor, ya, sebagai aktivitas berorganisasi seperti biasa, ya, paling aktif di OSIS, di Pramuka, ya, seperti itu. Dan aktif juga di organisasi musola, mungkinnya masjid kampus, ya, seperti itu. Baik, Mbak Jimmy, mungkin bisa diceritakan lagi terkait bagaimana merintis pondok pesantren ini, kenapa memilih Desa Gunung Sari yang letaknya jauh sekali dari kota, kan? Kemudian tanahnya ini bagaimana, ataukah membeli atau bagaimana? Kemudian fasilitasnya awal itu seperti apa? Mungkin bisa sedikit diceritakan ke Tribuners sekalian. Ya, memang kenapa bisa pondok pesantren ini berada di Desa Gunung Sari, ya. Awalnya itu ada teman, ya, sahabat, ya, Dinda Hendra itu menghibahkan tanahnya atas nama orang tuanya, ya. Itu kebetulan sertifikatnya itu di Desa Gunung Sari.
Nah, setelah saya komunikasi dengan aparat desa, nah ternyata lahannya itu jauh di lahan 2. Nah, sehingga ada salah satu warga untuk menganjurkan bagaimana saya mengajukan ke kepala desa ya untuk minta hibah lahan lah untuk proses pembangunan pondok pesantren. Jadi lahan kita ini adalah hibah desa ya. Nah, kalau sekarang wakaf lah ya, wakaf desa ya. Karena kita urusnya di KUA ya, jadi wakaf. Baik, mungkin Abah Jim bisa sampaikan terkait tadi itu fasilitasnya pertama apa dan santrinya pertama masuk tuh berapa? Nah, ini kan menjadi pertanyaan ini. Kira awal terbukanya pesantren ini tuh berapa santri yang masuk, kemudian fasilitasnya sampai mana, dari mana saja juga ini santri yang datang pertama ini? Ya, santri kita awal itu memang berasal dari daerah transmigrasi ya, sebagian besar. Dan ada sebagian anak-anak kita dari Sekatak ya, yang awal pertama masuk ya. Nah, seiring dengan perjalanan sekian tahun ya, para santri itu datang di berbagai kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara ya, ke sini. Ya, sekarang mungkin ya berjalan 10 tahun ya kurang lebih hampir 100-an santri ya, baik putra maupun putri, guru-guru yang bermukim di sini ya kurang lebih ada sekitar 12-an orang ya. Ada juga sebagian tinggal di sekitar desa ya. Nah, fasilitas atau lembaga pendidikan kita di sini ada Madin ya, di pondok pesantren. Kalau pendidikan formalnya itu ada SMP dan ada SMA ya. Jadi sudah meluluskan sekitar 5 angkatan lah kalau untuk SMA ya. Baik, Abah Jimmy selaku pengasuh pondok pesantren Fatimah Zahra ini, pandangannya terhadap generasi muda saat ini itu seperti apa? Mungkin ada pesannya ini disampaikan? Ya, kalau kita melihat hari ini kan generasi muda kita hari ini kan semua fasilitas mereka ada dapat. Nah, tetapi memang yang kita lihat hari ini adalah nilai-nilai spirit ideologis dari generasi muda itu sangat menurun. Jadi jiwa petarungnya itu masih kurang kita ya. Sehingga kalau kita punya keinginan di pondok ini ya, bukan hanya kita belajar bahasa bangsa-bangsa petarung ya, seperti Cina, Jepang, atau Korea, tapi juga yang paling penting kita itu belajar spirit, etos kerja mereka. Kenapa mereka menjadi bangsa besar ya, karena memang spirit perjuangan mereka luar biasa. Nah, kita ke depan memang berharap pondok ini juga bisa membangun karakter lah generasi muda kita ke depan. Makanya kita sangat berharap besar sekali ya, bagaimana pondok yang di tengah kota ini bisa disupport oleh baik masyarakat maupun pemerintah daerah ya, karena posisinya ini walaupun kesannya jauh tapi posisinya masih di kota Tanjung Selor ya. Baik, mungkin kan tadi sudah dijelaskan dari Abah Jimmy sendiri bahwasanya ini tanahnya ini memang di pinggiran kota ya, dan jarang sekali ada pesantren di sini. Nah, setelah berdirinya pondok pesantren Fatimah Zahra ini, bagaimana tanggapan masyarakat melihat atau menilainya? Ya, kalau dari tanggapan dari masyarakat itu ya sangat antusias ya, karena kita juga tidak membatasi bahwa pondok pesantren ini hanya belajar agama, karena kita setiap bulan itu membuka pasar rakyat ya, dan memberi ruang terhadap masyarakat desa ini untuk berjualan di sini ya. Dan yang kedua memang untuk dunia pendidikan kita juga membuat kawasan ini menjadi arboretum lembah bambu. Jadi kayu dan buah-buahan hutan Kalimantan itu sudah kita tanam di sini, dan itu menjadi edukasi dan pembelajaran masyarakat di dunia pendidikan di Bulungan. Dan kita juga memang ini lagi mendorong ya, ini sudah berlangsung ya, kampung bahasa Mandarin. Nah, kenapa harus Mandarin? Karena Bulungan kita ini kan berada di kota Tanjung Selor. Karena Kabupaten Bulungan ini kan ada PSN ya, proyek strategis nasional yang ada di KIPI. Jadi kita salah satu pondok yang nanti menguatkan sumber daya manusia kita dalam hal bahasa untuk bisa kerja di KIPI ya, proyek strategis khususnya di Mangkupadi ya, Tanjung Palas Timur. Nah, saya pikir kekuatan bahasa itu juga sangat penunjang untuk anak-anak kita untuk berkarir lebih baik di perusahaan-perusahaan yang investasinya dari Cina.
Baik, terima kasih Abah Jimmy sudah berbincang-bincang terkait dari merintis pondok pesantren ini sehingga sekarang menjadi seperti ini, bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dan semoga kisah ini juga dapat tersampaikan ke Tribuners dimanapun berada sehingga termotivasi mungkin mengikuti jejak beliau ini. Dan semoga kisah ini bermanfaat bagi masyarakat dan umat sekalian. Tribuners, demikian wawancara saya dengan pengasuh Pondok Pesantren Fatimah Zahra. Sekian. Wallahumma fiq lam kunturik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Tribuners, saya Lutfi melaporkan dari Pondok Pesantren Fatimah Zahra. Wallahumma fiq lam kunturik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pemirsa Tribuners yang berbahagia, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia-Nya, hidayah dan taufiknya, sehingga pada kesempatan yang penuh kebahagiaan ini, insyaallah kita dapat melaksanakan salah satu kegiatan tausiah berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang diwajibkan seseorang untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan dengan umat-umat terdahulu, supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini judul kita adalah manfaat ibadah puasa. Ibadah puasa atau asyam atau as-shaum diartikan oleh ulama adalah al-imsak. Apa itu al-imsak? Menahan. Jadi puasa diartikan menahan, mampu mengendalikan. Itu arti terlihat daripada ibadah puasa. Kalau kita melihat dari judul yang kita akan bahas dalam tausiah ini adalah manfaat ibadah puasa. Paling tidak ada beberapa hal menjadi manfaat ibadah puasa kita. Pertama adalah puasa mendidik manusia menjadi manusia jujur, tertib. Kenapa saya katakan jujur, tertib? Kan orang berpuasa itu insya Allah tidak akan berani berbuka sebelum masuk waktu berbuka puasa. Dan insya Allah mereka akan tidak berani lagi makan ketika tiba waktu imsak. Imsak waktu hak untuk menahan makan dan minum. Jadi orang yang betul-betul menghayati, mengamalkan hakikat ibadah puasa itu pasti orangnya jujur, bukan pembohong. Karena hati nuraninya mengatakan bahwa ini sudah tidak boleh makan, maka jangan makan. Sudah harus berbuka, maka harus berbuka.
Maka disitulah karena sifat jujur ini sifat yang dimiliki oleh seorang berpuasa, maka Allah memberikan sesuatu nilai ibadah, nilai pahala yang tertinggi. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? As-shaumu li, puasa itu adalah milikku, kata Allah. Wa ana ajzi bi, saya langsung memberikan pahalanya. Ibadah lain tidak seperti ibadah sholat, ibadah zakat, haji. Tapi kalau puasa, Allah sendiri akan memberikan pahala langsung kepada yang bersangkutan. Karena yang tahu hakikat puasa, kualitas puasa itu adalah Allah yang bersangkutan. Kenapa? Kalau kita melihat sekarang, kita tidak bisa membedakan mana yang berpuasa dan tidak. Kalau melihat karena loyonya, banyak orang bisa mengaktifkan sebagai loyo. Maka itu dikatakan oleh Allah bahwa saya langsung akan memberikan pahala orang yang melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, orang berpuasa pasti tertib, taat aturan, disiplin. Karena terbiasa mengendalikan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Tertib, disiplin, maka orang berpuasa itu insya Allah tidak akan berani melakukan sesuatu kemaksiatan, apalagi melanggar aturan. Ada yang sering saya lihat, ini sering dipandangi yang orang dianggap biasa, tapi mungkin itu bisa mengarah kepada perbuatan dosa. Kalau sering kita melihat di perapatan-perapatan, ada namanya lampu merah. Itu lampu merah itu sebagai tanda bahwa orang yang tidak boleh melewati lampu merah sebelum menyala lampu hijau. Ada orang melihat menganggap biasa bahwa seolah itu tidak ada apa-apa, itu mengandung kepada perbuatan dosa. Artinya kita melalui sesuatu bukan hak kita. Berarti mengambil haknya orang itu berdosa. Haknya orang lewat kita pakai, itu namanya mengambil dosa. Kadang-kadang orang tidak sadar. Bahkan ada orang bangga melewati lampu merah begitu bangga. Padahal itu dia tidak sadar bahwa itu salah satu perbuatan dosa yang dilakukan. Yang ketiga, orang berpuasa itu memiliki sifat kepedulian, rasa kasih hati, kasih sayang, rasa empati kepada seseorang. Kan dia merasakan bagaimana rasanya kalau kita tidak makan, loyo, lesu. Begitulah mereka yang dirasakan orang yang miskin selama tidak pernah makan. Maka ketika merasakan dalam berpuasa ada sifat kasih sayang. Nah, ketika mereka punya kelebihan harta, ada keperluan kepada seseorang untuk berbagai nikmat. Maka orang punya harta ketika sampai ukuran nisab haul, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Paling tidak berinfak, paling tidak bersedekah. Nah, kalau zakat ada aturan tertentu. Karena zakat itu ada aturan tertentu yang bisa kita keluarkan ketika mencapai nisab haul sesuai tuntutan. Tapi kalau infak tidak ada batasnya. Sedikit banyak tergantung keikhlasan kita. Apalagi sedekah. Sedekah juga tidak tertentu, tidak terbatas nilainya. Bahkan sedekah itu ada yang tidak berbentuk materi. Kata Rasulullah SAW, tabassamuka fi wajhi akhika sadaqah. Kamu senyum kepada saudaramu itu sedekah. Kalau tidak mampu harta secara finansial, cukup dia senyum kepada seseorang, memperlihatkan rasa senang kepada orang. Oleh karena itu, manusia yang berbahagia. Dan terakhir, maka puasa itu salah satu adalah mampu mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu dari perbuatan yang dilarang oleh agama, baik perkataan maupun tindakan yang bisa menyakiti orang. Itulah
manfaat ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sekalian sehingga ibadah puasa bisa membuat kita menjadi manusia yang dekat kepada Allah, mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Begitu megahnya masjid ini, sehingga membuat para jamaah semakin banyak untuk berkunjung ke masjid ini, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuner. Saat ini saya berada di kawasan Palu Barat, Jalan Jalangkara, Kelurahan Baru, Kota Palu. Tepatnya berada di hadapan Mahakarya Arsitektur yang saat ini menjadi ikon baru kebanggaan masyarakat Sulawesi Tengah. Masjid Raya Baitul Khairat bukan sekedar tempat peribadatan. Masjid ini menjadi simbol kebangkitan, saksi sejarah panjang peradaban Islam di bumi Tadulako. Hari ini kita akan melusuri sisi megah juga historis di balik masjid yang baru saja diresmikan pada 4 Desember 2025 lalu. Untuk itu, yuk ikuti keseruan kami. Tribuners, jika kita menilik ke belakang, perjalanan berdirinya bangunan ini mendapatkan sejarah yang cukup panjang. Bermula dari gagasan Masjid Agung Darussalam pada tahun 1978 silam, berdirinya bangunan ini sempat menjadi penantian yang cukup lama. Namun berkat komitmen dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga dukungan dari masyarakat, terobosan besar diciptakan untuk mendirikan bangunan yang tidak hanya estetis, namun juga mumpuni untuk kejadian gempa bumi. Dan ini merupakan tolak ukur atau juga menjadi saksi kebangkitan masyarakat Kota Palu setelah bencana 2018 silam. Setiap detil bangunan ini syarat akan makna filosofis. Terdapat 99 ornamen jendela yang mempresentasikan Asmaul Husna, serta menara kembar setinggi 66,66 meter yang merujuk pada jumlah ayat dalam Al-Quran. Dengan anggaran mencapai 376 miliar rupiah, masjid ini didesain untuk menampung hingga 10.000 jamaah. Struktur ini bukan sekedar pencapaian biasa, melainkan representasi kemajuan seni bina modern yang berhasil memadukan nilai estetika dengan skala bangunan yang luar biasa megah. Pencapaian ini menjadi simbol kemuliaan dan dedikasi dalam menghadirkan tempat ibadah yang tidak hanya fungsional, tetapi juga menjadi ikon sejarah yang akan dikenang lintas generasi. Kini, di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, masyarakat dapat menikmati suasana ngabuburit yang asri di area pelataran masjid. Tribuners bisa berkeliling mengagumi kemegahan 99 ornamen Asmaul Husna atau sekedar bersuah foto dengan latar belakang jam raksasa yang ikonik. Setiap sudutnya sangat instagramable, namun tetap hikmat. Area pelantaran yang luas dan asri menjadi spot favorit keluarga untuk menunggu waktu berbuka puasa. Angin sepoi dari Teluk Palu menambah kenyamanan saat bersantai di sini. Bagi yang ingin lebih khusyuk, perpustakaan masjid dan ruang utama yang sejuk sangat mendukung untuk tadarus Al-Quran atau mengikuti kajian menjelang azan maghrib. Eksistensi Masjid Raya Baitul Khairat membuktikan bahwa melalui sinergi dan keteguhan, kita mampu membangun peradaban yang kokoh. Semoga
Kemegahan masjid ini selaras dengan penguatan nilai-nilai spiritual dan ukhuwah kita semua. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Hafidz Saleh. Asal saya dari Kabupaten Banggai, tepatnya di Luwuk, Sulawesi Tengah. Jadi kesan-pesannya setelah dibangunnya Masjid Baitul Khairat ini atau yang kita kenal dengan Masjid Raya, ya begitu sangat menyenangkan atau tenang kita ketika kita melaksanakan sholat di sini karena begitu megahnya masjid ini sehingga membuat para jamaah semakin banyak untuk berkunjung ke masjid ini seperti itu. Tribuners, di bulan Ramadan 2026 ini, masjid ini menjadi pusat sosial dan tentunya selama bulan Ramadan ini bisa menjadi tempat ngabuburit asyik untuk menunggu waktu berbuka puasa bersama keluarga dan juga teman. Untuk itu, saya Nurul Aida mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Tribunpalu.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Saat azan maghrib bergema, suasana hangat penuh syukur menyelimuti setiap sudut pelataran. Setelah membatalkan puasa dengan kuliner khas lokal, satu persatu jamaah melangkah pasti menuju ruang utama. Keindahan Masjid Baitul Khairat justru semakin terpancar saat senja berganti malam. Lampu-lampu hias yang berpijar keemasan menyinari kubah dan menara, menciptakan pantulan indah di permukaan air Teluk Palu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, seperti apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap menjaga ibadah puasa di bulan suci Ramadan kali ini. Dan tentunya menantikan waktu berbuka puasa kembali lagi bersama saya Ilu dalam program Syiar Ramadan hanya di Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Tema kita pada hari ini merupakan terkait dengan seperti apa 4 amalan utama dalam bulan suci Ramadan, dan untuk itu kita akan membahas tema menarik ini bersama dengan Bapak Ustadz yang sudah hadir bersama kita pada hari ini. Ada Bapak Kiai Haji Sabarudin LC di sore hari ini menemani kita, dan kita sapa terlebih dahulu Bapak Ustadz pada sore hari ini. Selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin seperti apa kabarnya di sore hari ini? Iya, alhamdulillah ya, meskipun dalam kondisi berpuasa tetap ya semangat ya keimanan itu dan semangat berpuasa harus ya tetap kita tingkatkan. Ya, betul sekali, dan juga tentunya masih sejauh ini masih lancar ibadah puasanya Pak? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Nah, ini tema kita pada hari ini adalah seperti apa 4 amalan utama dalam bulan suci Ramadan. Mungkin dapat dijelaskan dari yang pertama itu terkait dengan kualitas salat kita. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ya, Tribuners yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, terkait dengan amal kebaikan yang kita lakukan, ya tentunya ya masuk bulan suci Ramadan itu ya bagaimana kita ya senantiasa memperbanyak ya amal kebaikan di bulan suci Ramadan. Ya banyak amalan-amalan ya, paling tidak itu ada 4 ya, ada 4. Nah, kenapa amalan ini penting? Karena inilah yang akan mengisi hari-hari di bulan suci Ramadan. Nah, ini menunjukkan bahwa itu ada kesinambungan dengan pembahasan sebelumnya. Bahwa memang di bulan suci Ramadan ini bukan bulan ritual belaka
akan tetapi itu adalah spiritualitas. Di antaranya adalah meningkatkan kualitas ibadah sholat. Nah, ini yang pertama. Nah, sholat ini yang kita lakukan, ya tentunya di bulan suci Ramadan, ya bukan hanya sholat wajib. Ya karena sholat wajib ini itu ditemukan juga di luar bulan suci Ramadan. Nah, jadi kalau sholat 5 waktu itu sudah kita temukan di luar bulan suci Ramadan. Akan tetapi di dalam bulan suci Ramadan itu harus, ya paling tidak kita ada kurikulum, ya, yang berkaitan dengan sholat. Ya, kalau kita melihat ya secara umum ini yang paling standar, itu kita bisa melakukan sholat 40 rakaat. Ya pasti Tribuners mengatakan, wah itu sangat banyak itu. Tapi kalau kita petakan, oh ternyata sudah sebenarnya kita lakukan. Nah, kalau kita hitung, ya sholat wajib, itu kan 17 rakaat. Ya. Ditambah dengan sholat tarawih plus witir 11 rakaat. Nah, jadi kalau kita hitung-hitung itu sudah menghampiri 40 rakaat. Ya. Sehingga sholat ini kalau kita bisa petakan itu, kita bisa maksimalkan ibadah sholat kita. Ya, mulai dari sholat wajib sudah 17 rakaat. Kemudian di malam hari, ya di malam hari kita ada namanya qiyamul lail. Dan qiyamul lail ini, ya sholat tarawih itu hanya bisa didapatkan di bulan suci Ramadan. Nah, ada yang melakukan 8 rakaat plus 3 rakaat, 11 rakaat. Ada juga yang melakukan 20 rakaat tarawih plus 3 rakaat witir. Nah, itu ulama berbeda pendapat. Nah, tidak ada yang salah, semua benar. Ya, yang tidak benar itu yang tidak melakukan. Ya. Nah, kemudian di malam hari kita bisa bangun untuk melakukan sholat tahajud. Ya. Sebelum sahur kita melakukan sholat tahajud. Kemudian kita sempurnakan juga adalah rawatib. Rawatib ini adalah qabliyah ba'diyah. Ya, paling tidak itu ada 12 rakaat. Di antaranya adalah 2 rakaat sebelum subuh. Nah, jadi kalau kita menghitung sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, kemudian duhur 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah zuhur. Nah, kemudian asar, maghrib, ada isya. 2 rakaat ya setelah isya dan sebelum isya, dan 2 rakaat setelah maghrib. Itu namanya sholat sunnah rawatib 12 rakaat. Nah, ada dua tempat yang ini bukan rawatib. Ya, artinya bahwa ya yang ingin melakukan silakan, yang tidak melakukan tidak menjadi masalah. Yang mana itu 2 rakaat sebelum asar dan 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, kalau ini kita maksimalkan sunnah-sunnahnya, maka insya Allah bisa memaksimalkan ibadah sholat kita di dalam bulan suci Ramadan. Nah, ketika di subuh hari itu lagi ada sholat. Ketika terbit fajar, disebut dengan sholat isyraq. Nah, isyraq itu adalah duha yang pertama, karena duha itu ada tiga waktu. Duha yang pertama itu ketika terbit fajar disebut dengan sholat isyraq. Ya, pahalanya itu luar biasa. Nah, kalau tidak sempat dilakukan di masjid, maka bagi jamaah Tribuners wanita bisa dilakukan di rumah. Nah, setelah sholat subuh itu tidak meninggalkan tempat dulu sampai terbit fajar, kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat. Namanya sholat sunnah isyraq. Apa pahalanya? Pahalanya kata Rasulullah, mendapatkan pahala haji dan umroh taman. Artinya pahala haji dan umroh sempurna. Ya, pahalanya. Nah, setelah itu kita melakukan lagi pada pukul 8 sampai pukul 9. Itu duha yang pertama. Nah, kita lakukan 2 rakaat. Kalau kita lakukan ini, berarti kita bersedekah 340 persendian yang ada dalam tubuh kita. Nah, jadi Tribuners yang mungkin merasa pegal, ya capek, perbanyak lakukan sholat duha. Yang kedua, pada pukul 8 sampai pukul 9, karena
ketika kita melakukan ini, seakan-akan kita bersedekah kepada persendian kita, 340 persendian yang ada dalam tubuh kita, kita sedekahkan pada hari itu. Kemudian duha yang terakhir, yaitu pada pukul 10 sampai pukul 11. Ya, kita lakukan 2 sampai 8 rakaat kalau bisa. Ya, apa keistimewaannya? Siapa yang merutinkan itu, maka akan dimudahkan untuk datang rezekinya. Nah, karena kita, ya dalam kehidupan itu Allah sudah tentukan rezeki kita. Cuma yang kadang sulit itu adalah cara mendapatkannya. Allah mudahkan bagi orang yang melakukan. Nah, kalau kita maksimalkan seperti itu, maka insya Allah di bulan suci Ramadan, kualitas ibadah, sholat itu bisa lebih maksimal dibandingkan di luar bulan suci Ramadan, apalagi dilakukan dengan berjamaah. Coba kita lihat. Motivasi ibadah di dalam bulan suci Ramadan itu luar biasa. Mungkin Tribuners ada yang menyimpan sajadah, ya booking tempat. Pas sholat maghrib, datang ke masjid. Untuk apa? Dia booking tempat sajadah. Nah, pertanyaannya, apakah dia booking tempat sajadahnya diletakkan di saf yang pertama untuk mengejar sholat isya atau mengejar tarawih? Ya, tentu jawabannya adalah untuk tarawih, karena tidak didapatkan kalau di luar bulan suci Ramadan. Nah, jarang orang booking tempat itu kalau di luar bulan suci Ramadan. Nah, tapi booking tempatnya di dalam bulan suci Ramadan. Berarti mengejarnya itu bukan mengejar sholat wajib, tapi mengejar sholat tarawih. Berarti luar biasa. Kalau motivasi seperti ini, yang sunnah saja luar biasa kita kejar, apalagi yang wajib. Nah, jadi ini yang pertama, yaitu memaksimalkan kualitas ibadah sholat di dalam bulan suci Ramadan. Iya, baik. Selain itu juga ada yang namanya tilawah Al-Quran, begitu ya Pak Ustadz. Mungkin seperti apa dalam bulan suci Ramadan ini untuk tilawah Al-Quran yang harus kita lakukan? Ya. Nah, ini tentunya berkaitan dengan tilawah, ya, bukan qiraah. Ya, apa bedanya qiraah dengan tilawah? Kalau qiraah sekedar membaca. Ya, jadi di bulan suci Ramadan ini, ya di samping kita membaca ya Al-Quran, tapi lebih daripada itu harus tilawah. Ya, apa tilawah Al-Quran itu adalah bagaimana senantiasa kita bertaklim. Ya, makanya setelah Assalamualaikum jangan langsung lompat. Tapi kalau ada taklim, usahakan didengar terlebih dahulu. Ya, karena tentunya ya awalnya itu memang bacaan. Ya, kita membaca Al-Quran dan luar biasa. Ya, bagi orang yang membaca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan itu pahalanya luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan, ya tidak dikatakan alif lam mim, yaitu di awal surah Al-Baqarah itu alif lam mim itu satu pahala. Akan tetapi, ya alif satu huruf, ya jadi tidak dikatakan alif lam itu satu huruf. Tapi alif satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Dan setiap satu huruf itu 10 kebaikan. Jadi kalau kita membaca alif lam mim, itu sudah 30 kebaikan. Dan saya yakin tidak ada orang yang membaca Al-Quran hanya satu huruf. Tidak ada, oh ya kalau begitu Ustaz, ya cukup satu huruf lumayan, 10 pahala. Jadi hanya dia baca nun, nun, nun. Itu sudah 3 kali, berarti 30 pahala. Tidak ada. Al-Fatihah saja kita baca, itu luar biasa. Itu sudah ratusan pahala. Bagaimana orang yang rutinkan membaca Al-Fatihah saja itu yang kita baca sudah berapa kali. Di sholat wajib saja sudah 17 kali, karena 17 rakaat. Di sholat sunnah, itu juga kita baca setiap rakaat ada Al-Fatihahnya. Jadi kalau dikali itu bacaan Al-Quran di bulan suci Ramadan, bisa dipastikan kalau dari segi pahala itu sudah ribuan, ya ratusan ribu itu pahala. Tapi yang kita tingkatkan di bulan suci Ramadan itu bukan hanya bacaan. Nah, tadi disampaikan oleh host kita bahwa itu tilawah. Apa itu tilawah? Yaitu mengkaji Al-Quran. Paling tidak itu terjemahan Al-Quran itu kita baca. Nah, orang-orang yang senantiasa mengkaji Al-Quran, mentadabburi Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan, itu memiliki banyak keistimewaan. Yang pertama adalah wa ghasyiyat alaihimur rahmah. Allah menurunkan rahmah. Ya, jadi
Orang yang senantiasa tilawah di bulan suci Ramadan, insya Allah Allah akan menurunkan rahmanya. Ya, dia bertutur kata yang baik. Dia tidak suka marah. Kenapa? Karena rahmannya Allah turun kepadanya. Yang kedua, orang yang senantiasa tilawah itu adalah anzalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan. Jadi orang yang senantiasa tilawah di bulan suci Ramadan, insya Allah kalau ada orang yang bertikai dalam keluarga, ketika dia tilawah di bulan suci Ramadan, pertikaian itu dihilangkan oleh Allah. Kenapa? Dimasukkan dalam dirinya as-sakinah, ketenangan. Kalau dia tenang insya Allah, ya karena biasa orang bertikai itu kalau dua arah. Ya kalau satu arah, namanya ya moro-moro. Ya, tapi kalau dua arah itu orang bertikai. Jadi kalau ada orang yang suka mengumpat ini, tapi karena dia rajin tilawah di bulan suci Ramadan, maka tentunya Allah akan menurunkan ketenangan dalam batinnya, sehingga meskipun ada orang yang mengajak untuk berantem, dia mengatakan ini shaim, saya berpuasa. Maka orang yang senantiasa tilawah di bulan suci Ramadan itu juga diturunkan sakinah, ketenangan dalam kalbunya, sehingga di bulan suci Ramadan bukan hanya sekedar qiraah. Qiraatul Quran itu sudah biasa, bahkan dilakukan anak-anak kita di TPA. Mungkin Tribuners juga di sekolahnya dan sebagainya, mungkin di kantor. Akan tetapi lebih daripada itu adalah bagaimana tilawatil Quran. Apa artinya tilawat Quran? Bagaimana memahami Al-Quran, dan pahalanya sangat luar biasa. Mulai dari belajar terjemahannya, mendengarkan kajian. Karena kalau ada kajian, itu kalau bukan Al-Quran, Al-Hadis. Seperti kegiatan kita syiar Ramadan, tentunya apa yang dibahas? Al-Quran yang dibahas. Apa yang dibahas? Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pesan-pesan daripada ulama. Jadi ini yang kedua, setelah yang pertama tadi meningkatkan kualitas sholat kita, yang kedua adalah tilawatil Quran. Iya, baik, dan juga ada sedekah dan iftar. Mungkin boleh sekalian dijelaskan Pak Ustadz supaya kita lebih menambah wawasan kita lagi, silakan. Ya. Nah, yang ketiga adalah sedekah. Ya, sedekah di bulan suci Ramadan ini, ya tentunya kalau kita melihat Rasulullah SAW itu memiliki pribadi yang suka berbagi. Ya, suka berbagi. Akan tetapi ajwa dan nas, tapi paling sering dilakukan Rasulullah itu adalah di bulan suci Ramadan. Nah, maka kita sebagai umatnya itu bisa merealisasikan yang namanya sedekah, khususnya di bulan suci Ramadan. Nah, bersedekah itu dimulai dari siapa? Nah, bersedekah itu ada alurnya. Ya, yang pertama adalah wabil walidain, itu kepada orang tua. Wal aqrabin. Jadi sedekah yang terbaik itu adalah kepada kedua orang tua. Nah, tentunya kalau seorang suami kepada istrinya namanya nafkah. Nah, tapi kalau ada bonus namanya sedekah. Nah, tapi kalau kita melihat urutannya itu adalah kepada orang tua terlebih dahulu. Kadang ada orang yang melakukan buka puasa bersama, mengundang panti asuhan dan sebagainya. Akan tetapi dia melupakan orang tuanya. Nah, konsep sedekah itu terlebih dahulu adalah harus kedua orang tua. Setelah kita mengirimkan orang tua, kemudian yang kedua adalah wal aqrabin, kerabat terdekat. Nah, jadi jangan ya mengeluarkan hal yang banyak kepada orang lain sementara kita melupakan orang dalam, orang yang terdekat dari kita. Nah, nanti setelah wal aqrabin, nah, kemudian baru wal yatama wal masakin. Nah, jadi ada konsepnya. Nah, konsep sedekah ini di bulan suci Ramadan, karena kita melihat memang luar biasa di bulan suci Ramadan antusias untuk bersedekah. Akan tetapi yang paling terpenting adalah ketika kita bersedekah ada skala prioritas. Ya, orang tua, kemudian kerabat, ya mungkin saudara yang tidak mampu, kemudian baru fakir dan miskin. Nah, kenapa penting ya untuk kita melakukan ibadah sedekah khususnya di bulan suci Ramadan? Karena di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya. Jadi kalau kita ya bersedekah itu luar biasa, itu dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan
Ya, baru bisa dinikmati harta yang dititipkan oleh Allah itu kalau kita bersedekah. Ya, kalau saya ibaratkan ini, ya kita kan senang, ya Tribuners ini pasti senang yang makan ikan bandeng, ikan bolu, ikan cakalang. Baru bisa dinikmati kalau dibuang tulangnya. Lagi tidak ada orang yang makan ikan bolu atau ikan bandeng itu dengan tulangnya, kecuali kalau di presto. Ya, tapi kalau tidak mesti tulangnya itu dibuang, itu baru bisa dinikmati. Kecuali ada yang mengatakan, Ustadz, ada juga ikan itu meskipun tidak dibuang tulangnya enak dimakan. Ikan api itu ikan mairo, ikan teri. Nah, saya mengatakan kalau memang rezeki kita sekecil ikan teri tidak perlu dikeluarkan infak, zakat dan sedekahnya. Tapi kalau rezeki kita sudah sebesar ikan bandeng, maka harus dikeluarkan yang dinamakan dengan sedekah. Nah, karena sedekah ini tentunya banyak manfaatnya dan insya Allah akan ada pembahasan khusus tentang keutamaan bersedekah. Kemudian terakhir adalah memberi makan buka puasa. Ini juga memunculkan atau menimbulkan rasa empati. Ya, kita merasa lapar, merasakan bagaimana orang lain merasakan yang namanya lapar, bagaimana orang lain butuh kepada kita, maka dengan jalan itu memberikan buka puasa, maka insya Allah itu akan menumbuhkan rasa empati terhadap saudara kita. Nah, buka puasa ini, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka akan diberikan pahala puasa tanpa mengurangi pahala orang yang diberikan buka puasa. Jadi luar biasa. Meskipun kata Rasulullah, ya, kue yang dikeluarkan atau makanan yang diberikan meskipun hanya itu satu kurma. Ya, bayangkan satu kurma yang kita berikan kepada orang yang berbuka, orang yang berpuasa ketika berbuka, itu pahalanya sama pahalanya dengan orang yang berpuasa. Nah, bagaimana kalau kita berikan 30 orang, maka pada hari itu kita mendapatkan pahala puasa 30. Ya, bagaimana kalau rutin kita lakukan tiap hari. Maka ada tradisi di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan itu adalah di kompleks-kompleks itu atau di perumahan warga dan sebagainya itu ada jadwal buka puasa. Nah, jadi dijadwal blok A atas nama ini, atas nama ini, atas nama ini, ya dijadwalkan. Itulah cara panitia amalia Ramadan, bagaimana kita bersama-sama untuk senantiasa mendapatkan kebaikan memberikan buka puasa. Ada yang memfasilitasi kita untuk mendapatkan pahala buka puasa meskipun hanya sebiji kurma, kata Rasulullah SAW, maka akan mendapatkan pahala yang cukup besar bagi orang-orang yang memberikan amalan, di antaranya adalah memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa. Ya, baik. Jadi itu ada 4 yang mesti kita lakukan dan juga kita jaga selama bulan suci Ramadan. Tentunya juga yang pertama tadi terkait dengan memperbaiki kualitas sholat, kemudian tidak hanya semangat untuk berebut atau booking tempat untuk tarawih, tapi sholat yang lainnya juga tetap harus semangat dan juga bisa tetap konsisten untuk dijaga. Kemudian juga teman-teman bisa nantinya tilawah Al-Quran bukan hanya sekadar dibaca ya Pak Ustadz ya, tapi juga kita bisa bertilawah, kemudian melakukan sedekah dengan skala prioritas. Boleh dengan orang-orang di sekitar kita dulu, keluarga yang ada di sekitar kita, baru kepada fakir dan juga miskin. Kemudian terakhir adalah memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa meskipun hanya sebiji kurma, tapi kita sudah mendapatkan pahala yang luar biasa pada bulan suci Ramadan kali ini. Dan semoga hal ini bisa kita amalkan bersama-sama selama bulan suci Ramadan untuk juga tetap meningkatkan kualitas iman dan juga kita bisa semangat untuk beribadah selama bulan suci Ramadan kali ini. Dan tentunya terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga untuk saksikan berbagai program menarik lainnya, tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ludevi Sania dan Pak Ustadz pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saya waktu di Longbelua ya, menempuh pendidikan SD SMP di Longbelua itu, ada salah satu guru saya ya, memang metode proses mengajarnya itu kayak pondok pesantren, jadi kita diajari ceramah, pidato ya di sana. Konsep dia itu sudah cukup modern ya, dan itu menjadi modal saya ya untuk pada penguatan berorganisasi, pada proses keagamaan Kiai Haji Ibnu Sulaiman ya. Nah, beliau itu yang mengarahkan kami ya untuk bisa membangun pondok pesantren di utara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners dimanapun kalian berada, saya Lutfi. Nah, saat ini saya sudah berada di Pondok Pesantren Fatimah Zahra yang beralamat di Desa Gunung Sari, Kilo 12, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Nah, Tribuners perlu diketahui bahwasanya pondok pesantren ini sudah berdiri kurang lebih 10 tahun, dimulai dari tahun 2016, dan saat ini sudah memiliki kurang lebih 100 santriwan dan santriwati. Pimpinan pondok pesantren Fatimah Zahra ini diketahui namanya adalah Abah Jimmy Nasrun. Nah, beliau biasa dipanggil Abah atau guru di pondok pesantren ini. Nah, mungkin kita bisa mencoba untuk berkenalan lebih lanjut dengan beliaunya. Hai Tribuners, saat ini saya sudah bersama dengan pengasuh Pondok Pesantren Fatimah Zahra yang bernama Abah Jimmy Nasrun. Nah, mungkin nanti lebih detailnya kita akan coba tanya-tanya kepada beliau terkait latar belakang pondok pesantren ini beserta biografi Abah Jimmy Nasrun sendiri. Assalamualaikum Abah Jimmy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih sebelumnya sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk kami berbincang langsung dengan Abah Jimmy ini. Mungkin untuk mengawali ini bisa diceritakan lebih dulu terkait biografi Abah Jimmy ini dari lahir sampai keseharian lah apa kira-kira. Saya di pondok pesantren itu biasa dipanggil ya sama santri-santri itu Abah Guru Jimmy Nasrun ya. Saya lahir di Tanjung Selor ya, numpang lahir lah. Tapi kehidupan masa kecil saya itu di Desa Longbelua atau sering juga disebut Bayangkara ya. Nah, sekarang aktivitas saya seharian profesi ya. Saya salah satu pengajar ya di sebagai dosen di Fakultas Sosial Politik Universitas Kaltara. Ya, kalau saya secara pribadi itu hidup dulu di hulu Sungai Kayan ya, khususnya di Longbelua masa kecil saya ya. Jadi SD SMP di desa Sungai Kayan ya, di Longbelua, SMA-nya di Tanjung Selor ya. Jadi dalam kehidupan saya di Tanjung Selor itu hidup bersama kakek ya, selama 3 tahun baru melanjutkan ke Samarinda. Dalam proses berpikir membangun pondok pesantren Fatimah Zahra ini memang setelah pulang dari merantau lah ya, bahwa di zaman kita itu di tahun 2003